Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkait dengan kedatangan Anies Baswedan ke Lampung pada hari ini. Dan inilah informasi selengkapnya. Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dijadwalkan melakukan kampanye ke Lampung pada hari ini Kamis 7 Desember 2023. Informasi itu terlihat dari postingan di akun Instagram resmi Anies Baswedan diunggah pada Selasa 5 Desember 2023 malam. Dalam postingan tersebut, kunjungan Anies ke Lampung diberikan tema Desak Anies. Anies mengundang masyarakat Lampung untuk menyampaikan unek-uneknya. Dalam undangan terbuka itu, masyarakat Lampung diminta untuk menyampaikan unek-unek kepada Anies di salah satu kafe di Bilangan Sukarame, Bandar Lampung. Juru kampanye tim kampanye daerah atau TKD Anies Muhaimin Lampung, yakni Rahmat Hussein, membenarkan bahwa dalam safari politik kali ini, Anies Baswedan bakal mengunjungi beberapa tempat di Lampung. Ia mengatakan TKD Koalisi Perubahan telah menyusun rangkaian jadwal selama kunjungan Anies Baswedan di Lampung. Selanjutnya Anies Baswedan akan jumpa kader dan juga caleg dari Koalisi Perubahan serta relawan di masyarakat di GSK Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Ia menjelaskan, acara Desak Anies ini dikonsep dengan tema diskusi dua arah. Dalam diskusi tersebut, kaum milenial, generasi Z, dan masyarakat umum dapat menyampaikan pendapat yang mendapatkan jawaban langsung dari Anies Baswedan. Sebelumnya rencana kedatangan Anies Baswedan ini telah disampaikan oleh Ketua TKD Anies Muhaimin Lampung, yakni Husnulia Salim. Ketua DPW PKB Lampung yang akrab disapa Nuni ini menyampaikan rencana kedatangan Anies dalam rapat berkoalisi dan koordinasi perubahan dan relawan Amin di Bandar Lampung pada Jumat 1 Desember 2023. Menurutnya Anies Baswedan perlu datang ke Lampung untuk meyakinkan masyarakat. Berikut adalah beberapa agenda kampanye dari Anies Baswedan di Lampung pada Kamis 7 Desember 2023. Pada pukul 8.00 dijadwalkan menuju peternakan di Kabupaten Lampung Tengah. Lalu pada pukul 12 siang, sholat zuhur di Masjid Ad-Duha W Halim, Bandar Lampung. Pada pukul 1 siang, jumpa bersama dengan kader dan juga mahasiswa di GSK Universitas Malahayati. Lalu pada pukul 14.30 nanti ada acara Desak Anies di Cafe Bento Sukarame, Bandar Lampung. Dan Tribuners, untuk saat ini kita sudah terhubung dengan rekan saya yang berada di lapangan bersama dengan Fajar Ihwani Sidik yang akan menyampaikan informasi dan juga kondisi terkini. Halo, selamat pagi Ihwan.
Halo, selamat pagi. Ya, Fajar Iwan Sidik, bisa Anda ceritakan dan Anda jelaskan bagaimana kondisi di sana pada saat ini? Baik, Husnul. Untuk kondisi saat ini, saya sedang berada di dalam areal PT Indo Primabit yang nantinya agendanya akan dikunjungi oleh calon presiden nomor urut 1 yaitu Anies Rashid Baswedan. Dan terlihat di dalam areal PT Indo Primabit ini sudah ditunggu atau ada sederet para kader partai pendukung maupun partai pengusung, di antaranya Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Kemudian ada dari Partai PKB dan kemudian dari Partai PKS. Agendanya, rencananya Anies Baswedan akan memasuki areal peternakan dan disambut menggunakan topi koboi dan sepatu boot tentunya. Lalu akan ikut melakukan aktivitas peternakan, diantaranya memberi pakan sapi dan kemudian melihat hewan ternak yang ada di PT Indo Primabib ini. Selanjutnya, Anies Baswedan juga akan melakukan dialog di dalam PT Indo Primabif bersama mahasiswa, bersama para peternak, dan bersama para masyarakat. Selanjutnya di lokasi ini juga, Anies Baswedan juga akan melakukan transit dan selanjutnya akan melakukan agenda selanjutnya di Bandar Lampung. Husnul. Ya, Fajar, apakah untuk kondisi dan juga situasi saat ini Anies Baswedan sudah sampai di lokasi? Baik, untuk saat ini pukul 9.03, Anies Baswedan belum terlihat ada di lokasi, namun para massa atau para kader partai dan eh, tamu orang yang akan menyambut Anies Baswedan Mhm. sudah berada di lokasi membentuk barisan dan bersiap untuk menyambut kedatangan calon presiden nomor urut 1 tersebut. Husnul. Ya, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi dan juga situasi di sana pada saat ini? Apakah di sana sudah mulai ramai dari relawan-relawan dan juga siapa sajakah yang akan datang pada hari ini? Baik, untuk situasi di dalam PT Indo Primabib sendiri, di dalam areal seperti yang kita lihat tadi sudah ada para kader atau para relawan yang sudah hadir dan berbaris membentuk barisan bersiap untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Sementara di depan jajaran Polri atau khususnya dari Polres Lampung Tengah sudah menyiapkan pasukan atau personelnya bersiap untuk menyambut kedatangan eh, Anies Baswedan. Untuk personil yang disiapkan ada di luar dan di dalam ruangan. Dan dan seperti yang kita lihat, personel polisi atau PJR sudah memasuki areal PT Indo Primabib. Sementara di bagian luar terlihat ada eh, para relawan yang menyambutnya dari luar. Selain tadi ada para relawan yang menyambut dari dalam, juga ada relawan yang bersiap menyambut kedatangan Anies Baswedan dengan membentang spanduk dari luar. Dan saat ini kita sedang melihat rombongan kendaraan minibus yang melalui pengawalan, menggunakan pengawalan, sedang memasuki areal PT Indo Primabib. Dan kita akan segera pastikan apakah ini rombongan yang dinanti-nanti. Oh, ternyata betul. Mobil yang ada di depan kita, BE 20 DAY, ada Anies Baswedan. Halo Pak Anies.
terus Pak, maju lagi. Rata Pak nih. Assalamualaikum Pak nih. Pak. Kampung Tengah Pak nih. Aduh, Masya Allah ya Allah mimpi. Mimpi Pak nih. Pak nih, Pak nih. Anies Presiden. Anies Presiden. Tulus. Jalan. Geser dikit Pak. Berarti mana? Iya, iya. Geser dikit Pak, dikit Pak. Presiden RI. Ya. Yang utama, belum jarak paper muridnya besar juga. Siap, siap. Yes, ini awas, awas. Kasihan, kasihan, gantian, gantian. Diamankan. Bapak yang mana? Oh, no, no, di belakang, di sana, di situ kan? Oh, no. Itu tuh di bawah situ tadi. Bapak mana Cek? Kasih jalan, kasih jalan. Sini, Bapak. Anies,
Di luar, 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 yuk, di luar, di luar, di luar, di luar, di luar, diambil di depan, di depan, di depan, ambil di depan, ambil depan, ambil depan, ambil depan. Mandi bang, mandi. Di depan. Mau ganti sepatu dong, mandi tuh. Oh ini sepatu enggak? Siapa yang punya? Siapa yang punya? Indonesia. Tunggu ya. Nanti Pak ya. Iya. Oi, Kakak Thomas. Ya, Kairu. Kakak yang sudah merasa haus. Saya. Sudah merasa haus. General itu. Mas Ardito, monggo Mas Ardito. Monggo, monggo. Lulus. Mau BDC, mau BDC. Harus, harus. Amin menang, amin menang, amin menang, menang, menang. Amin. Amin. Ya, dalam. Silakan Pak Ustaz. Presiden kita siapa Pak Ustaz? Nomor satu. Pasti di aula sini. Di aula. Ya, sehat. Oh ya, terlalu sempit ya, pengap betul loh. Ini geser dulu aja minumnya, awas. Geser aja. Awas. Bisa deh. Hah? Ibu Bapak. Ada yang silakan. Empat. Ini ya, Pak. Patut. Ini dia. Nomor satu. Satu putaran ya. Nomor satu. Nomor satu.
Tidur. Gimana itu? Oh, Buah manggis, buah dodo. Ini habis dong. kataku langsung. Semoga peternakan Pak Nanang semakin maju. Jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan, Siap kasih ya. jalan, kasih jalan. Jalan, kasih jalan, kasih jalan. Masuk. Kasih orang ya. Kasih orang, Pak. Kasih jalan, kasih jalan, kasih jalan. Ah, dari depan, Pak. Yuk, Pak. Ini siapa ya? Kasih jalan, kasih jalan. Yuk. Kasih jalan. Siapa yang punya? Yang punya? Siapa yang punya? Tidak ada aneh. Apa ini? Mana dulu Pak Nanang? Pak Nanang kemana dulu? Mau meninjau. Waktunya malam belakangan ini Pak. Pengobatan juga di sini. Masuk, masuk. Pasangan apa ya? Dia masuk, dia masuk. Dia masuk, dia masuk. Sana oleh masyarakat kita jatuh umur 75 hari. Kita kemudian kalau produknya berlebih kasih membantu silahkan. Ini kebun jagung. Kebun jagung. Ya, jadi kita bekerja sama dengan masyarakat kita, mereka yang nanam, kita yang jadi saya punya kandang nggak harus punya lahan hijauannya.
karena sudah disediakan oleh masyarakat sekitar. Dipanen umur 7 sampai 8. Ya. Jadi putaran uang petani lebih cepat. Kebutuhan kami kurang lebih 2 hektar per hari. Ya, jadi kurang lebih sekitar 150-an hektar yang kami butuhkan untuk perusahaan kami aja. Ada pasokan setiap hari. Ada. Di sini ada 10 perusahaan. Karena Lampung daerah yang sangat ideal untuk tumbuh kembangnya industri peternakan sapi. Secara geografis, dia diuntungkan dengan dekat dengan market, tapi dekat juga dengan sumber pakan. Ini sudah men-cross. Mohon maaf sementara harus kita datangkan dari Australia karena kita belum bisa memenuhi kebutuhan bakalan. Ini tantangan kita ke depan. Jadi sapi kita datangkan dengan umur 1,5 sampai 2 tahun, berat kira-kira 350 kilo. Di sini kan selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu bisa tumbuh kurang lebih sekitar 150-170 kg selama 4 bulan. Biayanya agak mahal tapi worth it. Ini sapi. Ini 3.500 ekor di sini. Tapi ada beberapa orang yang 6.500 di pantai dulu dari sini. Sini semi tradisional, sana modern. Kandang dulu. Iya. Sapinya biasa berpuluh. Jadi Nanti dibalik sana dulu, nanti balik lagi. kalau mau manggil sapi pakai pakan. Karena orang banyak kayaknya takut. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Kau. Mana manggil yang mana? Jadi, kau. Takut. Belum biasa berhadapan dengan wartawan. Ini biasa biasa. Malu. Sapi bisa malu ya. Ini berapa bulan? Pak. Apa, Den? Apa? Dapat di situ tuh. Mana? Itu. Backgroundnya sapi. Ini kita di sini aja. Apa di situ tuh posisi fotografer? Dan sapi ini keluar dari farm mana, ditransportasikan pakai alat apa, ditemukan di mana, mereka analis yang lingkaran itu bisa di scan dan muncul nomor registernya. Ini luar biasa. Nah, di Indonesia baru sedang dikembangkan. Itu ada bisa. Sayangnya Oke. ininya kurang sensitif. Kalau ini 20 cm sudah kebaca. Kalau yang punya kita, maaf, ditempelin itu kadang belum keluar angka. Biasa betul dan kemampuan survivalnya juga sangat bagus. Jadi ketika ada hujan dari sana, otomatis dia akan ada mantan itu datang hujan. Ada perlindungan secara alami. Ini terbentuk dari kecil karena hidupnya di sana di pakan timbalan. Makanya ini kandang kami nggak pakai atap, cukup pakannya saja. Nah, makanya ini juga Brahman Cross. Terusnya pejantannya dari India, induknya dari dataran Eropa. Eropa diambil selimnya yang gede, pemain Jepang. India diambil kemampuan beradaptasi maupun daya tahan kita keliling. Ya, di mana ya?
Tahan, jangan. Ini kalau satu kita pasti nggak berani. Ayo media maju, media maju. Media maju ke depan semua, media maju ke depan semua. Ayo media maju ke depan semua, semua tahan dulu. Semua tahan dulu. Pasti yang kelihatan itu pelanggaran kita dengan tindakan. Terus yang dua, dia tidak posisi. Yang dibaca pakai scanner. Dan satu orang bisa merawat 100 orang. Semua saya siapkan untuk mereka habis begitu. Jangan seperti itu. Mas mana? Kita sediakan akan 24 jam. Tidak jadi Katanya kalau proses itu titik telunya orang Lampung. Oh, nggak mau dipoto deh. Oh, apa? Kelebihannya ini mahasiswa magangnya kan? Tahu tuh kan? Ayo ke depan. Oh, jadi 30%. Sudah mau mendesak kemampuan lokal untuk berfungsi kan. Mereka nyari sama biaya. Iya. Ayo media jalan duluan, media jalan duluan. Ayo media maju duluan, media. Maafin ya. Di sebelah sana. Nanti media dari sini. Sini di sini aja nih. Dengan sini aja. Ini dari Kalimantan, dari pemilihan ini. Bertiga ya, bertiga ya. Bertiga aja. Bertiga sudah. Bertiga ibu. Sudah. Oke, sama ibu. Udah. Media dari sini, media dari sini. Ya, media dari sini semua. Nah, itulah. Udah sini aja kita. Oke. Oh.
Hidup Pak Anies. Daging. Awas dia dulu naik-naik sampai stres ditendang. Iya, serius gua. Gak banget ya. Katanya sudah melakukan penelitian, nggak ada. Yang lebih berpengaruh adalah printnya, sedihnya. Terus kemudian printnya, rangkanya. Jadi rangkanya kita menentukan mentalitas. Benar-benar untungnya bisnisnya berarti umurnya sudah berapa Pak? Ini cukup toleran terhadap suhu mulai dari 25 sampai ini di Australia sampai 4 bulan. Kelembabannya baru ya. Ada tahan ini. Ini ya ancamannya tidak dua. Tidak dua. Tapi di depan lebih di Jawa batas tengah. Teman-teman yang akan mencari keputusan itu yang diusahakannya ini limbah singkongnya ini proporsinya 50%. Jadi kebutuhan makan itu dari Lampung. Makanya kita melakukan seleksi itu di SMP ya. Ya. Sementara kemarinnya bisa cover 2 tempat. Seperti Labek maupun selain Manda. Miliknya dia dari lagi masuk lagi sini.
Pekerjaan ganda dikenakan pimpinan yang ganda Kita punya. Itu sekali. ini variasi dari 2 tahun bisa melihat inovasi dari giginya. Kalau giginya udah tanggal, itu betul. Awas nanti itu harus tahu. Ini yang sederhana. Ada di sini. Jadi ini yang ini ya. Ini anak tadi mama. Ayo Pak, sebentar. Bentar Pak. Bandar Jaya Barat. Anies. Pak Anies. Ya. Pak Anies, ya. Presiden. Indonesia. Satu. Walid. Amin. Walid. Amin. Ya. Anies. Iya, nanti main lagi ya, Dek, ya. Nanti main lagi. Nanti main. Biar makin jadi. Oh. Ya. Yuk. Lagi. Harus ya. Amin.
Tah, ah, Adin sama Makmur nih, Makmur. Wah. Akan balikan lubung. Aduh. Pak, jangan begitu. Ya. Bang, bantu bang. Masih there. Jalan. Kasih jalan, jalan. Tripod. Tinggi apapun nggak dapat. Anis enggak ini.
Posisi udah bang. Duduk aja. Yuk, Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu duduk, Bapak Ibu duduk, duduk. Yang ada di sini duduk, yang ada di sini duduk. Ya, duduk semua ya, duduk. Dewa. Bapak Ibu yang Bapak Ibu yang kita suki Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang masih ada di luar gazebo dipersilakan untuk memenuhi ruangan ini. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk memenuhi gazebo. Terima kasih karena acara sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabikun yang terhormat Bapak Tuan Penata Negara Anies Rashid Baswedan bersama rombongan. Selamat datang Bapak Anies. Yang saya hormati Bapak Dr. Hewan Nanang Subendro dan Ibu Wei Jayanti, Sarjana Ekonomi selaku Direktur Utama dan Direktur Keuangan PT Indo Prima BIF. Yang saya hormati seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati para peternak dan mahasiswa magang maupun PKL di PT Indo Prima BIF. Alhamdulillah puji syukur kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam keadaan yang sehat. Izinkan saya membacakan sejenak rangkaian acara pada pagi hari ini, yakni pembukaan dengan mengucapkan basmalah, dilanjutkan dengan sambutan oleh Dr. Hewan Narangpur Subendro, dilanjutkan dengan penyampaian aspirasi peternak yang akan ditanggapi secara langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang terhormat, mari kita buka acara ini secara bersama-sama membacakan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya yakni sambutan oleh Dr. Hewan Nanangpur Subendro selaku Direktur Utama PT Indo Prima BIF. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Dari yang saya hormati Bapak Rasid Anies Baswedan. Sulit saya berkata-kata. Biasanya saya pidato lancar-lancar saja. Tapi hari ini campur aduk, suka, bangga, terharu, ngumpul jadi satu. The dream come true. Sebuah mimpi yang sudah lama. Alhamdulillah, hari ini yang kita tunggu-tunggu, kami semua tunggu. Mari katakan kita semua. Bapak Anies, selamat datang pada semua rombongan. Kalau biasanya kita saksikan di TV, Pak Anies sudah sangat terbiasa berdialog, berdebat, berdiskusi di kalangan para cendekiawan, ekonom, mahasiswa, politikus, bahkan duta besar. Kita sudah sangat menyaksikan sudah bagaimana piawinya Pak Anies menanggapi semua pertanyaan-pertanyaan yang kriterianya berat dan sangat berat. Hari ini spesial. Kami undang Pak Anies untuk datang ke kandang sapi, untuk merasakan, untuk bisa melihat secara langsung kehidupan kami sebagai peternak dan juga dialami oleh teman-teman yang lain. Suasananya berbeda, nuansanya berbeda, aromanya pun juga berbeda. Khas sekali, mudah-mudahan karena khasnya diingat terus oleh Pak Anies. Teman-teman para peternak sudah sangat antusias. Pak Anies menyambut Bapak, ingin menyampaikan unek-uneknya. Nanti jadi saya tidak menyampaikan pertanyaan, tapi biar teman-teman. Tapi saya memberi pengantar bahwa saat ini situasi di Indonesia terjadi defisit daging sapi per tahun tidak kurang dari 270.000 ton atau setara 1,5 juta ekor tiap tahun saat ini. Itu dengan kondisi konsumsi per kapita hanya 2,56 kg per kapita per tahun. Di Malaysia sudah 8 kg. Kita itu nggak ada sepertiganya Malaysia. Kita bisa bayangkan kalau kenaikan nanti karena jumlah penduduk maupun kenaikan konsumsi menjadi setengahnya Malaysia, itu defisitnya akan semakin berlipat-lipat. 8 kg per kapita per tahun. Nah, di sisi lain, potensi kenaikan konsumsi akan luar biasa. Kenaikan demand akan semakin tinggi. Tetapi di sisi lain, kalau melihat data statistik yang disampaikan oleh BPS, 56% peternak yang saat ini ada, umurnya sudah di atas 50 tahun. Artinya apa? Kalau yang 56% ini pensiun, siapa yang akan menggantikan? Sementara tanpa kita sadari, para peternak adalah pahlawan kecerdasan bangsa. Dengan apa yang mereka produksi, memproduksi daging, protein hewani yang mempunyai kontribusi mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia. Nah, ini sebuah challenge, sebuah tantangan ke depan. Konon katanya negara yang akan survive nanti negara yang akan menguasai teknologi, menguasai energi, juga mandiri pangan. Nah, daging sapi salah satunya. Ini dengan potensi defisit yang demikian. Di sisi lain kita ada keterbatasan karena alih fungsi lahan, pelakunya juga semakin sedikit. Ini mau diapakan nantinya? Apakah ketahanan pangan akan dicukupi dengan impor daging kerbau India seperti yang sekarang dilakukan? Yang contohnya, contoh konkret sudah ada, Pak. Di Malaysia dan Filipina, peternak rakyat sudah punah, habis. Digerus oleh masuknya daging kerbau India. Nah, nanti mohon Bapak berkenan menyampaikan kira-kira strategi Bapak ke depan memilih yang mana? Ketahanan pangan dipenuhi oleh impor atau memberdayakan para peternak yang ada, potensi alam yang ada. Nah, ini mohon arahan dari Bapak nanti seperti apa? Kira-kira siap nggak kalau kita suruh tumbuh berkembang? Nah,
Nah, yang diperlukan apa? Biar mereka yang sampaikan keluhannya apa. Mungkin dari saya ini dulu, monggo langsung saja karena waktunya sangat terbatas. Langsung saja siapa yang mau menyampaikan, angkat tangan. Yang depan dulu. Ini saya perkenalkan Pak Sarjono ini ketua kelompok ternak di bawah kendali beliau berapa ekor? 250 ekor Bapak. Jadi monggo silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak calon presiden dan insya Allah jadi presiden. Suatu kejutan Pak, suatu surprise saya bertemu langsung dengan Bapak bahwa ini menurut saya itu anugerah dari Tuhan untuk dialog langsung. Kenalkan saya tadi Sarjono Pak, lupa sampai nama, dari Punggur, Lampung Tengah. Saya mewakili teman-teman peternak yang saat ini dalam kondisi terpuruk Pak. Tidak ada peternak rakyat, tapi para perusahaan pun dalam posisi seperti di ujung tanduk, mati hidup segan, mati pun tak mau. Dalam kondisi seperti ini kita frustasi Pak, karena kita sudah pernah melakukan kemana-mana mengadu, tapi nyaris tiada arti. Nah, harapan saya kepada Bapak, kalau misalnya insya Allah sudah nanti presiden, saya minta tindakan apa Bapak yang strategis untuk mengembalikan impor daging kebo dari India yang telah membuat kita porak-poranda seperti ini. Itu dimulai dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang terbukti kita hancur lebur Pak. Jadi kita ini mengadu kepada siapa lagi. Jadi mohon Bapak kiranya untuk mengambil kebijakan yang manuver yang tepat bahwa impor daging kebo ini tolong digunakan untuk semestinya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini lanjutkan Pak, sekalian teman saya juga ingin mengadu, nanti sekali dijawab. Gitu. Yang diperlukan kalau saya pribadi Pak, intinya secara mewakili umum bahwa impor daging kerbau India tolong dikaji ulang untuk ditempatkan pada tempat yang semestinya. Karena ini telah meluluh lantarkan kita seperti ini. Jadi kita bukan anti impor Pak, tapi carikan kebijakan yang win-win solution agar semuanya bisa tumbuh. Ya, saya menambahkan, jadi daging kerbau India awalnya dilakukannya semacam kebutuhan dilakukan dan hanya untuk satu mereka restoran catering, dua hanya di DKI saja. Tetapi sekarang sudah masuk merebus ke pasar-pasar tradisional, masuk ke daerah-daerah produsen. Itu yang benar-benar membuat kami umat untuk melanjutkan usaha itu berarti banget gila. Selanjutnya kepada Mas Tommy. Terima kasih. Suatu kehormatan ini Pak bisa berdialog langsung dengan Pak Andis. Jadi langsung yang ingin kami sampaikan dari peternak mengenai pendanaan untuk permodalan Pak Andis. Untuk permodalan kita terutama yang masih menggunakan dana bank. Jadi yang kita alami untuk bank terutama kur mikro tanpa anggunan itu tolong plafonnya ditambah lagi. Jadi kemarin itu plafonnya cuma 50 juta Pak. Jadi kalau bisa 50 juta itu ditambah sampai 500 juta atau bahkan lebih. Dan yang tanpa agunan juga ditambah lagi yang tadinya cuma plafon 500 juta bisa lebih 1M ataupun 2M. Dan tolong Pak Anies ketika untuk yang kita masih menggunakan dana bank, ketika dengan kondisi yang sulit seperti saat kemarin LSD ataupun PMK, ketika kita diharuskan untuk pembayaran bank dengan tepat waktu, cuman dengan kondisi yang seperti itu, adakah treatment ataupun solusi penundaan bayar atau bayarnya itu sampai dengan kondisi peternak itu lebih pulih lagi? Mungkin cukup itu Pak. Tolong. Baik, kalau saya boleh menambahkan untuk kur saat ini yang tanpa agunan itu 100 juta, yang dengan agunan 500. Tetapi untuk bisa mengakses 500
jalan menuju ke sana panjang sekali. Padahal peternak kalau mau hidup murni hanya dari usaha peternakan, sekurang-kurangnya modal yang dibutuhkan itu 500. 500 pas-pasan saja, belum untuk usaha. Jadi memang kita sangat mengharapkan yang tanpa agunan itu ditambah menjadi 500, yang dengan agunan dengan bunga yang relatif murah itu bisa ditambah sampai 2 miliar, karena 2 miliar itu cukup untuk sekitar 80-an ekor pemeliharaan, itu sudah bisa menjamin kebutuhan ekonomi rumah tangga. Terus kemudian untuk yang tadi dimintakan ketika kondisi sulit, jadi Pak 2023 itu ada penyakit yang paling jahat di ternak, yaitu penyakit mulut dan kuku. Itu rata-rata teman-teman ini kehilangan modal sekitar 25% hilang. Nah, yang menggunakan dana bank ini kita mohonkan ada semacam relaksasi dari perbankan. Apakah angsurannya ditunda ataukah bunganya dikurangi, atau syukur-syukur ya itu. BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko, peternak asal Bogor, Lampung Tengah. Saya sebagai peternak yang melanjutkan usaha orang tua sebagai usaha pokok. Situasi saat yang dihadapi yaitu harga yang anjlok, harga pakan yang tinggi dan tidak menutup kemungkinan merugi, Pak. Dan jika ini terus berkelanjutan, untuk kemungkinan kita akan kehilangan pekerjaan, Pak. Yang kami harapkan kepada Bapak, semoga ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil sebagai peternak untuk berdiri kembali, Pak. Usulnya untuk harga lebih stabil, jadi kemakmuran peternak bisa berlanjut, Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herius Margana, Pak. Saya peternak kambing dan domba. Permasalahan saya hari ini adalah termasuk tadi Bapak bilang ada kambing impor. Kami juga sekarang sudah mulai masuk, Pak, kambing domba impor dari Australia, dan itu juga akhirnya yang harganya lebih murah dibandingkan peternak kami. Itu juga menjadi masalah ke depannya. Harapannya domba kambing impor itu baik ternak hidup maupun ternak yang potong, yang sudah dipotong, daging beku itu bisa dibatasi. Yang berikutnya adalah kesamaan rataan antara peternak kelompok dan peternak mandiri, Pak. Yang hari ini banyak pemerintah mengayomi hanya adalah peternak kelompok, sedangkan peternak mandiri itu belum tersentuh oleh pemerintah. Contoh adalah bagaimana pengobatan, terus contoh dalam pengadaan pembibitan dan sebagainya. Yang terakhir saya adalah harapannya kualitas peternak ini akan meningkat apabila dengan bibit yang baik. Hari ini bibit itu kita peroleh banyak dari impor. Kalau kita mengadakan impor, satu bibit itu harganya sekitar 25 juta sampai sekitar 35 juta untuk satu ekor. Untuk kalangan peternak kecil itu akan memberatkan, Pak. Harapannya ke depan pemerintah menyediakan bibit-bibit yang baik sehingga peternak mempunyai kualitas bibit sehingga produktivitas ternaknya akan lebih meningkat. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies, perkenalkan saya Jiwang Indro, peternak sapi seperti Mataram. Begini Pak Anies, ini keluhan tadi yang disampaikan Pak Nanang bahwa kita ada potensi market untuk kebutuhan daging itu luar biasa. Kebijakan yang selama ini berjalan itu yang kita rasakan, kebijakan ini mementingkan
rakyat sebagai konsumen tanpa memperpedulikan rakyat sebagai produsen. Harga daging kerbau di pasaran, itu 80.000. Jika kita melihat proses produksi sapi sampai menjadi daging sapi, itu paling tidak harga daging sapi itu di angka 140 sampai 150.000. Sedikit bercerita Pak Anies bahwa usaha sapi itu dibagi menjadi 5 sub besar lah. Pertama pembibitan, kemudian pembesaran, kemudian penggemukan, kemudian rumah potong, dan terakhir di lapak daging. Supaya 5 usaha ini jalan layak usaha, itu harusnya harga daging itu 140 sampai 150.000 supaya 5 usaha ini jalan. Sekarang harga daging di kisaran 120.000 itu pun kurang laku karena diantem daging kerbau yang harganya hanya 80.000. Dengan angka 120.000 pun dari kelima usaha ini itu ada unit usaha yang dikorbankan. Yang paling dikorbankan adalah peternak rakyat. Peternak rakyat sebagai pembibitan itu untuk menghasilkan pedet kalau dihitung pasti rugi. Nyatanya tidak ada usaha profesional yang menjalankan pembibitan sapi beras. Nah, artinya di sini juga harus ada sebuah terobosan supaya peternak sapi ini, terutama peternak rakyat yang menghasilkan pedet itu mendapatkan intensif, supaya semangat lagi untuk menghasilkan pedet itu tumbuh lagi. Sekarang teman-teman peternak kondisinya betul-betul semangatnya jatuh karena sudah dari 5 bulan terakhir harga sapi turun, permintaannya pun nggak naik. Artinya harga ternyata tidak elastis terhadap permintaan. Kita yang di sini mungkin sebagian besar lebih ke peternak pembesaran dan penggemukan. Peternak asli, peternak yang menghasilkan pedet adalah peternak rakyat yang jumlahnya kalau secara statistik kemarin saya menyimak dari Pak Nanang itu 5,2 juta orang. Jadi tingkat kepemilikan ternak rakyat kita itu kecil, hanya 2-3 ekor. Artinya setiap peternak rakyat itu hanya punya 2-3 ekor. Nah, saya punya pemikiran bahwa gimana caranya kita swasembada. Ya, peternak rakyat harus ditumbuhkan lagi semangat peternaknya supaya semangat peternaknya tinggi, kemudian populasinya meningkat, yang melipat gandakan jumlah peternaknya. Kalau peternak rakyat kita dari 5,2 juta orang itu bisa punya sapi 6 ekor saja, kita bersuara. Saya mau tanya sedikit. Tadi kan kadang-kadang bilang dokter bisa semua orang harga jualnya 40 sampai 150.000 Pak. Saya baru tanya. Jadi harganya 140 sampai 120.000 untuk produksi itu. Saya barusan ngecek berapa harga di Malaysia. Di sana itu harganya kira-kira 30.000 sampai 75.000. Harga daging sapi per kilo. Gimana ya? Apa yang membuat perbedaan di sini menjadi tinggi ya? Ya, kosnya tinggi di sini. Yang pertama, yang perlu kita punya budaya. Jadi kita kalau misalnya kita samakan beda. Australia misalnya, sapinya mungkin 100 sampai 200 ton, 100 sampai 200 ekor kilo kali, tapi peternaknya hanya 1.000 orang saja. Kita jumlah sapinya hanya 13 juta, peternaknya 5 juta. Jadi ini kita bicara efisiensi kita ini beda. Jadi peternak rakyat kita untuk menghasilkan pedet itu tidak kurang dari 7,8 juta kalau kita itu.
Jadi kalau yang begini, kita punya pendapat bahwa kita, budaya ternak kita itu tidak bisa disamakan dengan negara lain. Tapi dengan India yang konsumsi susu kerbaunya kan, kemudian kerbaunya bisa akhir bisa dijual murah, sekali dengan halnya. Kita kan bisa ternak ya. Itu ini Pak, kenapa? Karena ada yang beternak. Karena ternak rakyat ini menjadikan pokok usaha sampingan, karena waktu-waktu itu dia jual harga berapapun. Nah, tapi dengan kondisi sekarang yang betul-betul tertekan, ini minatnya turun drastis. Ya. Ini yang ketiga. Oke. Jadi mohon nanti Pak, kita sih minta dikaji ulang. Ketika ada solusi pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia itu menggunakan daging kerbau India, penyebaran kemudian harganya harus dikaji ulang supaya juga peternak ini sebagai rakyat, sebagai produsen ini agak diperhatikan. Di Jakarta itu. Ya, sekarang sudah Kemana-mana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berdiri aja ya biar kelihatan saya. Ini pertama saya ingin sampaikan terima kasih Bapak-bapak, Ibu telah menjadi pemasok kebutuhan pangan yang sangat vital untuk rakyat Indonesia. Boleh beri tepuk tangan untuk para peternak semuanya. Dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, dari mulai tadi persoalan kredit, batasnya sampai harga jual yang sekarang sering bermasalah, bahkan dari ceritakan tentang pasokan impornya, nanti permasalahan penyakitnya, itu semua tantangan-tantangan yang tidak kecil dan Bapak-bapak Ibu tetap menjalankan. Jadi kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan, kami berterima kasih pada masukan-masukan itu. Kami ingin begini Pak, kami ingin agar tata niaga ini bisa adil. Adil itu artinya apa? Yang memproduksi memiliki kepastian atas biaya produksinya. Dan biaya produksi ini ada, Bapak-bapak itu lebih tahu, dari mulai soal pakannya sampai dengan soal bibitnya yang tadi disampaikan perlu dibantu oleh negara. Dan kemudian di sisi lain adalah mata rantai dan harapannya di pasar itu harganya terjangkau agar defisit yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang itu kita bisa bereskan. Menyelesaikan ini, kami tidak ingin Pak menjadi pihak yang merasa paling tahu. Ketika kami ngurusin di Jakarta, saya selalu sampaikan, punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Ya, punya kewenangan itu memang punya tanda tangannya, tapi yang punya pengetahuan siapa? Jadi yang punya kewenangan siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Nah, yang punya pengetahuan itu pelakunya. Betul tidak? Pelakunya dari mulai pelaku peternakannya, perbankannya, betul ya Pak? Koperasi-koperasinya, sampai dengan pada ujung di pasar. Ini harus duduk sama-sama supaya kebijakan yang disusun itu kebijakan yang menguntungkan secara adil. Tidak mungkin kebijakan itu bisa berkelanjutan kalau kebijakan itu tidak adil. Udah rumus itu. Tidak mungkin. Tidak adil, nggak berkelanjutan. Nah, kami ingin usaha peternakan yang dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok itu tidak berhenti di generasi ini, tapi bisa terus-menerus ke masa yang akan datang. Jangan sampai peternak-peternak kita itu tutup berarti. Nah, hal-hal yang tadi disampaikan, pertama soal impor nanti kami kaji lagi supaya tidak mematikan industri lokal.
Di sisi lain, apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan produksi lokal itu harus kita lakukan. Bila tadi Pak Sartono menyampaikan kur yang mikro tanpa agunan supaya dinaikkan menjadi 500 juta misalnya, jangan hanya 50 juta. Yang dengan agunan dinaikkan jadi 2 miliar, jangan hanya 500 juta, supaya ada kemudahan di dalam meningkatkan produksi. Plus, nah ini Pak, ketika ada bencana di luar kendali, sebenarnya dalam dunia usaha itu selalu ada klausul itu. Kalau ada perjanjian selalu ada klausul tentang force majeure. Kalau terjadi force majeure, bagaimana mengelolanya? Jangan sampai kemudian ketika force majeure tidak ada tanggung renteng. Kalau tidak ada tanggung renteng ya repot, khususnya bagi yang pelaku-pelaku yang kecil. Lalu ini disampaikan tentang bibit ini kami dengar di beberapa tempat juga bahwa harganya tinggi, perlu dibantu oleh pemerintah. Nanti insya Allah ini menjadi PR kita Pak, untuk kita sama-sama selesaikan supaya pasokan bibit ini menjadi lebih baik. Nah, kami juga berharap tadi yang terkait dengan mata rantai itu, supaya kita harus cari cara bagaimana bisa meningkatkan produksi, di sisi lain meningkatkan efisiensi. Jangan sampai produksi meningkat tapi efisiensinya tidak meningkat. Karena ujungnya kita ingin di masyarakat yang mengkonsumsi juga mereka bisa mengkonsumsi dengan harga yang terjangkau. Karena kenyataan kita hidup di dalam dunia yang berkompetisi hari ini. Kalau kita tidak meningkatkan efisiensi kompetitifnya kita, maka sulit sekali kita akan bertahan di dalam dunia yang sekarang tersambungkan. Apalagi kalau kita lihat, makin hari sekarang pasar kita itu makin tersambungkan satu dengan lainnya. Jadi nanti kita coba lihat. Tapi intinya Pak, kami memandang tidak bisa kebijakan itu hanya dibuat sepihak oleh pemerintah saja. Justru pemerintah harus ngobrol, mendengarkan dengan para pelaku dari mulai mikro, yang kecil, menengah sampai yang besar. Sehingga kita bisa ngobrol sama-sama. Kami Pak prinsipnya, saya sampaikan di sini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kalau yang sudah besar biasanya tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu butuhnya apa? Kalau pemerintah, kalau ngurus KTP, ya baru pemerintah. Nanti mau ngurus izin baru pemerintah, ngurus paspor baru pemerintah. Tapi kalau yang kecil, untuk kredit saja butuh pemerintah, untuk pakan saja, untuk dibantu pengaturannya, untuk bibitnya macam-macam. Jadi, insya Allah prinsipnya begitu, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi yang kuat nggak usah dimusuhi, tapi jangan yang kecil dibiarkan untuk terkapar. Nah, itu sebabnya kami datang ke sini, karena kita ingin mendengar langsung, dan kami ingin menyampaikan langsung komitmen ini kepada para peternak, bahwa kita ingin peternak-peternak ini yang kecil, yang mikro, untuk bisa berkembang, dan harapan yang generasi berikutnya mau menjadi peternak, karena ini punya prospek. Kalau tidak punya prospek pasti tidak akan meneruskan. Itu ya mungkin para komentar saya. Terima kasih. Kalau tadi yang muda-muda mungkin ada perwakilan Pak ini yang jauh-jauh dari Palembang, kita beri kesempatan. Ya, mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Anies Baswedan, calon presiden kita. Semoga tahun 2024 menjadi presiden. Kebetulan saya dengan Pak Anies ini sama dari Kuningan, Jawa Barat. Perlu diketahui Pak Anies, saya ini dulu dengan modal nekat merantau ke Palembang dengan tujuan ingin menyekolahkan
anak kakak yang ditinggalkan kecelakaan. 3 orang, ya alhamdulillah. Saya bergaul dengan sapi ini dari tahun 91 sampai sekarang 2023. Tapi yang saya rasakan mungkin tahun-tahun inilah yang ya 3 tahun belakangan. Saya ini sering ketemu dengan petani-petani peternak yang di Lampung ini, tapi sekarang sudah lama nggak ketemu. Ketemu di sini alhamdulillah dengan Bapak calon presiden kita ini datang ke IPB itu. Mudah-mudahan mendapat berkah semua. Begini Pak Presiden, harapan kita nanti 2024. Kami mewakili, saya sebenarnya beternak juga dan berdagang juga di Palembang. Saya tahun 2010 motong sekitar 15 orang. Terus tahun 2020 karena masih ya sekitar 10-an. Kena PMK itu masih 7. Sekarang tinggal 2 atau 3 ekor. Jadi di Palembang itu yang biasa motong 3 jadi 2, yang biasa 2 jadi 1, yang biasa 1 tinggal sebelah. Dan yang sebelah sudah berhenti. Jadi memang betul. Jadi kadang-kadang gimana ya? Saya datang ke peternak-peternak di Lampung ini, ke Unggul, ke Pak Astomulya ini. Saya bukan mau bertanya, tapi mau ngasih tahu Bapak Presiden kita ini. Ya, saya minta impor daging dari India terutama itu dikaji ulang. Bukan berarti kita menyetop, dikaji ulang. Ya, karena di Palembang ini kebutuhan sebenarnya masih banyak, Pak. Tapi sekarang yang beli daging yang dipotong di rumah potong sendiri itu, di rumah potong maksudnya di lokal itu, tinggal pedagang-pedagang bakso, Pak. Jadi andai kata pedagang bakso sudah berhenti tidak ngambil lagi daging ini, mati semua. Sampai mungkin IPB juga bisa nggak tahu kemana gitu. Apalagi petani peternak. Jadi sekali lagi mungkin sama dengan Pak Sarjono, jadi tolong yang daging kerbau itu dikaji ulang lagi. Untuk sementara itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hanya sedikit menambahkan Pak Anies, saya Arif, peternak dari Poncowati. Sekarang ini sapi yang laku Pak Anies itu sapi betina. Jadi sekarang pemotong itu lebih banyak memotong sapi betina karena harganya lebih murah. Padahal kita untuk menghasilkan satu pedet itu butuh waktu yang lama, biaya yang tidak sedikit. Seperti tadi disampaikan. Makanya usulan konkretnya minta tolong pemotongan betina ini juga diperketat karena memang di lapangan kenyataannya memang masih sangat masif supaya populasi di tingkat peternak untuk indukan itu tidak habis. Terus kemudian seperti tadi disampaikan, mohon dikasih insentif kepada peternak yang memang mengelola pembibitan, Pak. Karena memang untuk menghasilkan satu pedet itu sampai itu bisa dijual itu butuh waktu kurang lebih minimal 2 sampai 2,5 tahun. Padahal di situ ada biaya pakan dan lain sebagainya. Makanya perlu insentif, ya mungkin dengan cara apakah setiap kelahiran pemerintah mengasih subsidi kepada peternak berupa nilai uangnya. Jadi seperti itu. Itu usulan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, nih, maju. Harus berani.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sindiawati Nadani. Saya mahasiswa peternakan dari Universitas Maulana, Kalimantan Timur. Jadi, saya mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan magang dan belajar di PT Indo Primabic. Nah, jadi seperti yang kita bakal lihat nih, kalau minat anak muda di bidang peternakan ini sangat meningkat. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak, misalkan Bapak terpilih menjadi presiden nanti, apakah ada program yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan minat anak muda di bidang peternakan, Pak? Terima kasih. Karena waktu satu lagi aja ya, yang enggak satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Anies, saya hormati Pak, kami dari Peternak Unggas juga mempunyai masalah yang lebih kompleks, Pak. Lebih kompleks karena apa? Kami bibit itu impor, Pak. Semua impor, baik itu berdaging maupun bertelur. Semua barang impor. Dan hari ini yang jadi masalah itu adalah jagung. Kementerian Pertanian selalu bilang stok kita cukup, tapi barangnya di mana? Itu barangnya nggak ada, Pak. Hari ini jagung sudah di angka 6.100, kemarin sudah tembus 6.700. Tetapi petani juga menikmati harga itu juga. Peternak juga menjerit karena harganya mahal. Nah, sampai Desember ini, Pak, kami melalui Bulog impor, Pak. Total nasional itu 180.000 ton yang kita impor. Lampung nanti di akhir Desember masuk sekitar 26.000 ton. Jadi hari ini teman-teman Lampung, Pak, karena kapalnya masuk di Gresik, kami ngambil jagung dari Gresik. Itu ada yang ada ngambil di Cigading. Maksud kami adalah kami meminta kami peternak dekatkanlah dengan petani supaya sama-sama sama-sama untung gitu. Yang bisa berperan adalah Bulog sebenarnya. Bulog harus mempunyai stok jagung. Harus seperti padi, kan Bulog juga pegang stok jagung dan sebagainya. Terus yang kedua, satu aja lah Pak, nanti daripada ini. Itu Pak, di bahan baku aja. Itu aja. Terima kasih. Nama saya Prabowo, Pak. Nanti saya pastikan untuk 2021. Ini sudah berulang itu Prabowo kan misalnya. Pak Prabowo namanya Prabowo, nanti kira-kira milihnya siapa? Amin aja dulu ya. Pertama gini, soal anak muda bagaimana tetap berminat ya. Kami melihat satu, bahwa industri pangan itu akan selalu tumbuh berkembang. Jadi kalau mau cari industri yang akan selalu ada prospeknya, itu industri pangan. Karena ya selama ada umat manusia pasti perlu pangan. Nah, itu industri yang sangat penting. Yang terlihat seringkali yang dihilir anak-anak muda itu, apa hilir itu? Kafe, restoran, itu kan dihilir. Tapi hulunya, di sini nih hulunya. Mau bikin restoran perlu daging sapi. Siapa yang menyiapkan daging sapinya? Katakanlah. Bikin ayam goreng, mau ayam goreng apapun. Siapa yang menyiapkan ayamnya? Peternak. Nah,
menurut saya sudah harus digaungkan lebih luas hulu dari industri pangan, karena hulu ini penting sekali. Yang kedua, dari sisi pemerintah harus memberikan kemudahan supaya sektor ini tumbuh. Anak muda akan mau masuk di sektor yang berkembang. Kenapa pada bikin kafe, restoran? Karena mereka tahu demand-nya tinggi, tumbuh, berkembang. Nah, kalau hulunya itu tumbuh berkembang, maka insya Allah anak-anak muda juga akan masuk ke dalam sektor peternakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak usulannya konkret supaya Bulog punya stok jagung supaya kebutuhan pakan ini nantinya bisa terpenuhi. Pak Prabowo, saya teman-teman semua, menurut saya kita duduk sama-sama dari pemerintah itu duduk bareng-bareng merumuskan, karena banyak sekali keterkaitan. Tapi kalau hanya dibicarakan oleh Kementerian Pertanian tidak bisa mengendalikan Bulog, Kementerian Pertanian nggak bisa mengendalikan pelabuhan, nggak bisa, banyak sekali deh. Harus diangkat level pembicaraannya itu. Insya Allah nanti itu menjadi agenda utama, ya, supaya yang saya sampaikan tadi dari hulu sampai ke hilir, industri pangan kita itu bisa dibereskan. Kalau pengalaman kami Pak, ini bukan persoalan yang rumit, hanya mau ditungguin atau tidak, mau ditongrongin apa tidak. Kalau cuma diserahkan begitu saja, tidak ditungguin, tidak dipastikan berjalan, ya nanti cuma jadi pernyataan, tidak jadi kenyataan, tidak jadi kenyataan. Nah, menurut kami harus dibereskan itu. Insya Allah itu jadi komitmen kita. Dan saya secara khusus ingin menyampaikan bagi sekalian bahwa kami datang ke sini tidak sendirian. Ini Pak Nanang dan Ibu Weni Jayanti, terima kasih yang sudah menyambut kami di sini. Tapi kami datang juga ditemani nih Bu Wakil Gubernur bersama di sini. Ini Bu Rusnia Khalim sekaligus Ketua DPW PKB. Kami juga didampingi Ketua DPW PKS Lampung, Pak Ahmad Mufti Salim. Salim. Lalu ada anggota DPR RI yang juga tim sukses kita, Pak Al Muzamil, Pak Gamil, kemudian juga Pak Taufik Basari. Mana Pak Taufik? Oh, ini. Kemudian Pak Herman, mana Pak Herman? Herman. Pak, oh itu masih Pak Junaidi, ya, ya khusus pulang ini untuk hadir di acara ini. Kemudian siapa lagi yang belum disebut? Oh, ada keren cadas di sini. Tahu nggak keren cadas itu siapa? Keren, suka dengerin ya? Mana Pak Refli? Oh, mungkin dia lagi bikin podcast sama sapi-sapinya. Pak Abdul Hakim, DPD RI, nah Pak Abdul Hakim. Wakil Bupati Lampung Tengah, mana Pak Ardito? Ardito. Dan semuanya lah yang tidak tersebut namanya satu persatu. Ada yang tertarik berdialog dengan sesama manusia, tapi ada yang senang berkumpul dengan sapi-sapi semua. Kamu sekali bagus sekalian, terima kasih banyak atas gagasan masukannya. Nah, saya mau beri PR boleh hari ini. Ayo, ini ngumpul-ngumpul ya teman-teman. Saya ingin Bapak Ibu merumuskan atau menjawab 4 pertanyaan saya. Ada 4 pertanyaan. 1. Hal apa yang sekarang ada yang perlu ditingkatkan? 1. Nomor 2, hal apa yang sekarang ada yang perlu dikoreksi? Yang ketiga, hal apa yang sekarang ada yang perlu dihentikan? Okay. Yang keempat, hal apa yang belum ada dan perlu dikerjakan? Ya. Jadi ketika kita bicara perubahan, itu bukan hanya menghentikan, bukan hanya menambah yang baru, tapi bilang apa yang harus ditingkatkan.
apa yang harus dikoreksi. Nah kalau dikoreksi itu beda dengan ditingkatkan. Jalan tapi ada yang menurut kita tidak perlu diteruskan lagi ini. Kalau diteruskan lagi ada kan? Jadi tapi juga kadang-kadang kita cuma konsentrasi sama ini tolong dihentikan Pak, yang lain nggak dipikirkan. Saya minta 4 itu, kalau boleh Pak Nanang, nanti Bapak bersama-sama dengan teman-teman, kalau boleh nanti kami diberi masukan ya. Dengan begitu, ketika nanti bismillah Allah takdirkan, maka kita sudah punya nih 4 hal yang harus dilakukan di Indonesia. Yang insya Allah tujuannya adalah membangun tata kelola yang berkeadilan. Dan berkeadilan itu juga efisien dan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia. Target ujungnya adalah kita bisa meningkatkan konsumsi daging per kapita minimal rata-rata sama dengan rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu kalau tidak salah 6,5, coba ya. 6,5 kilogram per kapita per tahun. Nah, kita masih 2,56, masih jauh kita. Nah, kita harus mengejar ketinggalan itu. Jadi targetnya ke sana, bagaimana kita membangun tata kelolanya supaya bisa berkembang. Demikian ya, Pak Nenang, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dialognya. Kalau boleh Bapak Ibu, jangan pindah dulu. Lenggah mawar dulu. Kalau tak lenggah tengah. Ambil pindah. Dengan lenggah terpikir, buatan geser, buatan rasa susuan. Ya, ini kalau lenggah tengah. Ya, sudah biaya karena kita duduk di situ. Jangan geser ya. Ibu ikut ke kanan. Foto Hanya ada acungkan jari. Sini Pak Prabowo Pak ya.
Kasih jalan, kasih jalan. Tolong terus belok tak ambil sepatu. Pas saya pas ke kantor Paris, gantian masa nggak mau gantian? Aduh, gantian aja, udah. Ya, meja. Ya, jalan. Mundur dikit, mundur dikit, mundur dikit. Jangan mas. Mas, buka jalan mas. Mas, buka jalan mas. Mas, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Tenang, tenang, tenang. Presiden kita. Amin. Amin. Gambar ya, ambil. Geser Pak, mau dulu Pak. Maju dulu Pak.
Wawancara dulu, Pak. Jangan turun dulu, Pak. Kamera, Pak. Jangan turun dulu. Ayo, nggak ada. Bagian yang Mau dengarkan kok belum? belum. Mau dong kerjakan. Udah bangun. Mantap. Ya. Pak Anies, tadi dari sejumlah permasalahan disampaikan oleh peternak yang ada di sini, Pak. Apa kemudian langkah dari Amin untuk memajukan peternakan di Indonesia? Saya ingin minta Pak menyampaikan apa yang Ya, baik dari semua yang sudah disampaikan para peternak, sebenarnya animo peternak saat ini masih cukup bagus. Tetapi tahun 2022 yang lalu, itu peternak sapi khususnya itu terhantam tsunami karena adanya wabah penyakit menular mulut dan kuku. Itu kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit itu mengurangi aset mereka 10-25%. Itu sangat ganas. Jenis penyakit itu penyakit yang paling ditakuti oleh peternak sapi khususnya. Harapan kita ke depan peternak perlu dipulihkan semangatnya. Saat ini sangat loyo dengan relaksasi bagi yang kreditnya terpaksa harus mengalami kesulitan pengembalian dan juga perlu ada insentif dari pemerintah. Saat ini harga jatuh mungkin karena daya beli masyarakat itu sangat turun. Memang harapan kita industri peternakan sapi sangat terpuruk kondisinya bisa dipulihkan dengan perbaikan ekonomi secara globalnya, dan salah satu yang menjadi kendala bagi peternak sapi khususnya peternak rakyat adalah masuknya daging kerbau India sangat menghantam harga sapi para peternak. Harapan kita, kalaupun belum bisa menyetop, paling tidak jumlahnya dikendalikan. Wilayah edarnya juga dibatasi hanya di Jabodetabek saja. Terus yang ketiga, siapapun yang menjual daging kerbau India itu harus dideklar, harus dinyatakan saya jual daging kerbau India. Tidak dicampur, tidak dioplos yang kemudian daging kerbau India yang mestinya memberi alternatif pada konsumen untuk mendapatkan daging yang murah dengan kualitas yang berbeda. Akhirnya terpaksa barang yang seperti itu membayar dengan harga mahal karena dioplos. Ke depan kita harapkan pemerintah baru yang terpilih nanti presidennya, insya Allah Pak Anies bisa menampung aspirasi dari para peternak tadi dan nanti menindaklanjuti dengan langkah yang konkret. Itu harapan kami. Jadi begini, saya datang ke peternakan dengan Pak Nanang ini. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia. Dan dia adalah salah satu penggerak. Kita menyaksikan bagaimana produksi di sini. Apa yang menjadi rencana kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kilogram per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah.
Tetangga kita Malaysia itu 8 kilogram per kapita. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Nah, ketika kita melihat tata niaga sapi, ternyata persoalannya ada banyak. Dan disitulah yang harus kita koreksi. Mereka menyampaikan, satu, tentang kebutuhan bibit yang harus dibantu oleh negara. Kemudian persoalan batas kredit yang harus dibuat lebih leluasa dan ditingkatkan. Lalu mereka menceritakan juga tentang problem impor. Problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan tidak berlanjut konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan. Apa yang akan direview? Kita akan mereview kembali tentang persoalan impor. Kita akan kaji apakah masih mau terus dengan cara kuota ini atau justru diubah dengan pola tarif. Kemudian apakah kita harus tetapkan batasannya? Ini sudah kaji. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh. Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan. Sekarang harus sekarang 100 ya. Harus ditingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, yang nggak bisa gerak, nah usaha seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan modal. Padat modal. Iya, itu padat modal, dan bagi pengusaha besar mereka leluasa. Tapi prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi peternak-peternak yang ukurannya mikro, kecil, itulah yang ingin kita bantu supaya mereka tumbuh berkembang, dan harapannya nanti defisit daging sapi yang sekarang ini defisitnya 270.000 ton. Tahun itu kira-kira 1,5 juta ekor sapi ini bisa kita tangani dengan produksi yang meningkat, kesejahteraan petani lebih baik, insya Allah harganya menjadi stabil dan terjangkau, lalu konsumsi daging per kapita di Indonesia akan bisa meningkat. Pak Anies melihat bahwa kebijakan daging kerbau ini hanya perlu dikoreksi tapi tidak dihentikan untuk mendefisit yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi begini, sesungguhnya yang diimpor itu kan pada awalnya untuk mengisi kebutuhan sementara ketika produksi dalam negeri belum memenuhi. Cuman biasanya kita terus keenakan yang harusnya untuk mengisi kebutuhan temporer, keenakan, akhirnya produksi dalam negeri yang tidak ditingkatkan, terus nyaman dengan impor, malah meluas impornya. Kan mulainya dengan mengisi kebutuhan untuk Jakarta. Lalu akhirnya sekarang malah meluas. Dan buat catatan, di Jakarta itu konsumsi daging per kapita itu sudah sama dengan rata-rata dunia. Ya, dan 6 kilo lebih. Jadi Jakarta, masyarakatnya sudah konsumsi per kapita sudah baik, tapi seluruh Indonesia lain. Betul. Jadi kami akan melakukan review atas itu, dan kita lihat perubahannya dari kuota ke tarif atau ada perubahan lain. Tapi intinya impor itu statusnya sebetulnya temporer. Kan dulu dilakukan itu ketika menjelang Lebaran, ketika menjelang akhir tahun, lalu dibuka. Karena ada peningkatan demand. Jangan bablas. Bablas ya mati industri dalam negeri. Kalau tahapannya sudah kita nah, ini. Satu gini, industri pangan itu adalah industri yang akan terus dibutuhkan. Selama masih ada umat manusia, maka industri ini akan selalu dibutuhkan. Dan anak muda pasti akan masuk di industri yang ada demand-nya. Nah, industri pangan itu dari mulai hulu sampai hilir. Nah, yang hilir sudah terlihat. Anak muda menyukai. Apa hilir itu? Bikin kafe, bikin restoran, bikin rumah makan. Itu masih mana anak muda. Anak muda menangkap ada demand di hilirnya. Kenapa? Karena memang visibility studies-nya menunjukkan demand-nya tinggi. Tapi di hulu, pemerintah belum memberikan kemudahan. Sehingga industri ini mengalami pertumbuhan amat terbatas kalau tidak menurun.
Karena itu pemerintah ada yang membantu industri pelaku kecil, mikro. Kalau industri hulu itu tumbuh, maka anak muda pasti berminat masuk. Karena menguntungkan dan berkelanjutan. Industri pangan itu akan berkelanjutan. Inilah industri masa depan. Pak Anies, langkah apa yang kemudian dilakukan untuk memberantas mafia daging, Pak? Apakah nanti akan menggandeng KPK? Mafia, ya. Terkait dengan mafia daging ini harus diberantas. Dan kami nanti akan membuat tim khusus untuk pemberantasan mafia daging. Dan kami akan merekrut orang-orang berintegritas. Kita mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK, yang kemarin tidak lolos TBK itu kita rekrut saja, karena mereka orang-orang yang berani, berintegritas, untuk menjadi task force tata niaga daging, memerangi mafia daging, dan harapannya orang-orang berintegritas ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kemampuan, dan yang paling penting, mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan. Ya. Oke. Isu lain, Pak. Ini pandangan ada diminta tanda tangannya surat agar teaternya itu tidak membahas politik. Saya belum baca ya, tapi saya ingin sampaikan secara umum. Di Indonesia kita memiliki demokrasi dan kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi menurut saya semua bebas, termasuk kegiatan teater. Kegiatan teater itu adalah kegiatan di mana ekspresi atas kenyataan yang ada di masyarakat diungkapkan. Dan ekspresi itu ada ekspresi yang nyaman bagi negara, ada yang tidak nyaman bagi negara. Tapi itu ekspresi. Jangan sampai diatur hanya boleh hal-hal yang enak di kuping negara. Tapi yang enak di kuping rakyat, tapi tidak enak di kuping negara, nggak boleh diungkapkan. Nah, boleh diungkapkan. Semua punya ruang. Dan saya mengatakan ini bukan karena mau. Ini yang saya kerjakan selama di Jakarta. Teman-teman tahu semua. Selama di Jakarta, silahkan mengatakan apa saja tentang Pemprov DKI Jakarta dan tidak pernah diminta menandatangani apapun juga, tidak pernah dilarang untuk mengatakan apapun juga, dan tidak pernah dilaporkan untuk mengatakan apapun juga. Jadi komitmen tentang kebebasan berbicara itu bukan akan, itu adalah sudah ingin menolak ya usulan demokrasi kita itu harusnya maju, bukan mundur. Dan di ibu kota yang memiliki indeks demokrasi yang tertinggi. Di Jakarta itu indeks demokrasinya tertinggi. Kami merasa, itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi. Bahkan Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Artinya masyarakatnya rukun, aman, damai. Bisa berdemokrasi dengan baik. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ini ironis. Ini ironis. Kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi, seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Jangan sampai malah demokrasi itu mundur. Gitu ya? Wah, tapi ya. Saya kalau yang lain di depan Bapak. Jangan ini mas, tapi lo mas. Di depan ITB. Di depan itu. Oke. Ya.
Bang, bang, ayo bang, mundur bang. Pak, Pades, Pades. Pak, Pin. Siap, siap. Oke. Oke, semua. Ya. Kenapa kita? Udah, kasihan. Udah. Ini, Pak. Pak Nanang. Ayo. Amin, Presiden. Semangat Pak, sehat terus Pak. Sehat terus Pak, sehat Pak. Boleh tunggu dulu Pak. Dah. Amin, Selamat jalan Pak. Selamat ketemu pelantikan Presiden. Amin. Presiden. Selamat jalan Presiden. Allah Rabbi. Pasti kalian Yuk. rampung garap berita. Ya, Tribuners, tadi kita sudah menyaksikan Pak Anies Baswedan berserta rombongan sudah tiba di PT Indo Prima Beef ya yang ada di Lampung Tengah dan juga menyambangi peternakan yang ada di sana. Tadi kita juga sudah melihat beberapa kesempatan Pak Anies Baswedan sempat menyapa dan juga berdialog bersama dengan warga sekitar dan juga tentunya berdiskusi bersama dengan para petani dan juga para peternak sapi yang ada di sana. Lalu terlihat juga nampak dari diskusi dan juga berdialog ini berjalan dengan lancar, disambut dengan Pak Anies Baswedan yang juga mengutarakan niat dan tujuannya datang ke peternakan ke Lampung Tengah pada hari ini. Lalu juga dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga memberikan unek-unek dan juga hal-hal yang mungkin diperlukan oleh para petani dan juga para peternak. Nah, sebelumnya profil dari PT Indo Prima Beef peternakan yang dikunjungi Anies Baswedan di Lampung Tengah, Lampung pada hari ini merupakan
Itu merupakan member dari Pekan Ternak Hewan yang melakukan dialog bersama dengan peternak. Ada juga di sana terlihat mahasiswa magang dan juga masyarakat peternak. Dilansir dari halaman resmi PT Indo Prima Beef, ini merupakan peternakan sapi yang mana berdiri sejak tahun 2014 dan telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hadirnya PT Indo Prima Beef ini banyak memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar, peternak, baik itu peternak rakyat hingga petani lokal. Selain itu, PT Indo Prima Beef ini juga merupakan PT yang memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang ada di sana. Posisi perusahaan yang strategis bisa menjangkau pasaran yang luas, baik di Pulau Jawa ataupun Pulau Sumatera. PT Indo Prima Beef ini didirikan oleh Dr. Hewan Nanang Purus Subedro yang juga telah memiliki pengalaman puluhan tahun di industri sapi. Backgroundnya sebagai dokter hewan ini sangat membantu dalam tumbuh kembang PT Indo Prima Beef. Lantaran yang ada di perusahaan ini sudah modern seperti mesin koper dengan kapasitas mencapai 20 ton per jamnya, loader untuk membersihkan kotoran sapi di kandang, truk yang dilengkapi dengan timbangan digital dan di dalamnya sudah sangat modern. Hal inilah yang menjamin homogenitas campuran pakan, akurasi jumlah pakan yang diberikan serta memudahkan proses distribusi ke kandang. Pemeliharaan sapi di PT Indo Prima Beef ini sangat memperhatikan animal welfare atau kesejahteraan hewan, di mana sapi ini diperlakukan sangat baik sejak muat di Australia menggunakan road train sampai dengan turun di kandang sapi. Ia dibiarkan secara alamiah menuruti truk dan juga digiring secara hati-hati menuju kandang masing-masing. Selain menjadi lahan bisnis, PT Indo Prima Beef juga menjadi tempat edukasi untuk para peternak, calon peternak, pelajar hingga mahasiswa untuk belajar. Tak hanya itu, di PT Indo Prima Beef ini juga dijadikan sebagai tempat wisata keluarga yang murah, bermanfaat, dan juga mudah dijangkau. Iya, nanti main lagi ya, Dek, ya. Nanti main lagi. Biar makin lebih. Yuk. Peternakan dari Pak Nanang ini, beliau adalah Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, dan dia adalah salah satu penggerak. Kita menyaksikan bagaimana produksi di sini. Apa yang menjadi rencana kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan, khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kg per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah. Tetangga kita Malaysia itu 8 kg per kapita. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Nah, ketika kita melihat tata niaga sapi, ternyata persoalannya ada banyak. Dan disitulah yang harus kita koreksi. Mereka menyampaikan, satu, tentang kebutuhan bibit yang harus dibantu oleh negara. Kemudian persoalan batas kredit yang harus dibuat lebih leluasa dan ditingkatkan. Lalu mereka menceritakan juga tentang
problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan berlanjut konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan. Apa yang akan direview? Kita akan mereview kembali tentang persoalan impor. Kita akan kaji apakah masih mau terus dengan cara kuota ini atau justru diubah dengan pola tarif. Kemudian apakah kita harus tetapkan batasannya? Ini harus kita kaji. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh. Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan sekarang harus sekarang 100 ya. Harus ditingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, yang nggak bisa gerak, nah, usaha seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan modal. Padat modal. Iya, itu padat modal dan bagi pengusaha besar mereka leluasa. Tapi prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi peternak-peternak yang ukuran yang mikro, kecil, itulah yang ingin kita bantu supaya mereka tumbuh berkembang dan harapannya nanti defisit daging sapi yang sekarang ini defisitnya 270.000 ton. Tahun itu kira-kira 1,5 juta ekor sapi ini bisa kita tangani dengan produksi yang meningkat, kesejahteraan petani lebih baik, insya Allah harganya menjadi stabil dan terjangkau, lalu konsumsi daging per kapita di Indonesia akan bisa tingkat. Pak Anies melihat bahwa kebijakan daging kerbau ini hanya perlu dikoreksi tapi tidak ada henti untuk memenuhi defisit yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi begini, sesungguhnya yang diimpor itu kan pada awalnya untuk mengisi kebutuhan sementara ketika produksi dalam negeri belum memenuhi. Cuman biasanya kita terus keenakan yang harusnya untuk mengisi kebutuhan temporer, keenakan akhirnya produksi dalam negeri yang tidak ditingkatkan, terus nyaman dengan impor malah meluas impornya. Kan mulainya dengan mengisi kebutuhan ke Jakarta, lalu akhirnya sekarang malah meluas. Dan buat catatan, di Jakarta itu konsumsi daging per kapita itu sudah sama dengan rata-rata dunia. Ya, dan 6 kilo lebih. Jadi Jakarta, masyarakatnya sudah konsumsi per kapita sudah baik, tapi seluruh Indonesia lain. Betul. Jadi kami akan melakukan review atas itu dan kita lihat perubahannya dari kuota ke tarif atau ada perubahan lain. Tapi intinya, impor itu statusnya sebetulnya temporer. Kan dulu dilakukan itu ketika menjelang Lebaran, ketika menjelang akhir tahun, lalu dibuka. Karena ada peningkatan demand. Jangan bablas. Kalau bablas ya mati industri dalam negeri. Kalau tahapannya seperti generasi. Nah, satu gini. Industri pangan itu adalah industri yang akan terus dibutuhkan. Selama masih ada umat manusia, maka industri ini akan selalu dibutuhkan. Dan anak muda pasti akan masuk di industri yang ada demand-nya. Nah, industri pangan itu dari mulai hulu sampai hilir. Nah, yang hilir sudah terlihat. Anak muda menyukai. Apa hilir itu? Bikin kafe, bikin restoran, bikin rumah makan. Itu masih anak muda. Anak muda menangkap ada demand di hilirnya. Kenapa? Karena memang visibility studies-nya menunjukkan demand-nya tinggi. Tapi di hulu, pemerintah belum memberikan kemudahan. Sehingga industri ini mengalami pertumbuhan amat terbatas kalau tidak menurun. Karena itu pemerintah ada yang membantu industri pelaku kecil, mikro. Kalau industri hulu itu tumbuh, maka anak muda pasti berminat masuk. Karena menguntungkan dan berkelanjutan. Industri pangan itu akan berkelanjutan. Inilah industri masa depan. Pak Anies, langkah apa yang kemudian dilakukan untuk memberantas mafia daging, Pak? Apakah nanti akan menggandeng KPK? Mafia, ya. Terkait dengan mafia daging ini harus diberantas. Dan kami nanti akan membuat tim khusus untuk pemberantasan mafia daging. Dan kami akan merekrut orang-orang berintegritas. Kita mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK, yang kemarin tidak lolos TBK itu.
Itu kita rekrut saja karena mereka orang-orang yang berani, integritas untuk menjadi task force tata niaga daging, memerangi mafia daging, dan harapannya orang-orang berintegritas ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kemampuan, dan yang paling penting mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan. Ya. Oke. Isu lain Pak. Jasa ini pandangan ada diminta tanda tangannya surat agar teaternya itu tidak Membahas politik. Saya belum baca ya, tapi saya ingin sampaikan secara umum. Di Indonesia kita memiliki demokrasi dan kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi menurut saya semua bebas, termasuk kegiatan teater. Kegiatan teater itu adalah kegiatan di mana ekspresi atas kenyataan yang ada di masyarakat diungkapkan. Dan ekspresi itu ada ekspresi yang nyaman bagi negara, ada yang tidak nyaman bagi negara. Tapi itu ekspresi. Jangan sampai diatur hanya boleh Tah, ah, Adil sama Makmur nih, Makmur. Wah. Ya.
Akan dibalikan lubung. Aduh. Jangan begitu. Terus ya. Wan, bantuan. Jalan. Kasih jalan, jalan. Tripod. Tinggi apapun nggak dapat. Jadi saya berdiri aja ya biar kelihatan saya. Ini. Pertama, saya ingin sampaikan terima kasih Bapak-bapak, Ibu telah menjadi pemasok kebutuhan pangan yang sangat vital untuk rakyat Indonesia. Boleh beri tepuk tangan untuk dengan segala macam permasalahan yang dihadapi, dari mulai tadi persoalan kredit, batasnya sampai harga jual yang sekarang sering bermasalah, bahkan dari tentang pasokan impornya, nanti permasalahan penyakitnya, itu semua tantangan-tantangan yang tidak kecil dan Bapak-bapak Ibu tetap menjalankan. Jadi kami sampaikan rasa hormat dan terima kasih. Kemudian hal-hal yang tadi disampaikan, kami berterima kasih pada masukan-masukan itu. Kami ingin begini Pak, kami ingin agar tata niaga ini bisa adil. Adil itu artinya apa? Yang memproduksi memiliki kepastian atas biaya produksinya. Dan biaya produksi ini ada, Bapak-bapak itu lebih tahu, dari mulai soal pakannya sampai dengan soal bibitnya yang tadi disampaikan perlu dibantu oleh negara. Dan kemudian di sisi lain adalah mata rantai dan harapannya di pasar itu harganya terjangkau agar defisit yang tadi disampaikan oleh Pak Nanang itu kita bisa bereskan. Menyelesaikan ini, kami tidak ingin Pak menjadi pihak yang merasa paling tahu. Ketika kami ngurusin di Jakarta, saya selalu sampaikan, punya kewenangan itu bukan berarti punya pengetahuan. Ya, punya kewenangan itu memang punya tanda tangannya, tapi yang punya pengetahuan siapa? Jadi yang punya kewenangan siapa? Yang punya pengetahuan siapa? Nah, yang punya pengetahuan itu pelakunya.
Betul tidak? Pelakunya dari mulai pelaku peternakannya, perbankannya, betul ya Pak? Koperasi-koperasinya, sampai dengan pada ujung di pasar. Ini harus duduk sama-sama supaya kebijakan yang disusun itu kebijakan yang menguntungkan secara adil. Tidak mungkin kebijakan itu bisa berkelanjutan kalau kebijakan itu tidak adil. Udah rumus itu. Tidak mungkin. Tidak adil, nggak berkelanjutan. Nah, kami ingin usaha peternakan yang dikerjakan secara mandiri maupun berkelompok itu tidak berhenti di generasi ini, tapi bisa terus-menerus ke masa yang akan datang. Jangan sampai peternak-peternak kita itu tutup berarti. Nah, hal-hal yang tadi disampaikan, pertama soal impor, nanti kami kaji lagi supaya tidak mematikan industri lokal. Di sisi lain, apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan produksi lokal itu harus kita lakukan. Bila tadi Pak Sartono menyampaikan kur yang mikro tanpa agunan supaya dinaikkan menjadi 500 juta misalnya, jangan hanya 50 juta. Yang dengan agunan dinaikkan jadi 2 miliar, jangan hanya 500 juta, supaya ada kemudahan di dalam meningkatkan produksi. Plus, nah ini Pak, ketika ada bencana di luar kendali, sebenarnya dalam dunia usaha itu selalu ada klausul itu. Kalau ada perjanjian selalu ada klausul tentang force majeure. Kalau terjadi force majeure, bagaimana mengelolanya? Jangan sampai kemudian ketika force majeure tidak ada tanggung renteng. Kalau tidak ada tanggung renteng ya repot, khususnya bagi yang pelaku-pelaku yang kecil. Lalu ini disampaikan tentang bibit, ini kami dengar di beberapa tempat juga bahwa harganya tinggi, perlu dibantu oleh pemerintah. Nanti insya Allah ini menjadi PR kita Pak, untuk kita sama-sama selesaikan supaya pasokan bibit ini menjadi lebih baik. Nah, kami juga berharap tadi yang terkait dengan mata rantai itu, supaya kita harus cari cara bagaimana bisa meningkatkan produksi, di sisi lain meningkatkan efisiensi. Jangan sampai produksi meningkat tapi efisiensinya tidak meningkat. Karena ujungnya kita ingin di masyarakat yang mengkonsumsi juga mereka bisa mengkonsumsi dengan harga yang terjangkau. Karena kenyataan kita hidup di dalam dunia yang berkompetisi hari ini. Kalau kita tidak meningkatkan efisiensi kompetitifnya kita, maka sulit sekali kita akan bertahan di dalam dunia yang sekarang tersambungkan. Apalagi kalau kita lihat, makin hari sekarang pasar kita itu makin tersambungkan satu dengan lainnya. Jadi nanti kita coba lihat. Tapi intinya Pak, kami memandang tidak bisa kebijakan itu hanya dibuat sepihak oleh pemerintah saja. Justru pemerintah harus ngobrol, mendengarkan dengan para pelaku dari mulai mikro, yang kecil, menengah sampai yang besar. Sehingga kita bisa ngobrol sama-sama. Kami Pak prinsipnya, saya sampaikan di sini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang kalau yang sudah besar biasanya tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu tidak butuh pemerintah. Kalau yang besar itu butuhnya apa? Kalau pemerintah, kalau ngurus KTP, ya baru pemerintah. Nanti mau ngurus izin baru pemerintah, ngurus paspor baru pemerintah. Tapi kalau yang kecil, untuk kredit saja butuh pemerintah, untuk pakan saja, untuk dibantu pengaturannya, untuk bibitnya macam-macam. Jadi insya Allah prinsipnya begitu, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Jadi yang kuat nggak usah dimusuhi, tapi jangan yang kecil dibiarkan untuk terkapar. Nah, itu sebabnya kami datang ke sini, karena kita ingin mendengar langsung, dan kami ingin menyampaikan langsung komitmen ini kepada para peternak, bahwa kita ingin peternak-peternak ini yang kecil, yang mikro, untuk bisa berkembang, dan harapan yang generasi berikutnya mau menjadi peternak, karena ini punya prospek. Kalau tidak punya prospek, pasti tidak akan meneruskan. Itu ya, mungkin para komentar saya. Terima kasih.
Kalau tadi yang muda-muda mungkin ada perwakilan Pak sini yang jauh-jauh dari Palembang, kita beri kesempatan. Terus kebutuhan kami kurang lebih 2 hektar per hari. Ya, jadi kurang lebih sekitar 150-an hektar yang kami butuhkan untuk perusahaan kami aja. Ada pasokan setiap hari. Ada. Di sini ada 10 perusahaan. Karena Lampung daerah yang sangat ideal untuk tumbuh kembangnya industri peternakan sapi. Secara geografis, dia diuntungkan dengan dekat dengan market, tapi dekat juga dengan sumber pakan. Ini sudah men-cross. Mohon sementara harus kita datangkan dari Australia karena kita belum bisa memenuhi kebutuhan bakalan. Ini tantangan kita ke depan. Jadi sapi kita datangkan dengan umur 1,5 sampai 2 tahun, berat kira-kira 350 kilo. Di sini kan selama 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu bisa tumbuh kurang lebih sekitar 150-170 kg selama 4 bulan. Biayanya agak mahal tapi worth it. Ya. Ayo sapi. Ini 3.500 ekor di sini. Tapi ada beberapa yang 1.500 di satu dulu dari sini. Sini semi tradisional, sana modern. Kandang dulu. Iya. Sapinya biasa berpuluh. Jadi nanti dibalik sana dulu, nanti balik lagi. Kalau mau manggil sapi pakai pakan. Karena orang banyak kayaknya takut. Mohon maaf Ibu. Kau. Mana? Jadi kau. Takut. Belum biasa berhadapan dengan wartawan. Ini biasa. Malu. Sapi bisa malu ya. Ini berapa bulan? Pak. Apa Den? Apa? Dapat di situ tuh. Mana? Backgroundnya sapi. Ini kita di sini aja. Apa di situ tuh posisi fotografer. Sapi ini keluar dari farm mana, ditransportasikan pakai alat apa, ditemukan di mana, maka analysis yang lingkaran itu bisa di scan dan muncul nomor registernya. Ini luar biasa. Nah, di Indonesia baru sedang dikembangkan. Itu ada bisa. Sayangnya Oke. ininya kurang sensitif. Kalau ini 20 cm sudah kebaca. Kalau yang punya kita, maaf, ditempelin itu kadang belum keluar angka. Biasa betul dan kemampuan survivalnya secara alami. Jadi ketika ada hujan dari sana, otomatis dia akan ada mantan itu datang hujan. Tidak perlindungan secara alami. Ini terbentuk dari kecil karena hidupnya di sana di pakai sembarangan. Makanya ini kandang kami nggak pakai atap, cukup pakannya seperti itu. Nah, makanya ini juga Brahman Cross. Terusnya pejantannya dari India, ibunya dari dataran Eropa. Eropa diambil selimnya yang gede, pertama yang tepat. India diambil kemampuan beradaptasi maupun daya tahan kita keliling. Ya, di mana ya?
Ini kalau satu kita pasti nggak berani. Ayo media maju, media maju. Media maju ke depan semua, media maju ke depan semua. Yo, media maju ke depan semua, semua tahan dulu. Semua tahan dulu. Pasti yang kelihatan itu dengan tegakan. Terus yang dua, dia tidak fungsi. Yang dibaca pakai scanner. Dan satu orang bisa merawat 100 orang. Semua sudah siapkan, belum mereka habis dulu. Siapkan seperti ini. Mas mana? Kita sediakan akan 24 jam. Ya, jadi jadi value-nya orang Lampung. Oh, nggak mau dipoto deh. Oh. Kelebihannya ini mahasiswa magangnya kan tahu tuh kan. Ayo ke depan. Oh, jadi itu dari persen. Tidak mau mendesak kemampuan lokal untuk berfungsi kan. Mereka nyari sama biaya. Iya. Ayo media jalan duluan, media jalan duluan. Ayo media maju duluan, media. Maafin ya. Di sebelah sana. Nanti media dari sini. Sini di sini aja nih. Sini aja. Ini dari Kalimantan, dari pemilihan ini. Bertiga ya, bertiga aja. Bertiga sudah, bertiga ibu. Sudah. Oke, kebayang sama ibu, udah. Media dari sini, media dari sini. Ya, media dari sini semua. Nah, itulah. Udah sini aja kita. Oke. Oh.
Ya. Hidup Pak Anies. Daging. Daging. Awas dia dulu naik-naik sampai stres ditendang. Iya, serius gua. Gak banget ya. Katanya sudah melakukan penelitian, nggak ada. Yang lebih berpengaruh adalah printnya, sedihnya. Terus kemudian printnya, rangkanya. Jadi rangkanya kita memperhatikan benar-benar untungnya bisnisnya jadi umurnya sudah berapa Pak? Ini cukup toleran terhadap mulai dari 25 sampai ini di Australia sampai 1 bulan. Kelembabannya baru ya. Ada tahan ini. Ini ancamannya tidak juga. Tidak juga. Tapi di depan sedikit. Di Jawa batas tengah. Teman-teman yang akan di Barat itu akan dipakannya ini limbah singkongnya dari ini proporsinya 50%. Jadi kebutuhan makan itu dari Lampung. Makanya kita melakukan saji itu esensial ya. Ya. Sementara kemarketnya bisa cover 2 tempat. Satu di market ataupun di tengah tempat. Miliknya tiap hari. Lagi senyum.
Menurut kita pekerjaan jantan dikenakan pimpinan yang jantan ya kita punya. Sekali ini variasi dari 2 tahun bisa melihat inovasi dari giginya. Kalau giginya udah tanggal, awas ini harus coba. Jadi ini yang ini ya. Ini anak kami mama. Ayo Pak, sebentar. Bentar Pak. Bandar Jaya Barat. Anies. Pak Anies. Ya. Pak Anies, ya. Presiden. Indonesia. Satu. Wal. Amin. Wal. Amin. Anies. Santai. Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia, dan dia adalah salah satu penggerak. Kita menyaksikan bagaimana produksi di sini. Apa yang menjadi rencana kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan, khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kilogram per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah. Tetangga kita Malaysia itu 8 kilogram per kapita. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Nah, ketika kita melihat tata niaga sapi, ternyata persoalannya ada banyak. Dan disitulah yang harus kita koreksi. Mereka menyampaikan, satu, tentang kebutuhan bibit yang harus dibantu oleh negara. Kemudian persoalan batas kredit yang harus dibuat lebih leluasa dan ditingkatkan. Lalu mereka menceritakan juga tentang problem impor. Problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan tidak berlanjut konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan ini. Apa yang akan direview? Kita akan mereview kembali tentang persoalan impor. Kita akan kaji apakah masih mau terus dengan cara kuota ini atau justru diubah dengan pola tarif. Kemudian apakah kita harus tetapkan batasannya? Ini harus kita kaji. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh. Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan sekarang harus sekarang 100 ya. Harus tingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta
perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, yang nggak bisa gerak, nah, usaha seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan modal. Padat modal. Iya, itu padat modal, dan bagi pengusaha besar mereka dewasa. Tapi prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi peternak-peternak yang ukuran yang mikro, kecil, itulah yang ingin kita bantu supaya mereka tumbuh berkembang, dan harapannya nanti defisit daging sapi yang sekarang ini defisitnya 270.000 ton tahun, itu kira-kira 1,5 juta ekor sapi ini bisa kita tangani dengan produksi yang meningkat, kesejahteraan petani lebih baik, insya Allah harganya menjadi stabil dan terjangkau, lalu konsumsi daging per kapita di Indonesia akan bisa meningkat. Pak Anies melihat bahwa kebijakan daging kita daging kerbau ini hanya perlu dikoreksi tapi tidak dihentikan untuk memitigasi yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi begini, sesungguhnya yang diimpor itu kan pada awalnya untuk mengisi kebutuhan sementara ketika produksi dalam negeri belum memenuhi. Cuman biasanya kita terus keenakan, yang harusnya untuk mengisi kebutuhan temporer, keenakan, akhirnya produksi dalam negeri yang tidak ditingkatkan, terus nyaman dengan impor, malah meluas impornya. Kan mulainya dengan mengisi kebutuhan ke Jakarta. Lalu akhirnya sekarang malah meluas. Dan buat catatan, di Jakarta itu konsumsi daging per kapita itu sudah sama dengan rata-rata dunia. Ya, dan 6 kilo lebih. Jadi Jakarta, masyarakatnya sudah konsumsi per kapita sudah baik, tapi seluruh Indonesia lain. Betul. Jadi kami akan melakukan review atas itu, dan kita lihat perubahannya dari kuota ke tarif atau ada perubahan lain. Tapi intinya impor itu statusnya sebetulnya temporer. Kan dulu dilakukan itu ketika menjelang Lebaran, ketika menjelang akhir tahun, lalu dibuka. Coba, karena ada peningkatan demand. Jangan bablas, bablas ya mati industri dalam negeri. Kalau tahapannya seperti kita nah, ini ya. Satu gini, industri pangan itu adalah industri yang akan terus dibutuhkan. Selama masih ada umat manusia, maka industri ini akan selalu dibutuhkan. Dan anak muda pasti akan masuk di industri yang ada demand-nya. Nah, industri pangan itu dari mulai hulu sampai hilir. Nah, yang hilir sudah terlihat. Anak muda menyukai. Apa hilir itu? Bikin kafe, bikin restoran, bikin rumah makan. Itu masih anak muda. Anak muda menangkap ada demand di hilirnya. Kenapa? Karena memang visibility studies-nya menunjukkan demand-nya tinggi. Tapi di hulu, pemerintah belum memberikan kemudahan. Sehingga industri ini mengalami pertumbuhan amat terbatas kalau tidak menurun. Karena itu pemerintah ada yang membantu industri pelaku kecil, mikro. Kalau industri hulu itu tumbuh, maka anak muda pasti berminat masuk. Karena menguntungkan dan berkelanjutan. Industri pangan itu akan berkelanjutan. Inilah industri masa depan. Pak Anies, langkah apa yang kemudian dilakukan untuk memberantas mafia daging, Pak? Apakah nanti akan menggandeng KPK? Mafia, ya. Terkait dengan mafia daging ini harus diberantas. Dan kami nanti akan membuat tim khusus untuk pemberantasan mafia daging. Dan kami akan merekrut orang-orang berintegritas. Kita mungkin akan merekrut orang-orang yang pernah bekerja di KPK, yang kemarin tidak lolos TBK itu kita rekrut saja, karena mereka orang-orang yang berani, berintegritas, untuk menjadi task force tata niaga daging, memerangi mafia daging, dan harapannya orang-orang berintegritas ini punya pengetahuan, punya pengalaman, punya kemampuan, dan yang paling penting, mereka punya harga diri yang tidak dijual belikan. Ya. Oke. Isu lain, Pak. Ini pandangan ada diminta tanda tangannya surat agar teaternya itu tidak membahas politik. Saya belum baca ya, tapi saya ingin sampaikan secara umum. Di Indonesia kita memiliki demokrasi dan kemerdekaan untuk mengungkapkan pendapat. Jadi menurut saya semua bebas, termasuk kegiatan teater. Kegiatan teater itu adalah kegiatan di mana
ekspresi atas kenyataan yang ada di masyarakat diungkapkan. Dan ekspresi itu ada ekspresi yang nyaman bagi negara, ada yang tidak nyaman bagi negara. Tapi itu ekspresi. Jangan sampai diatur hanya boleh hal-hal yang enak di kuping negara. Tapi yang enak di kuping rakyat, tapi tidak enak di kuping negara nggak boleh diungkapkan. Nah, boleh diungkapkan. Semua punya ruang. Dan saya mengatakan ini bukan karena mau. Ini yang saya kerjakan selama di Jakarta. Teman-teman tahu semua. Selama di Jakarta, silakan mengatakan apa saja tentang Pemprov DKI Jakarta dan tidak pernah diminta menandatangani apapun juga, tidak pernah dilarang untuk mengatakan apapun juga, dan tidak pernah dilaporkan untuk mengatakan apapun juga. Jadi komitmen tentang kebebasan berbicara itu bukan akal, itu adalah sudah ingin menolak ya usulan. Demokrasi kita itu harusnya maju, bukan mundur. Dan di ibu kota yang memiliki indeks demokrasi yang tertinggi. Di Jakarta itu indeks demokrasinya tertinggi. Kami merasa, itu salah satu kebanggaan kami ketika bertugas di Jakarta adalah indeks demokrasi tinggi. Bahkan Jakarta mendapatkan Harmony Award dari Kementerian Agama. Artinya masyarakatnya rukun, aman, damai. Bisa berdemokrasi dengan baik. Di tempat yang tingkat demokrasinya paling tinggi, malah justru dipangkas kebebasan berdemokrasinya. Ini ironis. Ini ironis. Kota yang warganya sangat matang dalam berdemokrasi, seharusnya kota yang menjadi percontohan untuk kebebasan berdemokrasi. Jangan sampai malah demokrasi itu mundur. Gitu ya? Wah, tapi ya. Restoran, karena mereka tahu demand-nya tinggi, tumbuh berkembang. Nah, kalau hulunya itu tumbuh berkembang, maka insya Allah anak-anak muda juga akan masuk ke dalam sektor peternakan, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua tadi Pak usulannya konkret supaya Bulog punya stok jagung supaya kebutuhan pakan ini nantinya bisa terpenuhi. Pak Prabowo, saya teman-teman semua, menurut saya kita harus duduk sama-sama. Dari pemerintah itu duduk bareng-bareng merumuskan. Karena banyak sekali keterkaitan, tapi kalau hanya dibicarakan oleh Kementerian Pertanian tidak bisa mengendalikan Bulog, Kementerian Pertanian nggak bisa mengendalikan pelabuhan, nggak bisa, banyak sekali deh. Harus diangkat level pembicaraannya itu. Insya Allah nanti itu menjadi agenda utama. Ya. Supaya yang saya sampaikan tadi dari hulu sampai ke hilir, industri pangan kita itu bisa dibereskan. Kalau pengalaman kami Pak, ini bukan persoalan yang rumit. Hanya mau ditungguin atau tidak. Mau ditongrongin apa tidak. Kalau cuma diserahkan begitu saja, tidak ditungguin, tidak dipastikan berjalan, ya nanti cuma jadi pernyataan, tidak jadi kenyataan, Nah, menurut kami harus dibereskan itu. Insya Allah itu jadi komitmen kita. Dan saya secara khusus ingin menyampaikan terus sekalian bahwa kami datang ke sini tidak sendirian. Ini Pak Nanang dan Ibu Weni Jayanti, terima kasih yang sudah menyambut kami di sini. Tapi kami datang juga ditemani nih Bu Wakil Gubernur bersama di sini. Ini Bu Rusnia Halim sekaligus Ketua DPW PKB. Kami juga didampingi Ketua DPW PKS Lampung, Pak Ahmad Mufti Salim. Lalu ada anggota DPR RI yang juga tim sukses kita, Pak Al Muzamil, Pak Gamil, kemudian juga Pak Taufik Basari. Mana Pak Taufik? Oh, nih. Kemudian Pak Herman, mana Pak Herman? Pak, oh itu masih Pak Junaidi, ya, khusus pulang ini untuk hadir di acara ini.
Kemudian siapa lagi yang belum disebut? Oh, ada keren cadas di sini. Tahu nggak keren cadas itu siapa? Keren, suka dengerin ya? Ya, mana Pak Refli? Oh, mungkin dia lagi bikin podcast sama sapi-sapinya. Pak Abdul Hakim, DPD RI. Nah, Pak Abdul Hakim. Wakil Bupati Lampung Tengah. Mana Pak Ardito? Ardito. Dan semuanya lah yang tidak tersebut namanya satu persatu. Ada yang tertarik berdialog dengan sesama manusia, tapi ada yang senang berkumpul dengan sapi-sapi semua. Kamu sampai kami atau begitu. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas gagasan masukannya. Nah, saya mau beri PR boleh hari ini. Ayo, ini mumpung kumpul ya Pak. Saya ingin Bapak Ibu merumuskan atau menjawab 4 pertanyaan saya. Ada 4 pertanyaan. 1. Hal apa yang sekarang ada yang perlu ditingkatkan? 1. Nomor 2, hal apa yang sekarang ada yang perlu dikoreksi? Yang ketiga, hal apa yang sekarang ada yang perlu dihentikan? Oke. Yang keempat, hal apa yang belum ada dan perlu dikerjakan? Ya. Jadi ketika kita bicara perubahan, itu bukan hanya menghentikan, bukan hanya menambah yang baru, tapi bilang apa yang harus ditinggalkan, apa yang harus dikoreksi. Nah, kalau dikoreksi itu beda dengan ditingkatkan. Jalan tapi ada ada yang menurut kita tidak perlu diteruskan lagi. Diteruskan lagi, ada kan? Jadi, tapi juga kadang-kadang kita cuma konsentrasi sama ini tolong dihentikan Pak, yang lain nggak dipikirkan. Saya minta 4 itu. Kalau boleh, Pak Nanang, nanti Bapak bersama-sama dengan teman-teman, kalau boleh nanti kami diberi masukan ya. Dengan begitu, ketika nanti bismillah Allah takdirkan, maka kita sudah punya nih 4 hal yang harus dilakukan di Indonesia. Yang insya Allah tujuannya adalah membangun tata kelola yang berkeadilan. Dan berkeadilan itu juga efisien dan memberikan manfaat pada seluruh masyarakat Indonesia. Target ujungnya adalah kita bisa meningkatkan konsumsi daging per kapita minimal rata-rata sama dengan rata-rata dunia. Rata-rata dunia itu kalau tidak salah 6,5, coba ya. 6,5 kilogram per kapita per tahun. Nah, kita masih 2,5, masih jauh kita. Nah, kita harus mengejar ketinggalan itu. Jadi targetnya ke sana, bagaimana kita membangun tata kelolanya supaya bisa berkembang. Demikian. Baik, kali ini kita berada di Masjid Ad-Du'a Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dijadwalkan pada hari ini, Kamis 7 Desember 2023, salah satu bakal calon presiden 2024 dijadwalkan akan menjalankan sholat zuhur di Masjid Ad-Du'a Wai Halim, Kota Bandar Lampung ini. Sementara pantauan kita di lokasi menjelang kedatangan salah satu calon presiden 2024 terpantau seperti biasanya ya teman-teman Tribuners, masjid ini memang setiap hari ramai, banyak yang melakukan ibadah secara jamaah di Masjid Ad-Du'a Kota Bandar Lampung. Dan pada pagi hari ini pantauan kita cukup ramai ya, dan kita lihat ini kendaraan yang parkir hingga luar Jalan Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Pengamanan juga terlihat dari kepolisian sudah standby di depan masjid, dan terpantau juga ada beberapa panwas cam yang menunggu kedatangan Anies Rashid Baswedan di Kota Bandar Lampung.
Sementara itu pantauan kita pada siang hari ini. Kasih jalan, kasih jalan. Tolong terus belok tak ambil sepatu. Pas saya pas ke tempel Paris ya. Gantian masa nggak mau gantian? Aduh, gantian udah. Ya Tribuners, seperti yang kita ketahui bahwasannya hari ini Pak Anies Baswedan dan juga beserta relawan hadir di Lampung untuk menyapa para pendukung dan juga masyarakat Lampung ya, atau bisa kita sebut safari politik. Nah, ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Ketua DPW PKB Lampung atau yang akrab kita sapa sebagai Nuni. Ini menyampaikan bahwasannya rencana kedatangan dari Anies dalam rapat koordinasi Koalisi Perubahan dan Relawan Amin di Kota Bandar Lampung pada Jumat 1 Desember 2023 kemarin. Nah, menurutnya Anies ini perlu datang ke Lampung untuk meyakinkan masyarakat Lampung. Adapun beberapa agenda kampanye Anies Baswedan di Lampung pada hari ini, yakni pada pukul 8 Anies Baswedan ini diagendakan untuk menuju peternakan di Kabupaten Lampung Tengah.
Lalu pada pukul 12 siang nanti tepatnya akan sholat zuhur di Masjid Ad-Duha Waihalim Bandar Lampung. Dan pada pukul 13.00 atau jam 1 siang ini ada jumpa kader dengan mahasiswa di GSG Universitas Malahayati. Lalu pada pukul 14.30 dilanjutkan dengan acara Desak Anies yang berada di Cafe Bento Sukarame Bandar Lampung. Dan untuk saat ini Tribuners bisa kita lihat kondisi dan juga situasi dari Masjid Ad-Duha Bandar Lampung yang sudah dipadati dan juga sudah dipenuhi oleh beberapa kendaraan dan juga beberapa dari masyarakat Lampung yang ingin ikut sholat zuhur bersama dengan Pak Anies Baswedan pada hari ini. Sholat zuhur. Baik, kali ini kita berada di Masjid Ad-Duha Waihalim, Kota Bandar Lampung. Dijadwalkan pada hari ini, Kamis 7 Desember 2023, salah satu bakal calon presiden 2024 dijadwalkan akan menjalankan sholat zuhur di Masjid Ad-Duha Waihalim, Kota Bandar Lampung ini. Sementara pantauan kita di lokasi menjelang kedatangan salah satu calon presiden 2024 terpantau seperti biasanya ya teman-teman Tribuners. Masjid ini memang setiap hari ramai, banyak yang melakukan ibadah secara jamaah di Masjid Ad-Duha Kota Bandar Lampung. Dan pada pagi hari ini pantauan kita cukup ramai ya, dan kita lihat ini kendaraan yang parkir hingga luar jalan Waihalim, Kota Bandar Lampung. Pengamanan juga terlihat dari kepolisian sudah standby di depan masjid, dan terpantau juga ada beberapa panwas cam yang menunggu kedatangan Anies Rashid Baswedan di Kota Bandar Lampung. Sementara itu pantauan kita pada Ya, meja. Ya, jalan. Mundur dikit, mundur dikit, mundur dikit. Mas. Mas, buka jalan, Mas. Mas, buka jalan, Mas. Mas, buka jalan. Buka jalan, buka jalan. Nah, tenang, tenang. Presiden kita. Amin. Amin. Gambar ya? Geser Pak, mau maju dulu Pak. Maju dulu Pak.
Wawancara dulu, Pak. Jangan turun dulu, Pak. Kamera, Pak. Jangan turun dulu. Ayo, nggak ada. Bagian yang Mau gambar kan belum? Belum. Mau dong pencetkan. Udah bangun. Mantap. Ya. Pak Anies, tadi dari sejumlah permasalahan disampaikan oleh peternak yang ada di sini, Pak. Apa kemudian langkah dari Amin untuk memajukan peternakan di Indonesia? Ingin minta Pak menyampaikan ya, baik dari semua yang sudah disampaikan para peternak, sebenarnya animo peternak saat ini masih cukup bagus. Tetapi tahun 2022 yang lalu itu peternak sapi khususnya itu terhantam tsunami karena adanya wabah penyakit menular mulut dan kuku. Itu kerugian yang ditimbulkan akibat penyakit itu mengurangi aset mereka 10-25%. Itu sangat ganas. Jenis penyakit itu penyakit yang paling ditakuti oleh peternak sapi khususnya. Harapan kita ke depan peternak perlu dipulihkan semangatnya. Saat ini sangat loyo dengan relaksasi bagi yang kreditnya terpaksa harus mengalami kesulitan pengembalian dan juga perlu ada insentif dari pemerintah. Saat ini harga jatuh mungkin karena daya beli masyarakat itu sangat turun. Memang harapan kita industri peternakan sapi sangat terpuruk kondisinya, bisa dipulihkan dengan perbaikan ekonomi secara globalnya. Dan salah satu yang menjadi kendala bagi peternak sapi khususnya peternak rakyat adalah masuknya daging kerbau India sangat menghantam harga sapi para peternak. Harapan kita, kalaupun belum bisa menyetop, paling tidak jumlahnya dikendalikan. Wilayah edarnya juga dibatasi, hanya di Jabodetabek saja. Terus yang ketiga, siapapun yang menjual daging kerbau India itu harus dideklar, harus dinyatakan saya jual daging kerbau India. Tidak dicampur, tidak dioplos yang kemudian daging kerbau India yang mestinya memberi alternatif pada konsumen untuk mendapatkan daging yang murah dengan kualitas yang berbeda. Akhirnya terpaksa barang yang seperti itu membayar dengan harga mahal karena dioplos. Ke depan kita harapkan pemerintah baru yang terpilih nanti presidennya, insya Allah Pak Anies bisa menampung aspirasi dari para peternak tadi dan nanti menindaklanjuti dengan langkah yang konkret. Itu harapan kami. Jadi begini, saya datang ke peternakan dengan Pak Nanang ini. Beliau adalah Ketua Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia. Dan dia adalah salah satu penggerak. Kita menyaksikan bagaimana produksi di sini. Apa yang menjadi rencana kami ingin agar persoalan gizi di Indonesia itu bisa diselesaikan, salah satunya dengan memperbaiki tata niaga pangan khususnya daging sapi. Konsumsi rata-rata daging sapi per kapita dunia itu di angka 6,3 kilogram per kapita per tahun. Indonesia rata-rata konsumsi daging sapi per kapita per tahun itu 2,5. Jadi kita sangat rendah.
Tetangga kita Malaysia itu 8 kilogram per kapita. Karena itu kalau kita ingin membereskan persoalan gizi, salah satunya adalah dengan membereskan tata niaga daging sapi. Nah, ketika kita melihat tata niaga sapi, ternyata persoalannya ada banyak. Dan disitulah yang harus kita koreksi. Mereka menyampaikan, satu, tentang kebutuhan bibit yang harus dibantu oleh negara. Kemudian persoalan batas kredit yang harus dibuat lebih leluasa dan ditingkatkan. Lalu mereka menceritakan juga tentang problem impor. Problem impor daging kerbau itu membuat banyak usaha peternakan kemudian menurun dan bahkan berlanjut konsumsi itu. Nah, ini semua yang akan menjadi bagian dari bahan kami untuk melakukan perubahan. Apa yang akan direview? Kita akan mereview kembali tentang persoalan impor. Kita akan kaji apakah masih mau terus dengan cara kuota ini atau justru diubah dengan pola tarif. Kemudian apakah kita harus tetapkan batasannya? Ini sudah kaji. Kemudian yang kedua adalah membantu peternak perorangan maupun kelompok untuk berkembang lebih jauh. Tadi disampaikan aspirasi kurnya yang tanpa agunan itu cuma 50 juta batasnya. Ini perlu ditingkatkan sekarang harus sekarang 100 ya. Harus tingkatkan menjadi 500 juta. Kemudian kur yang dengan agunan yang sekarang 500 juta perlu ditingkatkan menjadi 2 miliar agar yang kecil ini bisa berkembang. Kalau pasokan modal ke mereka itu terbatas, yang nggak bisa gerak, karena usaha seperti ini bagaimanapun juga membutuhkan modal. Padat modal. Iya, itu padat modal, dan bagi pengusaha besar mereka leluasa. Tapi prinsip kami adalah membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi peternak-peternak yang ukurannya mikro, kecil, itulah yang ingin kita bantu supaya mereka tumbuh berkembang, dan harapannya nanti defisit daging sapi yang sekarang ini defisitnya 270.000 ton. Tahun itu kira-kira 1,5 juta ekor, tapi ini bisa kita tangani dengan produksi yang meningkat, kesejahteraan petani lebih baik, insya Allah harganya menjadi stabil dan terjangkau, lalu konsumsi daging per kapita di Indonesia akan bisa meningkat. Pak Anies melihat bahwa kebijakan daging kerbau ini hanya perlu dikoreksi tapi tidak ada henti untuk memenuhi defisit yang tadi Bapak sebutkan. Ya, jadi begini, sesungguhnya yang diimpor itu kan pada awalnya untuk mengisi kebutuhan sementara ketika produksi dalam negeri belum memenuhi. Cuman biasanya kita terus keenakan yang harusnya untuk mengisi kebutuhan temporer, keenakan, akhirnya produksi dalam negeri yang tidak ditingkatkan, terus nyaman dengan impor, malah meluas impornya. Kan mulainya dengan mengisi kebutuhan untuk Jakarta. Lalu akhirnya sekarang malah meluas. Dan buat catatan, di Jakarta itu konsumsi daging per kapita itu sudah sama dengan rata-rata dunia. Ya, dan 6 kilo lebih. Jadi Jakarta, masyarakatnya sudah konsumsi per kapita sudah baik, tapi seluruh Indonesia lain. Betul. Jadi kami akan melakukan review atas itu dan kita lihat perubahannya dari kuota ke tarif atau ada perubahan lain. Tapi intinya impor itu statusnya sebetulnya temporer. Kan dulu dilakukan itu ketika menjelang Lebaran, ketika menjelang akhir tahun, lalu dibuka. Karena ada peningkatan demand. Jangan bablas. Bablas ya mati industri dalam negeri. Kalau tahapannya sudah kita nah, satu gini, industri pangan itu adalah industri yang akan terus dibutuhkan. Selama masih ada umat manusia, maka industri ini akan selalu dibutuhkan. Dan anak muda pasti akan masuk di industri yang ada demand-nya. Nah, industri pangan itu dari mulai hulu sampai hilir. Nah, yang hilir sudah terlihat. Anak muda menyukai. Apa hilir itu? Bikin kafe, bikin restoran, bikin rumah makan. Itu masih mana anak muda. Anak muda menangkap ada demand di hilirnya. Kenapa? Karena memang visibility studies-nya menunjukkan demand-nya tinggi. Tapi di hulu, pemerintah belum memberikan kemudahan. Sehingga
Sambil jalan saja. Ya, Tribuners, ini bisa kita lihat bahwasanya kondisi dan juga situasinya Anies Baswedan beserta dengan rombongan baru saja tiba di Masjid A2 Bandar Lampung. Dan untuk agenda selanjutnya adalah Anies dan juga beserta rombongan akan melaksanakan sholat zuhur bersama dengan warga Bandar Lampung. Nah, ini bisa kita lihat bahwasanya banyak sekali kerumunan dari warga Bandar Lampung yang memang sudah dari tadi menunggu kehadiran dari calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan. Ya, tolong dijaga dulu. Ya. Tolong Mas ya, tolong ya. Tolong biar kita cari sholat dulu. Beliau nyapa ya, tapi jangan stop di jalan dulu. Foto yang juga. Siapa asli host nih? Cendur. Nul, jangan berisik Nul.
Sekali lagi Bapak yang telah sholat silakan duduk. Saya belum sholat silakan berimam sama dia. Pak, duduk aja Pak.
Report nggak? Report nggak? Tes. Ya baik, calon presiden 2024 Anies Rashid Baswedan telah tiba di Masjid Adua, Kota Benar Lampung. Dan memang calon presiden Anies Rashid Baswedan sedikit telat dari jadwal sholat zuhur. Jadi beberapa jamaah telah melaksanakan sholat secara langsung, dan kini rombongan Anies Rashid Baswedan bersama rombongan ini tengah menjalankan sholat ibadah zuhur, dan terpantau Anies sendiri secara langsung mengimami jamaah yang sedang sholat di Masjid Adua, Kota Benar Lampung. Dan ini sedang berlangsung ya, yang bisa kita laporkan suasana terkini di lokasi seperti itu. Ya, Tribuners, bisa dilihat di sini situasi dan juga kondisinya sudah mulai padat dan juga ramai. Untuk dari Anies Baswedan beserta rombongan juga sudah mulai melaksanakan sholat sunnah, lalu akan dilanjutkan dengan sholat berjamaah bersama, yaitu sholat zuhur. Nampak juga di sini banyak sekali dari tadi para masyarakat Lampung ya yang sudah menunggu kedatangan dari Anies Baswedan selepas dari peternakan yang ada di Lampung Tengah. Dan sekarang kita akan melihat kondisi dan juga situasi di sana bersama dengan rekan saya Rio Pratama yang sudah hadir di sana. Halo, selamat siang Rio. Halo, selamat siang. Rio, bisa Anda ceritakan dan juga Anda kondisikan bagaimana kondisi di sana saat ini, Rio? Apakah nampak kondusif dan juga ada siapa sajakah yang datang turut menemani Pak Anies Baswedan pada hari ini? Oke, baik. Pantauan kita di lokasi, salah satu calon presiden 2024 Anies Rashid Baswedan tiba sekira pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan beliau bersama dengan rombongan terpantau di lokasi ada anggota DPR RI yakni Taufik Basari, dan juga beliau didampingi oleh jajaran partai koalisi seperti Partai Nasdem, Ketua Partai PKS, dan juga jajaran Partai PKB. Selain itu juga beberapa relawan yang mengenakan PIN ya terpantau juga tengah menunggu dan ikut sholat berjamaah di Masjid Adua ini. Dan hingga kini kondisinya beliau sedang mengimami sholat sunnah ba'da zuhur yang kita lihat sebentar lagi akan selesai. Sementara pantauan di lokasi juga, karena memang
Pak Anies sendiri kedatangannya setelah waktu zuhur, jadi beberapa jamaah telah melaksanakan sholat terlebih dahulu, sehingganya yang kita pantau di sini rombongan yang mengawal beliau ikut serta sholat bersama dengan Anies langsung menjadi imam, dan yang di belakang ini jamaah yang telah melangsungkan sholat sebelumnya. Seperti itu. Selesai agenda sholat zuhur ini, apakah ada agenda lain, Rio? Ya, sebagaimana informasi pasca dari sholat jamaah di Masjid Ad-Du'a ini, Pak Anies akan langsung melakukan perjalanan menuju salah satu universitas di Kota Bandar Lampung, yakni Universitas Malahayati. Dan dijadwalkan beliau akan tiba di Universitas Malahayati pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti itu, rekan Cenul. Oke, untuk agenda di masjid sendiri hari ini, selain melaksanakan sholat zuhur bersama, apakah akan ada agenda lain yang dilakukan oleh Pak Anies di masjid? Ya, kalau kita lihat, ini merupakan temu sapa jamaah. Ya, jadi beliau akan hanya menyapa jamaah yang ada di Masjid Ad-Du'a. Dan kita lihat memang antusias jamaah untuk melakukan foto bersama Anies Rashid Baswedan ini sangat luar biasa. Ini sedari dia turun dari kendaraan hingga selesai sholat, terus dihampiri oleh jamaah yang juga didominasi oleh relawan Anies Baswedan di Lampung. Seperti itu. Dan kita lihat sekarang beliau masih berada di depan mimbar masjid, sedang menyapa dan melakukan foto bersama dengan jamaah di Masjid Ad-Du'a. Seperti itu. Bapak-bapak, duduk. Bapak ini saya akan memberikan sebagai kami. Anies berdiri, Pak Anies. Simbol ketika orang datang kepada Allah, insya Allah akan mengayomi masyarakat, insya Allah akan selalu Bapak ini kami insya Allah mendoakan Bapak untuk selalu mengikuti
beliau nanti langsung mau ke tempat acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membersamai di waktu sore ini. Bila itu kembali kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua patah kata Pak. Saya akan menyapa. Bapak beliau belum bersedia bicara kan masih ada yang tidak masih ada yang belum. Untuk penting. Aja Pak, duduk aja Pak, biar belakang juga mau kelihatan. Duduk, bantu, sip. Di sini akan kita seluruh muslimin sekalian, izinkan kami menyampaikan rasa syukur alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kembali dengan terpadu. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan air baku. Alhamdulillah bersuci di tanah baku. Tapi saya merasa bersyukur bisa bersilaturahmi langsung. Kita saling mendoakan. Punya berbagai macam urusan, semoga urusannya dimudahkan. Dan semua yang menjadi kajian Bapak Ibu sekalian bisa terlaksana. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi teladan di masyarakatnya. Dan Ibu semua insya Allah anak-anak yang soleh-soleh. Kami di sini bergerak sekali kami insya Allah bersama-sama. Walaupun jadwalnya ternyata kita agak terlambat, tapi masih bertemu dengan jam waktu berbeda. Terima kasih telah menanti. Ini adalah masa kampanye karena itu saya tidak boleh berbicara banyak di sini. Nanti kalau pressure risikonya banyak. Tidak ada yang ingin pressure juga. Izinkan saya tidak berbicara panjang. Walaupun tak banyak kata yang diungkap, tapi hati ini bersyukur karena bisa kembali lagi ke dalam kampung ini ada beberapa kegiatan di kawasan Lampung. Insyaallah posisi kami mampir ke sekitar mata. Jadi saya bersyukur bisa kembali dan juga khusus ibu-ibu yang khusus datang di atas. Terima kasih ibu sekalian. Lalu ini seperti nama masjid yang kita doa di doa. Terima kasih dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Umur yang panjang, yang bisa membawa kita pada derajat yang mulia. Izinkan saya lagi kita berdoa bersama.
Ya Allah ya Rahman, beri kami semua yang berada di sini, kuatkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kesolehan kami, mudahkanlah kami untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, keluarga yang nanti yang menjadi penghuni jannah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang membawa keberkahan, masjid yang memakmurkan warga sekitarnya, dan jadikanlah seluruh jamaahnya jamaah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Insyaallah ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Allah ya berjalan wal ikram. Jarak tanah kami dari Palestina amat jauh. Kami izinkan dalam doa ini, kami doakan kepada ibu-ibu di Palestina supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan di dalam melewati ujian yang berat sekarang ini. Bebaskanlah Palestina dari penderitaan. Merdekakan Palestina menjadi negeri yang betul-betul badatun ghaibatun ma'rufun maqbul, dan berikanlah kepada mereka semua status syahid atas seluruh yang wafat selama ujian yang benar ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih dagang. Mas Mer, ayo.
Ceritanya dari pas jadi gubernur dong, Pak. Oke itu, tapi Pak. Ayo, lipat yuk. Ini Pak, tidak depan. Republik Indonesia Anies Baswedan. Setelah tadi kita telah melihat dan juga kita telah menyaksikan Anies Baswedan ya yang sedang menyampaikan beberapa sapaannya bersama dengan para warga yang ada di Bandar Lampung yang sudah setia menunggu kedatangan dari Anies Baswedan dan juga beserta rombongan. Dan selain itu Tribuners, selain menyampaikan dan juga menyapa para warga yang ada di Bandar Lampung, Anies Baswedan juga sempat memimpin sholat sunnah ya sebelum melaksanakan sholat zuhur bersama dengan warga Bandar Lampung itu sendiri. Dan untuk agenda sesaat lagi dijadwalkan bahwasanya Anies Baswedan beserta rombongan ini akan melaksanakan diskusi bersama dengan para mahasiswa dan juga masyarakat umum yang bertepatan di GSG Universitas Malahayati. Tidak ada yang ingin berkata-kata. Izinkan saya tidak berbicara panjang, walaupun tak banyak kata yang diungkap, tapi hati ini bersyukur bisa kembali lagi ke kampung ini ada beberapa kegiatan di kawasan Lampung. Insyaallah tidak mengambil ke universitas maka jadi saya bersyukur bisa kembali dan juga khusus ibu-ibu yang khusus datang di atas. Terima kasih Allah. Ini seperti nama masjid yang kita doa terima kasih dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Umur yang panjang bisa membawa kita kepada derajat yang mulia. Izinkan saya maju kita berdoa bersama. Alhamdulillah juga saya bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, beri kami semua yang berada di sini. Kuatkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kesolehan kami, mudahkanlah kami untuk menjadikan keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, keluarga yang nanti yang menjadi penghuni jannah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang membawa keberkahan, masjid yang memakmurkan warga sekitarnya. Jadikanlah seluruh jamaahnya jamaah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Islam. Insyaallah ya Rabbal Alamin ya Qayyum ya Qayyum ya Jalal wal Ikram. Jarak anak kami dari Palestina amat jauh. Kami izinkan dalam doa ini kami doakan kepada ibu-ibu di Palestina supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan di dalam melewati ujian yang berat sekarang ini. Bebaskanlah Palestina dari penderitaan. Merdekakan Palestina menjadi negeri yang betul-betul pada kebaikan makmur dan berikanlah kepada mereka semua status syahid atas seluruh yang wafat selama ujian yang benar ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما واجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على الكافرين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله Beliau nyapa ya, tapi jangan stop di jalan itu. Foto yang siapa asli host nih cenut Pak Tobas, ini kan kunjungan pertama Pak Anies ke Lampung di masa kampanye ya. Nah, kalau boleh tahu terkait kunjungan ini bisa disampaikan. Ya, jadi ini adalah rangkaian dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Amin ya. Kemarin dari Bengkulu, kemudian lanjut ke Lampung pada hari ini. Ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah tadi pagi kita ke peternakan, perusahaan peternakan di Lampung Tengah di Bandar Jaya. Kemudian selanjutnya nanti akan ke Malahayati yang akan dialog dengan mahasiswa. Kemudian sore kita akan menyelenggarakan satu kegiatan diskusi yang memang sudah selalu kita lakukan di berbagai tempat dengan nama Desak Anies ya. Di situ Mas Anies akan menyediakan dirinya ya untuk diuji oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman muda yang kritis ya, untuk kemudian bersama-sama berdialog apa yang mau kita bawa bangsa ini ke depan. Kak Thomas, kalau terkait ini sendiri kenapa Pak Anies itu nggak bareng dengan Caimin gitu? Ya, jadi memang
ada titik yang barengan, ada yang titik kita pisah. Kebetulan untuk Lampung ini Mas Anies yang datang ke sini, dan selain itu juga memang ada hal lain, yaitu ada kedukaan juga ya, teman-teman PKB ada salah satu pengurus pusat yang meninggal dunia, sehingga Caimin itu juga tidak bisa bergabung ke sini. Tapi ini adalah bagian untuk supaya bisa semakin menyebar ya. Kadang-kadang Mas Anies sendiri, kadang-kadang Caimin sendiri, kadang-kadang kemudian mereka berdua. Jadi ini soal pembagian tempat dan waktu saja supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kalau untuk bagi timnas sendiri atau tim daerah sendiri, seperti apa Lampung? Ya, jadi tentu Lampung ini adalah wilayah yang sangat strategis ya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari calon presiden kita. Yang pertama tentunya soal pertanian ya. Tanah Lampung ini adalah tanah yang subur, pertaniannya juga maju. Tentunya kita juga berharap pemerintah pusat ya nantinya itu akan terus memberikan perhatian penuh kepada pertanian di Lampung. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan Lampung yang selalu semakin pesat ya. Banyak masyarakat berdatangan juga ke Lampung ya. Penduduknya juga bertumbuh ya. Yang kemudian kita melihat bahwa Lampung ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Berbagai latar belakang suku bangsa, agama, adat istiadat bercampur baur di sini. Nah, jadi ini adalah tantangan untuk mewujudkan bahwa apabila kita ingin membangun Indonesia yang adil dan makmur untuk semua, ya kita bisa melihat bagaimana Lampung mampu untuk mewujudkan itu. Ya, karena itu tadi sebagai miniaturnya Indonesia. Kalau misalnya kita berhasil di Lampung, tentu kita berharap di seluruh Indonesia pun juga bisa terjadi. Nah, itulah yang kita melihat ya faktor strategis dari provinsi Lampung ini. Oke, sambutan masyarakat sendiri atas kunjungan capres kita seperti apa nih Kak di Lampung Tengah tadi? Ya luar biasa ya. Tadi ketika datang ke peternakan ya, masyarakat menyambut dengan antusias, para peternak juga begitu. Beberapa pihak yang memang mengetahui kedatangan Mas Anies juga langsung datang ke peternakan. Dan untuk acara yang berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahwa sudah banyak yang ingin berdatangan ya, termasuk acara yang terakhir nanti Desak Anies itu kita akan membuka reservasi ya. Itu juga sudah banyak yang mendaftar. Ya kita lihat nanti seperti apa antusiasme masyarakat. Dan salah satu yang menarik juga terkait dengan kegiatan Mas Anies di Lampung ini, ketika 2 hari yang lalu Mas Anies memposting ya kegiatan Desak Anies untuk di Lampung, jadi melalui sosial medianya itu mendapatkan like yang paling banyak di antara postingan-postingan lain. Artinya antusiasme masyarakat di Lampung ya terhadap kedatangan Anies ini sangat tinggi. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal yang baik ke depannya. Dan satu hal lagi juga yang nanti juga akan menjadi tema, mungkin akan menjadi tema diskusi pada kegiatan terakhir yaitu Desak Anies, yaitu soal bagaimana kita ingin membangun masyarakat yang kritis ya, anak-anak muda yang kritis ya, karena isu soal kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir ini juga menjadi isu yang mulai muncul di Lampung. Dan Ya Tribuners, setelah tadi kita telah melihat agenda dari Anies Baswedan berserta dengan rombongan. Setelah dari peternakan yang ada di Lampung Tengah, beliau melanjutkan agendanya pada pukul 12.30 tepat di WH Bandar Lampung. Beliau sampai di Masjid Ad-Duha. Lalu sesampainya di Masjid Ad-Duha, beliau langsung menyapa masyarakat dan juga warga Lampung ya yang sudah turut juga hadir menunggu kehadiran dari beliau, yaitu Anies Baswedan dan juga beserta rombongan. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan Anies Baswedan mengimami sholat sunnah sebelum melakukan sholat zuhur berjamaah. Setelah itu sembari menyapa dan juga bercengkrama dan juga berfoto bersama dengan para masyarakat dan juga warga Lampung, Anies Baswedan juga sempat menyapa beberapa kali para rombongan ya dan juga para warga yang memang sudah hadir turut di sana juga menunggu kedatangan dari beliau ini. Lalu agenda selanjutnya diagendakan yaitu sholat zuhur bersama yang mana dipimpin oleh beliau juga. Setelah selesai sholat zuhur, kini Anies Baswedan dan juga rombongan diagendakan untuk mengisi acara yang ada di
GSG Universitas Malahayati. Tepatnya agenda ini pada pukul 13.30 atau jam setengah 2 nanti, tapi beliau sudah diagendakan dan sekarang posisinya sudah menuju berjalan ke sana ya, Tribuners. Dan bisa kita lihat kondisi dan juga situasi saat ini nampak ketat ya, pengamanan dan juga pengawalan dari pihak kepolisian dan juga dari pihak-pihak yang memang berwajib. Di sana sudah terlihat juga nampak kerumunan dan juga keramaian dari mahasiswa, masyarakat sudah mulai memadati GSG Universitas Malahayati. Dan bisa kita lihat juga rombongan nampaknya sudah mulai datang, Tribuners ya. Rombongan-rombongan sudah mulai datang dan juga berjejeran mobil-mobil sudah mulai datang juga. Agenda yang akan diisi oleh Anies Baswedan pada hari ini yakni adalah agenda dialog ya, dan juga berdiskusi bersama dengan mahasiswa dan juga dengan masyarakat-masyarakat umum yang mungkin mempunyai keluh kesah ya, yang ingin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan visi misi dari Anies Baswedan sendiri. Udah mana? Allah tidak mengambil kita maka jadi saya bersyukur bisa berbagi dan juga khusus ibu-ibu yang khusus datang di atas. Terima kasih Allah. Ini seperti nama masjid yang kita doa ya. Terima kasih dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Umur yang panjang, yang bisa membawa kita kepada derajat yang mulia. Izinkan saya kita berdoa bersama. Alhamdulillah kita sedang bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Maula ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, beri kami semua yang berada di sini, kuatkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kesolehan kami, mudahkanlah kami untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, keluarga yang nanti yang jadi penghuni jannah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang membawa keberkahan, masjid yang memakmurkan warga sekitarnya, dan jadikanlah seluruh jamaahnya jamaah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Islam. Allah ya Rahman ya Rahim, ya Qayyum ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Jarak anak kami dari Palestina amat jauh. Kami izinkan dalam doa ini, kami doakan kepada ibu-ibu di Palestina supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan di dalam melewati ujian yang berat sekarang ini. Bebaskanlah Palestina dari penindasan. Merdekakan Palestina menjadi negeri yang betul-betul pada pembayaran makmur, dan berikanlah kepada mereka semua status syahid atas seluruh yang wafat selama ujian yang benar ini.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udah mana?
Sudah mana? Sudah mana? Bapak ini kami mendoakan Bapak untuk selalu mengikuti ikhtiar Bapak menjemput takdir Bapak dari Indonesia. Bapak ikhtiar diberi Allah, beliau nanti langsung mau ke tempat acara. Kami dapat terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membersamai di waktu sore ini. Bila itu kembali kalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua patah kata Pak. Saya akan menjawab. Bapak beliau belum bersedia bicara kan masih ada yang tidak masih ada yang itu penting. Aja Pak, duduk aja Pak, biar belakang juga mau kelihatan. Duduk, bantu, sip.
Seluruh hadirin sekalian, izinkan kami menyampaikan rasa syukur alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kembali dengan waktu. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan air baku. Alhamdulillah bersuci di tanah baku. Tapi saya merasa bersyukur bisa bersatu langsung. Kita saling mendoakan. Punya berbagai macam urusan, semoga urusannya dimudahkan. Dan semua yang menjadi pelajar Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi teladan di masyarakatnya. Dan Ibu semua insya Allah anak-anak yang soleh-soleh. Kami di sini bergerak saya kami insya Allah bersama-sama. Walaupun jadwalnya ternyata kita terlambat, tapi masih bertemu dengan jamaah juga di sini. Terima kasih telah menanti. Ini adalah masa kampanye karena itu saya tidak boleh berbicara banyak di sini. Nanti kalau kepleset risikonya banyak. Tidak ada yang ingin kepleset juga. Izinkan saya tidak berbicara panjang. Walaupun tak banyak kata yang diungkap, tapi hati ini bersyukur karena bisa kembali lagi ke dalam kampung ini agar beberapa kegiatan di kawasan Lampung. Insyaallah tidak mengambil ke universitas maka jadi saya bersyukur bisa kembali dan juga oleh khusus ibu-ibu dan khusus datang di atas. Terima kasih ibu sekalian. Ini seperti nama masjid yang kita doa. Terima kasih dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Umur yang panjang, yang bisa membawa kita kepada derajat yang mulia. Izinkan saya mengajak kita berdoa bersama. Alhamdulillah kita dalam proses Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, beri kami semua yang berada di sini. Kuatkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kesolehan kami, mudahkanlah kami untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, keluarga yang nanti yang menjadi penghuni jannah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang membawa keberkahan, masjid yang memakmurkan warga sekitarnya, dan jadikanlah seluruh jamaahnya jamaah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Islam. Insyaallah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Jarak anak kami dari Palestina amat jauh. Kami izinkan dalam doa ini, kami doakan kepada ibu-ibu di Palestina supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan di dalam melewati ujian yang berat sekarang ini. Bebaskanlah Palestina dari penikahan. Merdekakan Palestina menjadi negeri yang betul-betul pada pembangunan makmur, dan berikanlah kepada mereka semua status syahid atas seluruh yang wafat selama ujian yang benar ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh
علينا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله Kak Tobas, ini kan kunjungan pertama Pak Anies ke Lampung di masa kampanye ya. Nah, kalau boleh tahu terkait kunjungan ini bisa disampaikan. Ya, jadi ini adalah rangkaian dari kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Amin ya. Kemarin dari Bengkulu, kemudian lanjut ke Lampung pada hari ini. Ada 3 kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah pagi-pagi kita ke peternakan, perusahaan peternakan di Lampung Tengah di Bandar Jaya. Kemudian selanjutnya nanti akan ke Malahayati yang akan dialog dengan mahasiswa. Kemudian sore ya, kita akan menyelenggarakan satu kegiatan diskusi yang memang sudah selalu kita lakukan di berbagai tempat dengan nama Desak Anies ya. Di situ Mas Anies akan menyediakan dirinya ya untuk diuji oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman muda yang kritis ya, untuk kemudian bersama-sama berdialog apa yang mau kita bawa bangsa ini ke depan. Kak Thomas, kalau terkait ini sendiri kenapa Pak Anies itu nggak bareng dengan Caimin gitu? Ya, jadi memang ada titik yang barengan, ada yang titik kita pisah. Kebetulan untuk Lampung ini Mas Anies yang datang ke sini, dan selain itu juga memang ada hal lain, yaitu ada kedukaan juga ya, teman-teman PKB ada salah satu pengurus pusatnya yang meninggal dunia, sehingga Caimin itu juga tidak bisa bergabung di sini. Tapi ini adalah bagian untuk supaya bisa semakin menyebar ya. Kadang-kadang Mas Anies sendiri, kadang-kadang Caimin sendiri, kadang-kadang kemudian mereka berdua. Jadi ini soal pembagian tempat dan waktu saja supaya lebih efektif dan efisien. Nah, kalau untuk bagi timnas sendiri atau tim daerah sendiri, seperti apa Lampung? Ya, jadi tentu Lampung ini adalah wilayah yang sangat strategis ya. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari calon presiden kita. Yang pertama tentunya soal pertanian ya. Tanah Lampung ini adalah tanah yang subur, pertaniannya juga maju. Tentunya kita juga berharap pemerintah pusat ya nantinya itu akan terus memberikan perhatian penuh kepada pertanian di Lampung. Yang kedua adalah terkait dengan perkembangan Lampung yang selalu semakin pesat ya. Banyak masyarakat berdatangan juga ke Lampung ya. Penduduknya juga bertumbuh ya. Yang kemudian kita melihat bahwa Lampung ini adalah miniaturnya Indonesia ya. Berbagai latar belakang suku bangsa, agama, adat istiadat bercampur baur di sini. Nah, jadi ini adalah tantangan untuk mewujudkan bahwa apabila kita ingin membangun Indonesia yang adil dan makmur untuk semua, ya kita bisa melihat bagaimana Lampung mampu untuk mewujudkan itu. Nah, karena itu tadi sebagai miniaturnya Indonesia. Kalau misalnya kita berhasil di Lampung, tentu kita berharap di seluruh Indonesia pun juga bisa terjadi. Nah, itulah yang kita melihat ya faktor strategis dari provinsi Lampung ini. Oke, sambutan masyarakat sendiri atas kunjungan capres kita seperti apa nih Kak di Lampung Tengah tadi? Ya, luar biasa ya. Tadi ketika datang ke peternakan ya, masyarakat menyambut dengan antusias, para peternak juga begitu. Beberapa pihak yang memang mengetahui kedatangan Mas Anies juga langsung datang ke peternakan. Dan untuk acara yang berikutnya juga kita mendapatkan kabar bahwa sudah banyak yang ingin berdatangan ya, termasuk acara yang terakhir nanti Desak Anies itu kita akan membuka reservasi ya. Itu juga sudah banyak yang mendaftar
ya kita lihat nanti seperti apa antusiasme masyarakat. Dan salah satu yang menarik juga terkait dengan kegiatan Mas Anies di Lampung ini, ketika 2 hari yang lalu Mas Anies memposting ya kegiatan Desak Anies untuk di Lampung, jadi melalui sosial medianya itu mendapatkan like yang paling banyak ya, di antara postingan-postingan lain. Artinya antusiasme masyarakat di Lampung ya terhadap kedatangan Anies ini sangat tinggi. Ya mudah-mudahan ini juga bisa menjadi hal yang baik ke depannya. Dan satu hal lagi juga yang nanti juga akan menjadi tema, mungkin akan menjadi tema diskusi pada kegiatan terakhir yaitu Desak Anies, yaitu soal bagaimana kita ingin membangun masyarakat yang kritis, ya anak-anak muda yang kritis, ya karena isu soal kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir ini juga menjadi isu yang mulai muncul di Lampung. Dan Mas Anies ini, baik Mas Anies maupun juga Gus Muhaimin, latar belakangnya adalah para aktivis, ya beliaulah yang udah mana? Udah mana?
Ya, yang berjalan. Bapak kami ditolak mendoakan Bapak untuk selalu mengikuti ikhtiar Bapak menjemput takdir Bapak dari Indonesia. Bapak ikhtiar diberi Allah, beliau nanti langsung mau ke tempat acara. Kami datang terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah membersamai di waktu sore ini. Bila itu kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua patah kata Pak. Saya akan menyapa. Bapak beliau belum bersedia bicara kan masih ada yang buat ini masih ada yang belum. Itu penting. Duduk aja Pak, biar belakang juga mau kelihatan. Turun, panggung, sip. Di sini ya, kalau kita Alhamdulillah, para sahabat terkabul. Seluruh muslim sekalian, izinkan kami menyampaikan rasa syukur alhamdulillah. Alhamdulillah bisa kembali dengan terpadu. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan air baru. Alhamdulillah bersujud di tanah mampu. Tapi saya merasa bersyukur bisa bersatu lagi langsung kita saling mendoakan. Punya berbagai macam urusan, semoga urusannya dimudahkan. Dan semua yang menjadi pelajar Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan. Semoga Bapak Ibu sekalian menjadi teladan di masyarakatnya. Dan Ibu semua insya Allah anak-anak yang soleh-soleh. Kami di sini bergerak kami insya Allah bersama-sama. Walaupun jadwalnya ternyata kita agak terlambat, tapi masih ketemu dengan jam waktu berbeda. Terima kasih telah menanti. Ini adalah masa kampanye karena itu saya tidak boleh berbicara banyak di sini. Nanti kalau kepleset risikonya banyak. Tidak ada yang ingin kepleset bukan. Jadi jika saya tidak berbicara panjang, walaupun tak banyak kata yang diungkap, tapi
dihadiri. Bersyukur bisa kembali lagi ke kampung ini, ada beberapa kegiatan di kawasan Lampung. Insyaallah tidak mengambil ke universitas maka jadi saya bersyukur bisa kembali dan juga khusus ibu-ibu yang khusus datang di atas. Terima kasih ini seperti nama masjid yang kita mengalami doa. Terima kasih dan suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Umur yang panjang, yang bisa membawa kita kepada derajat yang mulia. Izinkan saya kita berdoa bersama. Alhamdulillah kita sedang bersyukur Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Qayyum ya Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rahman, beri kami semua yang berada di sini. Kuatkanlah iman kami, tinggikanlah derajat kesolehan kami, mudahkanlah kami untuk menjadikan keluarga kami keluarga yang soleh, keluarga yang soleha, keluarga nanti yang menjadi penghuni jannah-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah masjid ini menjadi masjid yang membawa keberkahan, masjid yang memakmurkan warga sekitarnya. Jadikanlah seluruh jamaahnya jamaah yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat Islam. Insyaallah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Allah ya Jalali wal Ikram. Jarak anak kami dari Palestina amat jauh. Kami izinkan dalam doa ini, kami doakan kepada ibu-ibu di Palestina supaya diberikan kekuatan, diberikan ketabahan di dalam melewati ujian yang berat sekarang ini. Bebaskanlah Palestina dari penderitaan. Merdekakan Palestina menjadi negeri yang betul-betul pada Baitul Maqdis, dan berikanlah kepada mereka semua status syahid atas seluruh yang wafat selama ujian yang mendera ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على المنافقين وانصرنا على الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله
udah mana? Ya udah mana? Ya udah mana?
Udah mana? Siapa itu Agung? Semangat suaranya. Mas Roberto. Tangannya dong. Ya, selamat selamat siang Tribuners. Saat ini saya sedang berada di aula
Bintang Universitas Malahayati, dan saat ini baru saja tiba calon presiden nomor urut 1, yakni Anies Baswedan. Oke, cukup operator. Untuk semuanya dapat tertib ya. Kita akan segera semuanya di sana kita mulai acara siang hari ini. Semuanya malam tenang, kita mulai acara siang hari ini. Teman-teman jurnalis juga yang ingin mengabadikan momen, mohon tetap tertib. Dipastikan jangan ada yang berdiri terlalu tinggi agar teman-teman yang di belakang bisa menyaksikan dengan jelas yang dilakukan di depan sini ya. Oke. Seluruh hadirin kita buka dengan pantun boleh? Kita buka dengan pantun boleh? Tolong jawab pakai cakep. Oke. Nasi ketan ditambah ragi. Jangan. Dijadikan kafe buat nostalgia. Jangan. Selamat datang Bapak Anies di Malahayati. Semoga terkesan dan berbahagia. Satu pantun lagi boleh ya? Kirim barang berkardus-kardus. Minta tolong sama Pak Romi agar silaturahmi tidak terputus. Kalau tidak mau kasih 100, tolong jawab salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Seluruh hadirin yang berbahagia, izinkan kami berdua, saya Bimo Daeng dan rekan saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan salam khas Provinsi Lampung, Sang Bumi Hulajulan. Kami Pertama-tama kami juga kembali ingin mengucapkan selamat siang dan selamat datang untuk yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SEMPB PhD. Yang kami hormati Dr. Refli Harun SHMHM selaku tim kampanye nasional. Selamat siang dan selamat datang untuk yang kami hormati Ketua DPW Partai Nasdem Bapak Dr. Haji Herman HMM. Yang kami hormati Ibu Hajah Husnania Salim SHMSI MKM PhD selaku Ketua DPW Partai PKB. Mulai yang kami hormati, selamat siang dan selamat datang untuk Ketua DPW Partai PKS Bapak Haji Ahmad Murti Salim MCMA. Dan kami hormati Ibu Ella Siti Priyama Mesos selaku anggota DPR Republik Indonesia fraksi PKB. Juga yang kami hormati anggota DPR RI fraksi PKB Bapak Dr. Haji Muhammad Kadal IS AMH. Selaku anggota DPR Republik Indonesia fraksi Asia. Mulai yang kami hormati anggota DPR RI fraksi Nasdem Bapak Dr. Andes Haji Tamanuri MM. Yang kami hormati Bapak Dr.
Andes Insinyur Haji Al Junaidi Fadli MM selaku anggota DPR Republik Indonesia fraksi PKS. Dan juga kami ucapkan selamat siang dan selamat datang untuk anggota DPR RI perwakilan Provinsi Lampung Bapak Kiai Haji Insinyur Abdul Hakim MM dan juga anggota DPR RI fraksi PKS Bapak Dr. Haji Al Musamil Yusuf MSI. Dan kami hormati Bapak Muhammad Eskom MM selaku Wakil Rektor 1 Universitas Malahayati. Pula sudah hadir bersama kita Wakil Rektor 3 Universitas Malahayati, Ibu Dr. Enrika Febrina SPMT. Dan juga di tengah-tengah kita Dr. Jihan Nenglela yang terhormat beserta seluruh tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Siang hari ini sejenak saja mari intinya kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta, karena kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bersilaturahmi berkumpul di Geraha Bintang Universitas Malahayati Bandar Lampung dalam acara Dialog Kebangsaan mahasiswa Universitas Malahayati bersama Anies Baswedan. Kalau pulang dari salawat mari tampilkan pesan melakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan menjadi penyelamat kita semua di akhir zaman nanti. Baik, langsung saja kita buka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadir semua dapat berdiri. Mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu wajib kebangsaan kita Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tari pada siang hari ini dari kesenian budaya Lampung dalam tari prajurit Tupi. Tari prajurit Tupi merupakan tari kreasi garapan baru di daerah Lampung yang terinspirasi oleh pasukan bertupi Gladiningrat II saat berjuang melawan penjajah di bumi Lampung dan Kayangan. Pasukan bertupi akan menggunakan tumpeng yang sederhana namun dengan fondasi iman yang sangat kuat. Mereka berjihad bertempur hingga detik darah penghabisan dengan semboyan merdeka atau mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marilah kita saksikan tari prajurit Tupi Lampung.
Udah mana? Udah mana?
mana? Ya udah mana? Dan Tribuners, untuk memberikan informasi dan juga pengamatan yang lebih akurat, sekarang saya sudah terhubung bersama dengan Bang Triyono selaku pengamat politik dari Universitas Megopa Tulang Bawang. Halo, selamat siang Bang. Siang Mbak, sehat. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bang Triyono sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir bergabung bersama dengan Tribun Lampung pada siang hari ini Bang. Ya. Terima kasih Bang, tentunya untuk siang hari ini kita akan meminta sudut pandang dari Bang Triyono nih selaku pengamat politik ya tentang kehadiran dan juga kedatangan dari Capres ya, calon presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Anies Baswedan yang hari ini datang ke Lampung nih Bang untuk kunjungan dan juga safari politiknya. Dan yang ingin kita ketahui nih Bang, karena kan mungkin ini masih awal-awal kampanye nih Bang ya. Kenapa sih Bang mungkin Pak Anies Baswedan ini memilih Lampung sebagai tempat pertama yang ia tuju mungkin di awal-awal kampanye ini Bang? Ya, jadi sebenarnya masa kampanye yang resmi ditentukan oleh KPU ini sudah berjalan sebenarnya sudah 1 minggu ini Mbak. Iya. Nah, di minggu kedua di masa kampanye ini Lampung menjadi tujuan dari paslon nomor 1 Pak Anies Baswedan. Tapi kalau kita flashback ke belakang, itu Pak Anies itu mengawali kampanye di hari pertama minggu yang lalu itu justru di Pulau Jawa, tepatnya di Jakarta gitu kan. Nah, ini dari sisi analis politik juga tentu pilihan-pilihan tempat ini menjadi sebuah kode-kode gitu ya. Ketika kita mencermati paslon nomor 3 gitu ya, itu kampanyenya itu dari Sabang, kemudian yang satu dari Merauke, kemudian paslon 2 pun demikian gitu ya. Nah, di pekan kedua ini Pak Anies ini kunjungannya itu ke Lampung. Nah, terkait dengan kunjungan ke Lampung di masa kampanye ini, memang ini baru pertama ya Pak Anies di masa kampanye ke Lampung, Provinsi Lampung. Tapi sebelum itu Pak Anies itu beberapa kali ya hadir datang ke Lampung, tentu dengan undangan dari simpul-simpul relawan yang ada di Lampung, kemudian dari pasangan-pasangan pendukung gitu ya, kemudian dari partai politik pendukung juga beberapa kali mengundang Pak Anies dan Pak Anies hadir. Nah, pertanyaan ketika kenapa Lampung ini juga menjadi salah satu basis yang dihadiri, yang didatangi oleh Pak Anies, ya itu tadi di beberapa forum saya sampaikan bahwa Lampung ini juga menjadi salah satu barometer bagaimana kedekatannya antara
Jakarta dengan Lampung, kemudian Lampung sebagai pintu gerbang ke Pulau Sumatera gitu ya, tentu memiliki magnet tersendiri sehingga Lampung termasuk menjadi salah satu daerah ya yang penting untuk dikunjungi oleh paslon-paslon 1, 2 maupun 3. Demikian, Mbak. Oke. Jadi memang pemilihan Lampung ini juga dianggap penting ya Bang ya, karena kan termasuk menjadi salah satu masa yang padat juga gitu ya Bang ya, dan bisa menambah suara dan juga pengenalan dari beberapa paslon, makanya mereka mungkin banyak yang memilih Lampung ini terlebih dahulu. Tapi kan Bang, untuk hari ini Pak Anies Baswedan ini datang sendirian nih Bang, tidak bersama dengan wakilnya Caimin. Abang sendiri selaku pengamat politik bagaimana sih melihatnya, kenapa Pak Anies Baswedan ini datang sendirian nih pada hari ini? Apakah ada strategi tertentu atau memang bagaimana nih Bang? Ya, jadi gini Mbak Husnul, terkait dengan kampanye ke daerah, di mana Indonesia ini kan luas gitu ya, wilayahnya itu tidak hanya Jawa saja, tapi Sumatera, Sulawesi gitu ya, Kalimantan dan lain sebagainya. Maka tentu ini bagian dari strategi politik, bagaimana pada saat kampanye itu antara capres dan cawapres itu tidak berkumpul di satu titik yang sama. Karena dengan banyaknya undangan, maka perlu dihadiri sehingga perlu pembagian job dan tempat. Maka tidak hanya paslon 01 saja, juga kita perhatikan gitu ya, mereka jarang bertemu dalam forum yang sama. Pasti akan membagi kunjungan-kunjungannya ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Nah, jadi sekali lagi ini sebagai bagian dari strategi ya, bukan karena tidak akur dan sebagainya dalam analisis politik. Tapi ini bagaimana agar aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat itu terserap, poin pertama. Kemudian yang kedua, adanya pemerataan kunjungan-kunjungan terhadap paslon yang mereka dukung. Maka ketika Pak Anies hari ini di Lampung, maka cawapresnya itu di tempat lain. Begitu juga paslon lain pun seperti itu. Ini lebih kepada efektivitas ya, strategi kampanye agar wilayah-wilayah di Indonesia itu bisa dikunjungi semua, kemudian terserap aspirasi masyarakat, kemudian program-program dan visi misi dari paslon itu tersampaikan secara utuh di masyarakat. Demikian, Mbak. Oke. Berarti memang ini merupakan salah satu dari strategi yang efektif juga ya Bang ya, untuk bagaimana kedua paslon baik capres maupun cawapres ini tidak berkumpul di satu titik tapi melainkan menyebar. Jadi untuk bisa menyampaikan visi misi dan juga mendengarkan aspirasinya gitu Bang ya. Betul. Nah Bang, untuk yang selanjutnya nih Bang, kan kita tahu bahwasanya kunjungan Pak Anies ke Lampung ini tempat yang pertama kali dituju oleh Pak Anies yang menjadi agenda utamanya itu adalah menyambangi peternakan yang ada di Lampung Tengah nih Bang. Yang kita ingin tanyakan, mengapa peternakan Bang, sedangkan mungkin beberapa calon presiden yang lain gitu, atau seperti Pak Jokowi sendiri presiden kita itu mungkin meninjau pasar atau meninjau jalan gitu ya Bang ya. Tapi untuk dari Pak Anies sendiri ini memilih peternakan sebagai agenda utamanya. Ada alasan khusus kah Bang atau bagaimana? Silakan. Nah tentu ini terkait dengan jadwal ya yang diatur oleh tim Pak Anies, dalam hal ini tim suksesnya tentu. Kenapa pilihannya hari ini tadi pagi itu ke peternakan sapi ya di Terbanggi di Lampung Tengah, kemudian siang ini bergeser ke kampus Universitas Malahayati, dan nanti sore itu di acara Desak Anies di Sukarame ya. Nah ini tentu sebagai bagian dari penjadwalan saja ya untuk efektivitas. Karena dua agenda yang siang dan sore ini kan berada di Bandar Lampung. Sehingga tentu yang di luar wilayah Bandar Lampung dulu yang perlu mendapat kunjungan. Nah ini saya rasa terkait dengan efektivitas. Karena kalau kita ngelihat schedule dari Pak Anies ini, sore ini pun beliau akan kembali ke Jakarta gitu ya, melanjutkan kampanyenya di daerah lain. Maka pilihan luar Bandar Lampung, yakni kunjungan ke peternakan sapi terlebih dahulu yang ada di Terbanggi itu, baru siang dan sore ini berpusat di Bandar Lampung, ini tentu
menjadi pilihan ya efektivitas waktu oleh tim kampanyenya Pak Anies. Yang kedua, kunjungan Pak Anies ke peternakan sapi ini tentu ingin memberikan sebuah pesan gitu ya kepada masyarakat bahwa pentingnya peternak-peternak yang ada di Indonesia gitu ya, itu juga perlu mendapat perhatian, terutama dalam hal penyediaan daging di masyarakat, kemudian penyediaan susu untuk gizi anak-anak gitu ya, dan kemudian bagaimana mengembangkan gitu ya peternak-peternak sapi di negeri kita dan mengurangi ketergantungan terhadap impor sapi gitu ya dari luar negeri. Nah ini tentu dari sisi politik bisa dibaca bahwa Pak Anies dan timnya itu peduli terhadap peternak gitu ya. Nah, nanti ketika kita melihat kunjungannya ke petani sawit, singkong dan sebagainya, tentu di sana memberikan sebuah pesan bahwa paslon ini dalam visi misi dan programnya itu juga memasukkan ya sisi-sisi aspek ekonomi, peternakan, pertanian itu menjadi sebuah program yang ke depan tentu akan menjadi perhatian dari paslon satu ini. Oke. Masih berkaitan mungkin dengan efisiensi waktu juga ya Bang ya, karena memang Pak Anies kita ketahui tidak begitu lama kunjungan safari politiknya ke Lampung, dan juga seperti yang dibilang oleh Bang Triyono sendiri, beliau nanti sore itu bahkan sudah kembali lagi ke Jakarta ya Tribuners. Nah Bang, yang mungkin ingin kita tanyakan juga nih Bang, dengan Tribuners dan juga dengan Abang selaku pengamat politik ya Bang, mengapa sih Bang memilih Lampung Tengah? Karena kan beberapa tokoh juga seperti Pak Ganjar kemarin ke Lampung Tengah, Pak Jokowi kemarin ke Lampung Tengah menyambanginya gitu Bang ya. Kenapa memilih Kabupaten Lampung Tengah? Memang sebenarnya di Lampung Tengah ini ada apa sih Bang gitu? Atau ada potensi apa di Lampung Tengah ini Bang? Kenapa memilih kabupaten yang satu ini? Ya, jadi tanpa menafikan daerah wilayah lain di Provinsi Lampung gitu ya. Dari sisi sebaran pertanian dan peternakan, memang Lampung Tengah itu lebih mendominasi ya dari sisi potensi peternakan maupun pertanian gitu ya. Ketika kita berbicara tentang gula gitu ya, kemudian nanas, tebu, singkong, termasuk peternakan tadi gitu ya, itu memang banyak tersebar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Walaupun di wilayah lain gitu ya, seperti Lampung Timur, kemudian Lampung Selatan itu juga banyak menyimpan potensi pertanian dan peternakan. Tapi sekali lagi ya, ini hanya terkait dengan pilihan tempat saja yang kemudian menjadi agenda dari paslon-paslon capres 1, 2, 3 itu ya. Kunjungannya itu kerap memilih Lampung Tengah itu dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Jadi sekali lagi ini lebih kepada persoalan pilihan gitu ya, dari sisi efisiensi waktu dan potensi di Lampung Tengah itu yang memang lebih mendominasi ya dibandingkan beberapa daerah seperti yang ada di Provinsi Lampung, Mbak. Oke. Nah, tentunya dengan kedatangan Pak Anies pada hari ini dan juga beserta rombongannya di Bang, ini kan disambut dengan hangat juga ya Bang untuk seluruh masyarakat Lampung dan juga tentunya relawan-relawan yang memang sudah lama sekali menunggu kedatangan dari Pak Anies Baswedan ini. Dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Lampung ini Bang, apakah dapat menambah suara dari calon presiden nomor urut 1 di Lampung ini Bang? Ya, saya rasa secara penambahan suara itu ada ya, apalagi paslon 1 dan 3 ini baru kontestasi kan pertama kali ya ikut kontestasi Pilpres, sementara paslon 2 kan Pak Prabowo itu sudah beberapa kali. Nah artinya tujuan dari kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah di Indonesia, kemudian kampanye-kampanye baik skalanya kecil ya maupun besar, ini tentu tujuannya adalah sebagai bagian dari safari politik, roadshow kampanye yang tujuannya tidak lain adalah mendulang suara. Nah, tetapi mendulang suara ini tentu nanti akan dibuktikan dengan data-data dan angka pada saat hasil Pilpres nanti pada tanggal 14 Februari 2024.
Nah, ini juga ya dalam sisi politik yang perlu diperhatikan oleh tim kampanye paslon 1 adalah perlunya gitu ya ada signifikasi antara sambutan-sambutan di lapangan pada saat kampanye itu berbanding lurus nanti pada saat di TPS ya. Artinya jangan sampai pada saat kampanye kunjungan itu suara-suara paslon 1 itu begitu membludak gitu ya, sambutannya begitu luar biasa, tetapi itu berbanding terbalik dengan pada saat pencoblosan di TPS. Nah, inilah tugas tim kampanye dari paslon 1 ini, para relawan itu bagaimana ya mengawal suara ini itu sampai TPS nanti, sampai dengan hasil ya perolehan Pilpres nanti itu bisa diketahui. Jadi ini tentu menjadi sebuah PR ya, selain tujuannya mendulang suara, hal yang lain yang perlu dipertimbangkan, kemudian dibuat sebuah skema strateginya adalah pendukung dan dukungan serta suara ini itu bisa terus terbawa memilih paslon 1 itu sampai dengan TPS. Nah, ini tentu menjadi PR ya bagi tim kampanye dari paslon 01 ini. Oke. Berarti memang kedatangan dari Pak Anies Baswedan sendiri ke Lampung ini menjadi suatu PR juga nih Bang ya untuk relawan dari Pak Anies, dan juga tentunya ini menjadi suatu cek ombak yang memang perlu dilakukan nih menurut semua pengamat politik dan juga tentunya kita gitu ya, karena kan dengan kedatangan beliau ke Lampung ya, jadi kita bisa tahu juga tuh seberapa banyak mungkin antusias dan juga suara mungkin ya yang nanti bisa direlokasikan kepada relawan dari Pak Anies Baswedan ini sendiri. Oke Bang, untuk penutup kita pada sore hari ini mungkin Abang ada ingin yang disampaikan nih terkait dengan kedatangan Pak Anies Baswedan ke Lampung, dipersilakan Bang. Ya, tentu ya dengan kehadiran paslon-paslon capres dan cawapres ke Lampung ini menjadi sebuah momentum gitu ya, bagaimana masyarakat itu bisa ikut hadir gitu ya, kemudian menyampaikan aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan lebih ke konteks di Provinsi Lampung ini dan keindonesiaan. Nah, dalam agenda Pak Anies sampai sore nanti itu kan, sore nanti itu ada acara Desak Anies yang memang diformulasikan untuk wadah kaum milenial gitu ya dan anak-anak muda. Nah, maka di momen itulah ya, pada saat sekarang ini paslon 1 ini yang hadir ke Lampung itu disampaikan aspirasi, kemudian unek-unek program apa yang ada di masyarakat Lampung inginkan, ketahui dan sebagainya gitu ya. Itu disampaikan kepada para paslon capres dan cawapres yang hadir ke Lampung. Sehingga dengan langsung ditanyakan kepada capres dan cawapres yang hadir ke Lampung, itu diharapkan ya masyarakat itu akan lebih terbuka, akan lebih paham terkait dengan program-program yang ditawarkan oleh capres-cawapres. Nah, tujuannya adalah ketika masyarakat sudah mendengarkan langsung, kemudian sudah menyampaikan aspirasi, nah nanti tinggal dikawal pada saat paslon capres-cawapres ini terpilih dan jadi presiden dan wakil presiden ya, itu tinggal dikawal janji-janjinya. Kemudian poin kedua, dengan kehadiran capres-cawapres ke Lampung ini ya tentu menjadi momentum gitu, bagaimana masyarakat itu bisa menilai mana yang layak memimpin negeri ini 5 tahun ke depan. Ini khususnya para pemilih pemula ya, generasi Z, milenial dan kaum muda gitu ya. Itu dalam memberikan suaranya tentu dengan analisis yang bagus gitu ya. Nah, momentum kehadiran Anies ini ke Lampung ya bisa dijadikan ya untuk sarana dialog dan diskusi. Sehingga dalam memilih itu mantap di hati, kemudian yakin bahwa paslon-paslon yang dipilih, yang didukung itu bukan karena faktor ABC ya, tapi lebih kepada pernah melihat, kemudian program-programnya jelas gitu ya, dan layak untuk memimpin negeri ini. Demikian Mbak. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk Pak Triyono selaku pengawat politik dari Universitas Mego Patulang Bawang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di via Zoom pada hari ini, Bang. Assalamualaikum.
Ya Tribuners, setelah tadi kita sudah mendengarkan beberapa pernyataan dan juga pengamatan ya dari dari pengamat politik dari Universitas Megawati Bawang, yaitu Bang Triyono. Memang kedatangan Pak Anies Baswedan ke Lampung ini cukup menarik perhatian dan juga cukup ditunggu oleh relawan dan juga tentunya masyarakat Lampung. Dan untuk saat ini Tribuners, bisa kita lihat Pak Anies Baswedan sudah tiba ya di GSG Universitas Malahayati dan akan segera melangsungkan agenda selanjutnya, yaitu berdiskusi bersama dengan para mahasiswa dan juga tentunya masyarakat umum. Dan di sini beliau akan memberikan diskusinya terkait dengan visi misi dan juga tentang aspirasi yang akan didengarkan oleh Pak Anies Baswedan pada hari ini di GSG Universitas Malahayati. Pak Anies. Cari jangan, bro. Mau cari. Ayo. Pak Anies. Cari jangan, bro. Mau cari. Ayo. Sini. Mundur. 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 Pak Anies. Cari jangan, bro. Mau cari. Ayo.
Irian. Irian. Oke, beri ampun sekali lagi. Silakan semuanya adik-adik dari Kesenian Budaya Lampung. Luar biasa sekali. Masih muda-muda ya. Baiklah, langsung saja ada yang selanjutnya Yayasan Ahli Teknologi Pertahanan. Pak Anies. Cari jangan, bro, wawancara. Ayo. Sini. Yuk, mundur. Irian. Irian. Oke, beri ampun sekali lagi. Silakan semuanya adik-adik dari Kesenian Budaya Lampung. Luar biasa sekali. Masih muda-muda ya. Baiklah, langsung saja ada yang selanjutnya Yayasan Ahli Teknologi Pertahanan dan Waktu sekaligus anggota Komisi 10 DPRD Provinsi Indonesia. Yang depan aja, siapa rupanya buka video. Lautan manusia, Provinsi Lampung. Ambil kita ngomong. Ya Allah. Pak Anies. Cari jangan, bro, wawancara. Ayo.
Anies. Cari jangan, bro, mau cari. Ayo. Yuk, mundur. Anies. Cari jangan, bro, mau cari. Ayo. Anies. Cari jangan, bro, mau cari. Ayo. Yuk, mundur. Anies. Cari jangan, bro, mau cari. Ayo.
Anies. Cari jangan, bro. Bro, mau cari. Ayo. Yuk, mundur. Anies. Cari jangan, bro. Bro, mau cari. Ayo. Anies. Cari jangan, bro. Bro, mau cari. Ayo. Yuk, mundur. Anies. Cari jangan, bro. Bro, mau cari. Ayo. Anies. Cari jangan, bro. Bro, mau cari. Ayo.
kasih Pak. Nama saya Rana Mandalatania. Saya dari Program Studi Lampung Manajemen. Ini menanyakan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan bendungan dan pembangkit listrik dapat memacu pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Tapi Pak, di sisi lain pembangunan infrastruktur dapat membawa dampak negatif seperti perubahan lahan pertanian, menimbulkan konflik agraria dan krisis lingkungan. Pertanyaan saya, apa solusi yang bisa Bapak berikan agar pembangunan infrastruktur tidak memberikan dampak negatif kepada masyarakat, lahan pertanian, dan terima kasih. Aduh, saya pertama menjawab soal sebelumnya. Tapi aku pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Saya ini suka ngomong sama orang. Dan saya juga dulu itu orang jadi saya pengen dibahas sama. Gak ketara lagi. Aku itu Jadi ini zaman dialami. Tapi kami nomor satu ingin apresiasi dulu bahwa masih ada anak-anak muda yang pengen jadi guru. Ya, kita harus melakukan reformasi terkait dengan pengangkatan guru ini. Banyak sekali guru yang sudah mengabdi tidak pernah mendapatkan yang sesuai. Karena itu kami berencana untuk melakukan rekrutmen secara bertahap sehingga mereka tidak lagi mendapatkan kesejahteraannya. Dan itu dikerjakan secara bertahap supaya semua dipastikan. Dan kita bangsa Indonesia, kita semua nih harus mengakui bahwa pendidikan itu mahal. Tapi kebodohan itu lebih mahal lagi. Ingat tuh, pendidikan itu mahal, tapi kebodohan lebih mahal. Jadi, bila kita ingin guru-guru konsentrasi mendidik anak kita, maka dia harus tenang hidupnya. Kalau dia tidak tenang hidupnya, dia tidak konsentrasi untuk mendidik anak-anak kita. Betul tidak? Nah, tapi sering kita semua dulu kan kuliah, kita doakan guru dapat pahala yang banyak. Didoain, tapi juga harus dipastikan kebutuhan. Jadi salah satu kenapa saya katakan tadi investasi, maka tidak dalam mengeluarkan anggaran. Kenapa? Karena ditanya di sisi lain, gurunya harus mau dinilai kinerjanya. Bahwa menjadi guru itu kinerjanya harus terus meningkat. Apa sih kinerja guru itu? Guru itu pembaca dan menjadi guru harus mau terus belajar. Jadi buat guru kinerja itu dengan cara belajar terus, akan mengajar sambil belajar. Jadi pula, karena itu sebenarnya profesi yang dan itu pahalanya ini akhirat, ya kan? Ya, nanti insya Allah itu menjadi salah satu prioritas kita. Jadi kita dengar di mana-mana. Kasihan. Dua.
mundur. Pak Anies. Cari jangan, bro, wawancara. Ayo. Dan menunjukkan mahasiswa belajar. Ekonomi itu berasal dari kata apa? Oikos, ekonomi, oikos. Ini dua hal yang sesungguhnya sama dalam perjalanannya sering jadi berbeda. Kami justru berkomitmen salah satunya ini perubahan kita lakukan. Kalau dulu orientasinya pertumbuhan, besok pertumbuhan dan pemerataan dan keberlanjutan. Jadi bukan hanya pertumbuhan tapi juga pemerataan dan dari kami terima kasih dan menjawab berbagai. Udah, langsung lewat aja. Saya ada buku satu buku bawa ide untuk Indonesia, yang satu lagi ada rekam jejak Jakarta, bawa ide tentang Jakarta. Ya, terima kasih. Ini ada luar biasa dua pertanyaannya karena memang waktu yang semua yang kami harus media sosialnya begitu bisa ketemu lagi di sana ada cara besar. Di sana siapa saja boleh bertanya apa saja. Ya. Saudara sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Kami warahmatullahi Ayo kita harus tertib ya. Kita harus tertib, ayo. Kita mau kita berdoa bersama dulu dalam duduk. Kembali ke tempat dulu, kita akan berdoa bersama terlebih dahulu tadi karena Pak Anies. Cari jangan, bro, wawancara. Ayo.
Ya Allah, sehatlah orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, muliakan beliau menjadi pemimpin Indonesia, ya Allah. Ambilkan kami, ya Allah, sampai akhir Pak Anies. Cari kamu, bro, wawancara. Ayo. Nah, Tribuners, itulah tadi kita telah menyaksikan Pak Anies Baswedan sedang memberikan kuliah nasional ya, dan juga memberikan aspirasi dan juga visi misinya. Jadi berdialog seperti itu dengan mahasiswa dan juga masyarakat umum di GSG Universitas Malahayati. Dan untuk agenda selanjutnya, Pak Anies Baswedan sudah selesai memberikan jumpa kader dengan mahasiswa dan juga memberikan kuliah nasional tadi, dan sekarang agenda selanjutnya Anies Baswedan berserta rombongan ini akan datang ke Cafe Bento yang ada di Sukarame, Bandar Lampung, dengan agenda selanjutnya yaitu acara Desak Anies. Jadi di acara Desak Anies ini, Tribuners, sudah bisa terlihat dan kita sudah melihat di sini bahwasanya sudah ramai sekali ya pengunjungnya, dan ini merupakan relawan-relawan dan juga masyarakat umum, warga Bandar Lampung, warga Lampung tentunya yang ingin bertemu dengan Pak Anies Baswedan. Nah, disinilah di acara Desak Anies inilah nanti para masyarakat dan juga para warga ataupun ini banyak ya stakeholdernya ya tuh.
ini bebas ya memberikan aspirasi dalam bentuk apapun, lalu juga bebas untuk bisa menyatakan pendapatnya seperti apa dan memberikan keluh kesahnya seperti apa, karena kan kita tahu di sini berdialog secara terbuka seperti itu Tribunars ya, karena kita ketahukan Pak Anies kunjungan safari politik ke Lampung ini untuk menyapa masyarakat Lampung dan juga tentunya untuk memperkenalkan visi misinya dan juga mendengarkan aspirasinya. Dan ini bisa kita lihat suasana di sana sudah ramai sekali, tentunya di keramaian ini juga sudah dibantu oleh dari pihak kepolisian untuk mengamankan. Dan terlihat juga ini pengawalannya juga cukup ketat ya, ada beberapa pihak kepolisian juga yang berjaga di beberapa titik tertentu karena untuk menjaga kondusivitas, mengingat masanya dan juga para relawan dan juga para masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Anies ini sangat antusias sekali nih Tribunars ya pada siang hari ini. Dan terlihat juga ini ada yang membawa beberapa spanduk ya, terlihat beberapa spanduk juga sudah ditempel. Dan kursi-kursi ya, kursi-kursi sudah mulai diberjejerkan dan kursi ini diperuntukkan untuk para masyarakat yang ingin bertemu dengan Pak Anies pada sore hari ini dalam acara Desak Anies. Dan di acara Desak Anies ini nanti semua masyarakat, semua kalangan ini bebas untuk bisa menyatakan dan memberikan aspirasinya, kira-kira apa sih yang kurang dan apa yang memang mereka butuhkan. Dan di sini Pak Anies Baswedan tentunya akan mendengarkan dan akan memberikan solusi dari aspirasi dan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang akan didiskusikan pada acara Desak Anies di Cafe Bento Sukarame pada hari ini.
Iya, terima kasih kepada Gamelan Kutamaro. Tepuk tangan dulu semuanya. Kayaknya pada ngantuk ya. Halo semua, dari tadi hanya dengar suaranya dari jauh. Sekarang aku izin masuk ke stage ya. Halo semua. Pertama-tama kita apresiasi dulu kali ya. Aku sangat kaget dan membludak banget ternyata teman-teman Lampung kita semua kursi full loh. Tepuk tangan untuk kita semua. Dari tadi kayaknya kita udah dapat alunan lagu enak dari Acoustic. Kemudian kita dapat disajikan oleh gamelan dari Kutamaro. Kayaknya itu masih dingin ya, apalagi kita di tengah-tengah sawah nih dingin gitu, adem. Sedangkan acaranya kan namanya Desak Anis ya, harusnya panas gak sih? Kawan-kawan setuju gak? Setuju, tepuk tangan dulu yang setuju sama aku. Bahwa kopi bento Lampung ini harus dibuat panas keadaannya. Kalau kayak gitu aku mau coba satu temen deh dari... Oke, sorry kita break dulu lagi azan. Chaos ya. Lo nggak tahu kan polisi di depan ngantongin apa? Gas air mata ya, gue kasih tahu ya. Apa yang boleh mas? Ya Pak Anies. Di sini ada anak IAIN? Oh udah UIN, sorry ya. Gue angkatan 2008 soalnya. Ada yang UIN di sini? Gimana? Aman ya dosen, aman ya? Aman ya dosen ya, tolong ya, diamanin ya. Ya. Islam loh itu capnya ya. Bukan poligami ya. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya gak sih? Lo tau gak sih orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya. Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan pakai hadis Nabi ya. Kacau emang ya. Pak Anies mana ya? Katanya mau roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baik kan belum sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Kayaknya Pak Anies ini telat karena mampir ke PMD kayaknya. Ya. Kenalin ya, tes. Belum udah dibungkam nih gue.
Oke. Ya, oke ya, tes ya. Pacaran? Pacaran? Amin. Wow. Mbaknya pacaran dengan masnya? Pacaran ya. Udah berapa? Tes. Mbaknya pacaran sama masnya udah. Gimana ini ya? Modalnya kurang nggak pacaran ini? Tes, oke, bagus. Udah berapa tahun pacaran? 2 tahun, ngapain aja? Ngapain aja 2 tahun? Nikah ya? Nih Mbak ya, gue kasih tahu ya, karena lu perempuan ya, gue punya anak perempuan 2 nih ya. Kasih tahu ya, biar cowok lo tetap romantis dan bucin, jangan lo kasih tahu, jangan lo kasih apa yang dia mau. Paham kan maksud gue ya? Ya yang dia mau tuh paham kan? Jangan dikasih ya. Karena kalau hitung-hitungan bisnisnya lo yang rugi cewek. Iya. Di PMD aja bayar ya, nggak free sex ya. Cuman orang pacaran habis nge-sex nggak dibayar. Tuh Mbak, habis ini putus aja ya. Nama gua Aulia. Nama Aulia itu kayak nama cewek ya, kayak nama cewek. Sama kayak nama Pak Anies tuh, kayak nama cewek ya enggak? Nis beli telur nis di warung gitu kan. Sering tuh denger tetangga gua ngomong kayak gitu. Nah, nama Aulia ini yang bikin Pak Anies menang Pilgub lawan Ahok. Karena Ahok sotoy ngartiin arti Aulia di surat Al-Maidah ya kan. Harusnya gue dapat royalti nih. Gara-gara agama Pak Anies menang ya. Berarti udah kehendak Tuhan ya. Ya, Tuhan Yesus ya. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara. Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IAIN yang selingkuh sama mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya nggak itu? Nggak ada ya, tapi kampusnya ada ya. Ada banyak hal yang sifatnya personal dengan diri kita ya. Tapi kita nggak bisa milih. Ya nggak sih? Kayak nama tuh, kita nggak bisa milih. Agama kita nggak bisa milih. Jenis kelamin kita nggak bisa milih. Gue tau-tau udah Aulia, laki-laki Islam gitu. Gue kalau disuruh milih nih ya, nama pas bayi diajak rembukan gitu ya, kamu mau dikasih nama siapa gitu, gue pasti bakal minta nama yang laki banget, nama yang laki banget lah, Ivan, Gunawan, laki banget lah pokoknya, Robin Onsu ya, laki banget lah pokoknya, Nasar, KTI gitu ya, yang laki banget lah. Tapi kita nggak bisa milih nama ya, apalagi yang kita nggak bisa milih, agama nggak bisa milih. Jenis kelamin gak bisa milih kita. Makanya gue tuh salut sama orang-orang yang berani ganti nama, ganti agama, ganti jenis kelamin. Iya, mereka lebih bertanggung jawab menjalani hidup karena berdasarkan pilihannya sendiri ya kan. Makanya bencong nih ya, lebih bisa menjaga keperawanannya dibanding wanita. Iya gak sih? Fakta ya, fakta yang tidak bisa ditangguhkan gitu. Selain nama ya, ini pesanan Pak Anies, tolong bahas infrastruktur gitu. Lo tau gak sih? Masalah Lampung itu paling jalan yang jelek ya, berlubang. Gue kalau lewat bypass itu kayak lagi main Lego Marvel, tau gak lo? Ada aja petakan yang bolong gitu. Dan udah ditambal tapi bolong lagi karena emang dikorupsi ya emang ya. Ada apa nih? Karena emang dikorupsi itu. Bilang aja sih dikorupsi. Selain jalan ya, yang bikin mengganggu akhir-akhir ini tuh baliho. Baliho caleg. Ya nggak sih? Lu pernah lihat baliho Petrus Chandra nggak?
Gue ngelihat ini ya, poster itu di belakang mobil Raja Basa. Petrus Chandra anak Lampung. Terus gue ke arah Teluk, ke Saverius. Ada lagi tulisannya, Petrus Chandra anak Saverius. Ngapain sih orang ini? Gue takutnya kalau ada poster jadi masjid, Petrus Chandra anak Soleh. Nanti kalau ada di IAIN nih, ada di UIN nih, Petrus Chandra anak Maharipal. Masih ada gak sih Maharipal? Masih ya? Itu ngapain sih tuak segalon di depan sekret itu? Dulu gue sering ya, situ ya. Terakhir ya, ada baliho yang dari partai yang mengusung Pak Anies. Rahmawati Herdian, anak kandung Herman HN. Gila. Bangga banget ya. Punya bapak king of playover gitu ya. Maksud gua kan itu yang sekarang punya power gede kan ibunya ya. Bunda Eva kan wali kota. Kenapa enggak anak kandung Bunda Eva gitu? Pak Herman kan sekarang cuman ya pengurus partai biasa gitu ya. Atau digabung tuh anak kandung Herman HN dan Bunda Eva. Kan lebih kuat powernya. Jangan sampai gue curiga jangan-jangan dia anak kandungnya Herman HN tapi karena apa? Karena backgroundnya Nasdem gak cocok sama Ibu Bunda Eva. Makasih ya gue Aulia ya. Terima kasih Mas Aulia Rahman. Emang ya kalau menyuarakan kebenaran tuh ada aja intervensi, tiba-tiba suaranya kayak alien kan? Emang ada aja. Kadang tuh susah ya kita sebagai rakyat kecil, ya nggak? Semangat nggak teman-teman? Oke. Terima kasih Mas Aulia Rahman. Sebelumnya aku nanti akan menjelaskan ya teman-teman untuk acara Desak Anies ini kita dibagi menjadi 5 segmen. Oke, yang pertama itu segmen Gimana Nis, itu dimana nanti Bapak akan aku berikan langsung pertanyaan mengenai isu lokal. Oke, jadi yang kedua nanti masuk ke Spill Dong Nis, itu tetap masih aku yang membacakan pertanyaannya, sudah kita collect dari media sosial. Yang ketiga masuk ke segmen Serius Amat Nis, itu masih tetap aku yang membacakan pertanyaan-pertanyaannya. Oke, jangan desak aku. Jangan desak aku, gantian dong. Tenang, di segmen keempat aku berikan kebebasan ke teman-teman semua untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Anies secara langsung. Tapi aku mohon kepada teman-teman, mengingat waktu yang sedikit, yang singkat, kemudian masa teman-teman ini banyak, aku tegaskan untuk setiap penanya itu hanya kita kasih waktu 1 menit. Nanti akan ada di TV, di monitor, itu 1 menit untuk kalian bertanya. Kemudian Bapak akan menjawab dan menanggapi selama 2 menit. Jadi aku mohon silakan straight to the point supaya keluh kesah masyarakat Lampung ini, terutama muda-mudi milenial, itu semuanya bisa kita cakup banyak. Oke, kita sepakat satu suara? Kita satu suara ya, sepakat ya. Sambil nunggu Bapak nih, ini jangan-jangan Bapak takut kali ya, ngelihat masa udah dicek di media sosial, waduh Bento Kopi rame. Aku mau coba tepuk tangan buat teman-teman yang berangkatnya dari Kabupaten Pesawaran. Banyak ya. Keren. Tepuk tangan buat teman-teman yang datang dari kota metro. Rame. Tepuk tangan buat teman-teman yang datang dari Universitas Lampung. Kebetulan aku merupakan alumni Universitas Lampung jurusan hukum nih. Jadi kita, ini adik-adik, kakak-kakak mohon izin ya. Jadi aku cukup common ya dengan kehidupan di Lampung selama beberapa tahun. Jadi mungkin isu kita tuh sebenarnya sama. Pusing, transportasi susah, jalanan jelek, kerjaannya makan ayam geprek, ya kan? Jadi nanti kita sambil nunggu Bapak ya, kita intermezzo dulu. Tadi kita sepakat ya, oke? Untuk di segmen 4, teman-teman hanya diberikan 1 menit, oke? Terus mana lagi nih daerah-daerah Lampung yang datang dari Wai kanan. Ada, hebat loh, keren. Atau ini panasnya karena matahari ya, mau kita bikin panas lagi dengan orasi-orasi atau penyampaian aspirasi, kayak dari tadi ada nih yang angkat tangan. Kita sepakat ya teman-teman ya? Oke Mas, boleh. Cek.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya lihat rata-rata generasi milenial dan generasi Z di sini. Umurnya mungkin rentang 18 sampai 26 tahun atau 28 tahun. Teman-teman semua, saya tegaskan untuk sadar bahwa pemilu ini akan menentukan nasib kita sebagai generasi milenial ke depannya nanti. Karena apa? Pemilu ini dikuasai oleh generasi-generasi seperti kita. 60% suara pemilu tahun 2024 ditentukan di tangan generasi milenial seperti kita. Teman-teman semuanya yang ingin melakukan, yang ingin mengintervensi dan ingin mengelaborasi perubahan, saatnya di pemilu ini generasi milenial yang menentukan arah perubahan Indonesia ke depannya nanti. Bukan dengan gimmick goyang-goyang dan joget-joget, bukan dengan gimmick bermasyarakat, tapi dengan ide dan gagasan yang ditawarkan kepada milenialnya. Setuju? Terima kasih. Terima kasih Mas, siapa tadi? Mas Leo, terima kasih. Teman-teman, sebagai informasi tambahan, acara Desak Anies Lampung kali ini kita live ya di Metro TV dan di beberapa channel. Aku mohon kepada teman-teman untuk patuhi rules yang tadi telah aku bacakan. Kemudian buat teman-teman yang masih merokok, walaupun ini ruang terbuka, aku ingatkan sekali lagi untuk tidak merokok. Kecuali asapnya mau ditelan atau putungnya mau ditelan juga. Oke? Masih kurang panas ya. Kira-kira masih ada nggak yang mau menyampaikan nih? Kurang panas, mau masnya? Boleh mas. Baik, terima kasih. Izin semuanya dan terima kasih atas kesempatannya untuk saya berbicara di forum yang Masya Allah ramai sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusuf Zakir Divan, saya dari Universitas Lampung. Oke teman-teman, hari ini dan hari-hari ke depan kita akan berada dalam situasi, suasana, dinamika, dramatisasi, ketegangan, dan macam-macam situasi menjelang pemilu tahun 2024 ini, teman-teman. Nah, pemilu itu merupakan hal fundamental, hal yang penting, jangan dianggap sebagai sebelah mata saja, teman-teman. Apalagi yang sudah disampaikan tadi, bahwa penentu suara pada Pilpres adalah didominasi oleh kaula muda. Nah, dari 3 kandidat calon ini, mari kita tentukan pilihan kita, mari kita gunakan hak kita untuk menentukan arah bangsa dan arah negara ini ke depannya, teman-teman. Dan gunakan rasionalitas atau membandingkan supaya kita tahu dan kita bisa membedakan mana ini asam folat dan mana ini asam sulfat. Jadi kita harus menggunakan rasionalitas, kita membandingkan 3 calon ini, teman-teman. Jangan sia-siakan hak kita, jangan sia-siakan peluang kita untuk menentukan arah bangsa ke depan Indonesia ini, teman-teman. Dan kita digadang-gadang akan mendapatkan bonus demografi, bonus teman-teman yang di belakang mungkin nggak bisa kadang-kadang boleh maju aja di depan biar habis makin terpisah. Ini kontrak baru nih, aku apresiasi kepada teman-teman dibuatnya di tengah-tengah biasanya itu benar-benar di dalam ruangan ya, tapi kontrak baru
Aku apresiasi banget Bapak. Tepuk tangan untuk Bapak. Ini makin gak sih, beda tadi. Ini berapa? Anaknya nanti dunia. Oke, kalian mau bikin jargon bikin. Kalau aku cuma bilang kita udah ubah barang. Kita Indonesia ubah barang. Kita bersama ubah barang. Coba kita cek sound. Kita udah. Kita Indonesia. Kita bersama. Panas banget nih, katanya mau ada banget. Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita muda, kita Indonesia. Semangat ya, coba kita cek sound dulu. Kita bersama. Kita pemuda, kita Indonesia. Kita bersama. Aduh, lemes banget ini, katanya mau ngedesek Bapak. Ada Bapak yang ngedesek kita ntar. Ya nggak? Oke, kita coba sekali lagi ya. Kita pemuda, kita Indonesia, kita bersama. Teman-teman, kita sepakat ya untuk mengubah bareng bangsa kita. Sepakat? Siapa yang mau keadilan dan kemakmuran boleh tepuk tangan? Siapa yang udah gerah banget mau beli rumah tapi nggak punya duit? Tepuk tangan. Siapa yang pengen nongkrong tapi mahal semua, Bapak gimana? Tepuk tangan. Atau siapa nih yang nggak punya uang tapi gaya hidupnya elit? Tepuk tangan. Oh nggak ada ya, nggak ada. Oke, kata teman kita, siapa yang mau kuliah tapi mahal? Katanya pendidikan itu jembatan, ya nggak? Untuk kesuksesan, benar? Sepakat nggak? Tapi harga kuliah mahal, SD mahal, kalau nggak dikorupsi, ya nggak? Sepakat nggak teman-teman? Jadi siapa yang mau perubahan? Siapa yang mau perubahan? Boleh tepuk tangan? Tepuk tangan mulu ya, siapa ya? Bentuk grup lah, bentuk aktor. Gak apa-apa, gak santai aja. Teman-teman boleh tepuk tangan siapa yang dari kemarin menantikan desak Anies di Lampung? Siapa yang tadi di perjalanan, jalanannya jelek? Semua jelek ya? Soalnya aku udah lama nggak ke Lampung. Kemarin kebetulan tidur di perjalanan, jadi nggak sadar tuh jalanan jelek atau enggak. Tapi tadi berarti teman-teman datang ke sini jalanan masih jelek. Mau perubahan nggak? Mau desak Pak Anies. Tadi teman-teman siapa yang makan siangnya masih mahal? Ada yang masih mahal makan siangnya? Atau mama, ibu, bapak di rumah ngeluh bensin mahal? Iya benar. Siapa yang mau ujian tapi nggak bisa gara-gara UKT atau uang SPP-nya mahal? Mau terus kayak gitu? Kamu orang mau kayak gitu? Aduh, nggak mau ya? Oke, kita... Oke teman-teman, kita tetap terus kondusif ya, menjaga kondusivitas. Oke teman-teman, karena katanya Bapak udah deket, tapi ternyata masih sepoi-sepoi nih teman-teman. Aku takut kalian ngantuk ya. Kita kasih kesempatan satu orang lagi untuk orasi. Siapa yang mau? Siapa? Boleh, boleh, boleh. Cek.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan diri, perkenalkan saya Mas AVI, saya perwakilan dari YIN Metro. Sini pada ini untuk orasi, menyampaikan inspirasi terkait diskusi pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, kesempatan hari ini kita manfaatkan untuk menguliti capres-capres hari ini. Semangat! Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk tunduk terhadap kekuasaan. Semangat! Tidak diciptakan seorang pemuda di tanah Lampung ini untuk diam terhadap keberblokan. Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita kedatangan tamu spesial nih, Pak Bang Tobas kita sebut ya. Bang Tobas boleh nggak sih? Oke, kita panasin dulu sedikit ya. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Teman-teman sekalian, di Lampung ini beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan satu keadaan di mana ruang demokrasi kita mulai tertutup. Kebebasan berpendapat kita mulai tertutup, mulai terbelenggu. Karena itu kita harus apa? Kita harus lawan. Karena apa? Demokrasi inilah yang membangun negara kita. Kita bisa menjadi begini karena demokrasi. Republik ini adalah milik rakyat, bukan milik sebagian orang, bukan milik kelompok-kelompok tertentu. Karena itu jangan mau kalau demokrasi kita direnggut. Kita butuh suatu perubahan. Dan anak-anak muda, negeri ini, bangsa ini, republik ini didirikan, dimerdekakan oleh gerakan kaum muda. Kaum muda lah yang menggerakkan negara ini menjadi negara Indonesia. Karena itu tantangan buat kita semua agar perubahan terjadi saat ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Kita tidak boleh berdiam diri. Karena apa? Kalau kita diam, kita akan apa? Kita akan tertindas. Ini adalah Mas Anies yang dalam video di mana Mas Anies ini adalah orang yang bersedia untuk ini dan sangat sederhana pada yang bisa mendapat yang Anies bisa Selamat sih jalan. Selamat datang di acara Tabi pun api kabar sekali. Selamat datang di acara Desak Anies Lampung. Lampung ini terkenal dengan kopi ya, betul?
Banyak Pak. Jangan desak Manda. Desak Anis. Oke. Oke, selamat datang di Desak Anis Lampung. Kita langsung sambut Anies Baswedan. Desak Anis, 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 desak Para mahasiswa yang merindukan kejayaan. Desak Anis, udah Bapak udah merapat? Oke teman-teman, karena perjalanan jauh Bapak mampir dulu ke toilet ya. Boleh tetap kondusif teman-teman, karena kita live nih. Kita live, boleh tetap kondusif teman-teman. Sabar ya, udah semangat banget nih. Teman-teman Lampung patut diapresiasi. Ini paling pecah ini. Halo Ridwan TV. Ridwan TV. Oke teman-teman, mohon maaf ya sebelumnya. Kita harus tetap jaga kondusivitas ya. Siapa enggak? Biar Bapak duduk dulu, biar Bapak duduk dulu. Biar Bapak duduk dulu, biar Bapak di desa. Desak Anis, 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 desak Anis. Oke. Bapak boleh duduk dulu, istirahat dulu, minum dulu. Oh, oke baik, boleh Pak.
Cek. Oke. Izin kawan-kawan semua, izin Mbak. Boleh, izin nggak kawan-kawan ada intervensi semua. apapun kita. Saya dari di sini, saya dari Ketua Dema Fakultas Syariah. Mohon maaf sebelumnya. Di sini kami dari undangan mendapatkan undangan. Oke, pukul kita masuk ya. 14.30. Ya betul. Nah 14.30, tapi di sini saya meminta atensi dari Pak Anies. Kenapa dia bisa hadir telat? Ya, Dan saya tanyakan, Pak Anies di sini siap berapa jam, Pak? Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nanti aja. Oke. Kita mulai ya teman-teman ya, karena dari tadi udah mulai, karena dari tadi udah panas. Boleh kondusif dulu, supaya bisa kita mulai, supaya bisa kita desak Pak Anies. Betul? Jawab dulu. Oke, kita mulai ya. Pak Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, oke teman. Gimana perjalanannya Bapak? Capek ya? Perjalanannya tidak lancar. Iya. Saking ramenya kalau mau keluar dari tempat susah sekali. Minta maaf jadinya datang terlambat di tempat ini. Ya. Jadi iya. Memang jalannya rusak. Oke, udah bisa kita mulai. Sudah terjawab ya, karena tadi di perjalanannya sulit. Oke, terjawab ya. Pak Anies. Ya, jadi minta maaf kami datangnya terlambat. Kalau menurut jadwal kita 15.15, kita terlambat 30 menit lebih. Mohon dimaafkan, karena memang tadi kami dari Lampung Tengah, dan setiap kali acara luar biasa teman-teman saudara-saudara kita di Lampung ini selalu menyambut dengan hangat. Terima kasih. Tapi konsekuensinya jadi delay. Jadi mohon dimaafkan datangnya terlambat di sini ya. Kita mulai Pak Anies. Pak Anies izin memperkenalkan diri, nama saya Amanda Putra Amelia. Saya akan memandu acaranya kali ini. Desak Anies ini kebetulan ada di Jakarta, di Bandung, di Jogja, Medan, Banjarmasin. Tapi teman-teman Lampung nggak mau kalah nih Pak. Mereka menyuarakan banyak banget komen minta di Lampung dan siap mendesak Anies, benar? Oke, kita langsung masuk segmen pertama ya, yaitu gimana Nis? Oke teman-teman, boleh kondusif dulu, kita boleh memang ramai tapi tetap harus kondusif ya, sepakat ya? Tepuk tangan dulu, sepakat? Oke. Sebagai informasi tambahan, Bapak Anies Baswedan mendapat gelar adat sebagai Tuan Penata Negara di pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan rekomendasi Pepung Adat Marga 4 Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 29 April 2022 atas kontribusinya memajukan Tulang Bawang Barat dengan mengirimkan pengajar muda Indonesia mengajar sejak tahun 2010. Kita tepuk tangan dulu apresiasi kepada prestasi Pak Anies. Pak Anies izin, mungkin di Medan panggilannya Bang, kalau di Bandung kemarin panggilannya Kang, kalau Lampung punya panggilan sendiri namanya Kiai. Betul, sepakat? Oke, kita ke depannya panggil. Kalau Kiai laki perempuan sama? Kalau laki-laki Kiai, kalau perempuan Atu. Oke, sepakat? Aku izin manggil, apa harus dipanggil Mas Anies? Kiai aja. Kiai aja. Oke, siap. Sepakat ya kita panggil Kiai ya. Oke, langsung masuk ke pertanyaan segmen pertama. Gimana Nis? Pak Anies, Kiai Anies, untuk segmen pertama ini kita berikan 2 pertanyaan yang diangkat dari isu lokal ya. Pak Kiai bisa menjawab dalam 2 menit. Kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama.
Kiai Anies, ini langsung aku bacain dulu, nanti baru ke segmen keempat dibacakan teman-teman langsung. Kiai Anies masih ingat gak tentang kasus yang sempat viral karena ada yang mengkritik tentang Lampung, khususnya terkait jalanan Lampung yang selalu rusak. Kalau berdasarkan data BPS, Lampung peringkat 3 provinsi dengan jalanan rusak berat terbanyak di Indonesia, Kiai. Padahal kita tahu bahwa jalan adalah infrastruktur yang penting untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Di Lampung itu sektor unggulannya perkebunan seperti kopi, robusta, lada hitam, kakao, dan lain-lainnya. Gimana nih solusi yang Kiai Anies tawarkan agar pertumbuhan ekonomi di Lampung tidak mengorbankan infrastruktur umum seperti jalan raya? Boleh dijawab dalam 2 menit? Ya, makasih. Saya buka data yang nunjukin persentase jalan rusak di sini. Jadi, teman-teman sekalian, terima kasih soal transportasi yang tadi ditanyakan. Kita memang harus memberikan porsi yang cukup. Jangan hanya membangun jalan berbayar, tapi melupakan jalan tak berbayar yang ada di seluruh Indonesia. Oke? Karena itulah, saya tadi makanya langsung lihat datanya. Di Indonesia ini, 52% lebih jalan daerah dalam kondisi buruk. Hari ini, 52%. Dan saya dengar di Lampung tadi ya, termasuk nomor 3 dari seluruh Indonesia. Ya, itulah sebabnya mengapa kami berorientasi ke depan itu bukan hanya meneruskan program jalan berbayar yang itu hanya untuk kendaraan roda 4 ke atas, sementara yang pada punya motor nggak bisa menikmati jalan berbayar, tapi kami justru ingin membangun moda transportasi alternatif yang kita sudah miliki. Kenapa tadi kita ngomong tentang kereta api? Kita ingin membangun jalur kereta api double track yang sekarang sudah ada. Sekarang ini adanya dari Bakahuni sampai Tanjung Karang 1 track sehingga 300-an kilo ditempuh dalam waktu kira-kira 9 jam. Kita berencana itu membuat menjadi double track sehingga bisa ditempuh dalam waktu yang relatif singkat, bukan hanya untuk logistik tapi juga untuk penumpang manusia. Dan kendaraan pribadi, kendaraan itu yang menggunakan jalan, ini alokasi anggarannya harus proporsional supaya prinsip keadilan terpenuhi. Ini prinsip yang kami selalu pegang ketika kami bertugas. Satu kata aja, keadilan. Dan ketika keadilan itu diterapkan dalam mobilitas, maka pertanyaannya apakah kita mengalokasikan anggaran yang cukup antara jalan berbayar dengan jalan yang tak berbayar. Bila kita tidak alokasikan cukup, maka yang menikmati jalan kita hanya yang memiliki mobil roda 4 ke atas. Sementara roda 2 ke bawah, roda 4 ke bawah mereka tidak bisa menikmati. Jadi justru itu perbaikan jalan dan memastikan jalan tak berbayar lebih diberikan perhatian oleh pemerintah. Gitu jawabnya. Tepat waktu sekali Kiai Anies menjawab ya. Tapi juga saya kebetulan ingat, nah ini ada, saya boleh kenalkan sedikit ngomong soal moda kereta api. Salah satu yang pernah bertugas memimpin MRT di Jakarta adalah putra Bandar Lampung Pak Aprindi. Boleh Pak Aprindi? Beliau putra Bandar Lampung, tinggal di sini. Di mana Pak? Kedaton. Tinggalnya di Kedaton. Beliau pernah memimpin MRT. MRT itu salah satu proyek kereta api di bawah tanah yang ada di Jakarta. Oke. Baik, Kiai Anies terima kasih atas jawabannya. Tapi tetap ya teman-teman, kita akan tagih janji Kiai Anies bahwa pembangunan jalan tidak berbayar. Oke, sepakat? Ini teman-teman, ratusan orang di sini menjadi saksi ya. Oke Kiai, siap ke pertanyaan kedua ya Kiai ya. Pertanyaan kedua, sepanjang Januari sampai Juli 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung mencatat 307 kasus kekerasan dan pelecehan. Yang mana mirisnya lagi kasus ini terjadi di wilayah terdekat mereka, yaitu rumah atau sekolah. Gimana nih Kiai Anies untuk menciptakan ruang aman bagi anak-anak dan perempuan? Boleh ditanggapi 2 menit. Ya. Ada 4 kelompok di masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan dan perhatian ekstra. 4 kelompok. 1 tadi disebutkan adalah perempuan, khususnya ibu hamil. Yang kedua adalah anak-anak. Yang ketiga adalah lansia. Yang keempat adalah penyandang disabilitas. 4 kelompok ini itu harus ada perhatian ekstra, fasilitas ekstra karena mereka rentan atas masalah. Nah, saya ingin sampaikan bukan akan ya,
Tapi ini yang kami kerjakan. Di Jakarta punya fenomena yang sama. Apa yang kita kerjakan? Kita membangun 19 pos pengaduan. Dan kita membuat sebuah nomor hotline untuk siapa saja bisa menelpon bila mengalami ancaman kekerasan. Nomornya 112. Ini seperti hotline yang dikenal di barat namanya 911. Ini 112. Sehingga di mana saja, kapan saja ada peristiwa, tahu kemana harus lapor. Dan ketika mereka menghubungi, maka akan disiapkan bantuan, bahkan disiapkan safe house. Ada safe house, kita siapkan safe house untuk dilindungi. Dan bila ternyata mereka alami kekerasan dan harus mendapatkan visum, ketika mereka memproses visum itu, seluruh biayanya ditanggung oleh Pemprov DKI Jakarta walaupun KTP-nya bukan DKI. Kenapa? Saya itu sering sampaikan, kenapa sih pelayanan negara berbasis KTP? Oh, semuanya rakyat Indonesia. Jadi tidak usah lagi berbasis KTP. Kalau ada rakyat Indonesia mengalami ancaman, maka tugas negara memberikan perlindungan tanpa tanya Anda berasal dari mana. Ya. Nah, pendekatan serupa yang kita harus lakukan. Sehingga ketika korban mengalami kekerasan, dia tahu kemana harus lapor, dan institusi yang punya tanggung jawab untuk mengelolanya, tahu SOP-nya, dan tahu langkah yang harus dikerjakannya. Oke Kiai, tepat waktu lagi ya, udah waktunya habis. Cukup terdesak Kiai? Saya ini dipanggil Kiai rasanya kayak jadi Kiai Ustadz gitu. Pak Kiai gitu kan. Enggak, tapi kan Yai, oke baik, Yai. Kebetulan Manda ini juga lulusan Universitas Lampung, jadi cukup kapan dengan bahasa panggilan. Oke, kita langsung, udah cukup jadi terdesak. Saya panggilnya Atu. Atu, oke, kita belum salah Pak. Atu siapa? Atu Amanda. Yai Anis, oke? Yai, gak usah banyak basa-basi karena kita butuh gagasan, kita butuh perubahan. Kita langsung masuk segmen kedua, spill dong Nis. Oke, Yai. Untuk informasi segmen kedua ini kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ribuan pertanyaan masuk dari media sosial. Yang pertama, Yai. Bapak selalu bilang akan membuat pendidikan tinggi menjadi lebih terjangkau. Emang caranya seperti apa, Pak? Buktinya apa? Oke, boleh ditanggapi, Yai Anis? Ini banyak yang masih mahasiswa ya di sini. Banyak mahasiswa. Ya. Ya, jadi gini, nomor satu, cara pandang pemerintahnya diubah. Jangan memandang pendidikan dan biaya pendidikan, pengeluaran pendidikan itu sebagai biaya. Pandang itu sebagai investasi, nomor satu. Terus yang kedua, jangan pandang pendidikan sebagai sebuah industri. Kalau pendidikan dipandang sebagai industri, maka kita akan mendorong industrialisasi pendidikan tinggi. Dan bila itu dikerjakan, maka kita akan memandang mahasiswa sebagai konsumen jasa pendidikan. Dan apa yang terjadi? Nanti mahasiswa yang menjadi konsumen jasa pendidikan, kemudian hari dia akan menjajakan ilmu pengetahuan kepada orang-orang yang mau membayarkan paling mahal atas ilmu yang dimilikinya. Oke? Yang terjadi kemudian itu komersialisasi yang menempel dalam pikiran anak muda. Kenapa? Saya bayar kuliah mahal, saya dapat ilmunya, nanti saya akan jajakan ilmu saya kepada orang yang akan membayar paling tinggi. Unsur pengabdian hilang, unsur idealisme hilang. Padahal perguruan tinggi dalam sejarahnya di Republik ini adalah supplier pejuang untuk perubahan. Dari mulai zaman Belanda sampai ke depan. Karena itu menurut saya harus dikembalikan ini. Caranya apa? Alokasi anggaran yang lebih besar. Sehingga beban yang harus ditanggung oleh keluarga turun. Hari ini kita punya program banyak, pemerintah punya untuk masyarakat berlatar belakang keluarga ekonomi lemah. Masalahnya yang ekonomi lemah banyak bantuannya, yang di tengah ini yang nggak bisa dapat apa-apa, betul kan? Yang di tengah mereka kaya bukan, tapi miskin juga tidak. Nah, jika kita suntikkan dana lebih besar ke pendidikan tinggi, maka beban yang harus ditanggung keluarga berkurang. Nah, ini yang kami ingin dorong ke depan. Dengan cara seperti itu, maka yang berada di kampus, pengelola kampus tidak diorientasikan untuk mencari biaya operasionalnya. Karena begitu mereka mencari biaya operasional, mereka bukan pedagang, mereka bukan entrepreneur.
Ya paling gampang adalah bebankan biaya itu kepada mahasiswa, dan begitu dibebankan pada mahasiswa terjadilah praktek tanpa disengaja industrialisasi pendidikan tinggi. Kira-kira begitu. Oke, Kiai. Emang ya, Yai Anies ini terkenal kata-katanya manis, Yai, katanya. Balihonya aja yang nggak ada. Tapi Yai, banyak baliho tanpa gagasan sama aja omdo. Bener gak? Sepakat? Masalahnya Yai Anies punya gagasan gak? Betul? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Dari akun Gamapila. Yai Anies, kalau jadi presiden, privilege apa yang sebenarnya anak Bapak bisa dapatkan tapi tidak diizinkan mendapatkannya? Digunakan, sorry. Yang jelas nggak jadi caleg gitu kan? Nggak, gini. Kalau janji bentang besok itu kan baru akan ya. Bagi yang mengatakan bebas mengatakan apa saja, yang mendengar juga nggak bisa membantah. Jadi saya mau ceritakan saja. Saya pernah bertugas sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan anak saya berada di sekolah. Berada di sekolah itu artinya di bawah bidang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak pernah sedikit pun saya terlibat di dalam urusan anak-anak saya di sekolah untuk urusan apapun. Bahkan ketika mereka mendaftar ke sekolah, ya mereka daftar sendirian. Justru punya beban. Kalau saya ini rasanya risih ngontak kepala sekolah, risih ngontak rektor. Dan saya ingat ketika 2016 kalau tidak salah, anak saya itu lulus SMA. Kan kalau SMA itu ada apa yang diterima langsung itu namanya? SNMPTN. Nah dia sekolah di lab school, yang anak lab school di Jakarta yang siswanya itu banyak sekali yang diterima di SNMPTN. Dan anak saya termasuk yang tidak diterima. Okay? Dan ketika tidak diterima justru jadi berita, dan dia tuh merasa juga kenapa saya tidak diterima jadi berita. Dan itu merasa kan saya nggak melakukan sesuatu yang salah gitu. Dia harus mengikuti ujian sendiri, yang ujian itu namanya SBM, dan dia harus mengikuti ujian sendiri dengan tegang. Kalau tidak, karena dia tahu bapaknya nggak akan ngebantuin. Baik, alhamdulillah anak-anak itu diterima di Fakultas Hukum UI, dan alhamdulillah tahun lalu selesai kuliahnya, 2 tahun lalu. Saya nggak ikut-ikut. Jadi kira-kira gini, saya udah ceritakan yang saya kerjakan kemarin. Jadi kira-kira besok ya akan sama dengan kemarin. Bapaknya tidak akan memberikan fasilitas ekstra untuk anaknya, gitu ya. Oke, terima kasih Yai Anies. Cukup puas teman-teman? Puas dengan jawaban Yai Anies? Jadinya mau mendesak atau mau perubahan? Desak untuk perubahan ya. Ini teman-teman ke Lampung luar biasa pertanyaannya Yai Anies. Oke, masuk ke pertanyaan ketiga. Pengen masuk PNS agar hidup stabil, tapi ketika saya cek gaji PNS timpang banget antara yang Kemen Sultan versus Kemen Jelata. Apa solusinya Yai Anies? Tolong nih masyarakat, teman-teman milenial nih pusing ya, mau nikah tapi nggak ada duit, pekerjaan sulit, gimana dong? Gaya hidup elit, aduh Yai, gimana nih Yai? Tolong dijawab ya. Masalahnya. Memang ada ya istilahnya itu ya, Kemen Sultan sama Kemen Jelata, Kemen non Sultan. Ya, jadi gini, kalau saya melihat berada di dalam pemerintahan memang harus bekerja atas nama negara, dan sudah saatnya juga ada kesetaraan di dalam pemberian remunerasi. Nah, remunerasi ini ada gaji dan ada tunjangan. Nah, tunjangan kinerja sudah seharusnya disambungkan dengan kinerja. Kalau gaji memang berdasarkan pada pangkat jabatan, tapi kalau tunjangan kinerja, tukin, kalau di daerah namanya TKD, itu tidak boleh sesuatu yang dianggap sebagai hak begitu saja. Dia hak yang diberikan bila ada kinerja. Nah, menurut hemat saya, ke depan tukin ini yang bisa ditingkatkan dengan ada ukuran kinerja bagi ASN. Dengan cara begitu, maka publik merasakan manfaatnya, dan bagi ASN mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, dan antar kementerian disetarakan. Jangan ada yang sultan dan non sultan lagi. Ini katanya desak Anies tapi terjawab semua, gimana dong? Itu dari Lampung tadi? Ini dari teman-teman, pertanyaan teman-teman dari Lampung, jadi kita kolek, masuk 1000 lebih komen, ini salah satu kita filter yang ini.
Oke, masuk ke pertanyaan yang keempat ya, Yai Anis. Anggaran APBN untuk IKN di 2023 adalah 29,4 triliun. Sedangkan untuk membangun rel kereta Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km di 2017 adalah 22,9 triliun. Berapa? 22,9 triliun. Nah, menurut Yai Anis, gimana ini lebih baik yang mana, Yai? Trans Kalimantan. Se-Kalimantan. Trans Kalimantan sepanjang 2.428 km. 2428 km. Gimana nih, Yai? Ya, ini sebenarnya yang sering saya ungkapkan. Sebenarnya bukan soal kita punya ibu kota baru atau tidak, tapi timingnya. Di saat kita masih punya kebutuhan-kebutuhan mendesak yang penting dan anggaran kita masih kurang, maka mengalokasikan anggaran untuk membuat sebuah kota baru yang akan dipakai oleh penyelenggara negara, bukan dipakai oleh rakyat kebanyakan. Yang akan di situ penyelenggara negara. Menurut hemat kami, anggaran lebih baik dipakai untuk hal-hal yang beri manfaat bagi orang banyak. Kalau anggaran yang sama, saya malah kaget ini, saya baru lihat 29 triliun untuk tahun 2023, kalau membangun kereta berapa tadi? 22,9 triliun. Itu untuk berapa kilo? 2.400 km dibangun jalur kereta Kalimantan antar kota-kota. Menurut saya itu lebih besar manfaatnya bagi rakyat di Kalimantan. Lebih besar manfaatnya. Jadi ini bukan soal bangga kita punya kota baru, bukan. Uang ini mau dipakai untuk siapa? Yang nanti akan merasakan uangnya. Begitu ada jalur kereta api. Hari ini seperti contoh ya. Kalau Anda tinggal di Pontianak, terus mau pergi ke Banjarmasin, itu satu sama-sama di Kalimantan tuh. Harus kemana dulu? Jakarta dulu. Dari Jakarta terus ke Banjarmasin atau ke Surabaya Banjarmasin. Contoh lagi, kalau Anda di Balikpapan mau ke Palangkaraya, harus lewat mana? Surabaya atau Jakarta. Jadi semuanya harus ke Jawa dulu. Apa sulitnya membangun transportasi umum yang bisa menyambungkan kota-kota itu daripada kita menghabiskan di satu titik sebuah kota, gitu menurut saya. Oke, Yai. Tapi kita ini butuh presiden, Yai, bukan penyair. Emang jago ya merangkai kata-katanya, bahkan waktunya belum habis udah terjawab selesai. Ya sepakat? Butuh presiden? Betul, bukan butuh pujangga, bukan butuh penyair? Oke, dari tadi kita Pak Yai Anis sudah terdesak? Tambahin dikit boleh nggak? Apa tuh, Yai? Lebih baik daripada ditanya apa-apa dan diam terus. Kita ini gimana coba? Ditanyain, ini kan lucu nih, ditanyain, jawab, dibilang ini berkata-kata. Kalau nggak jawab gimana? Namanya juga pertanyaan. Memang dijawab pakai apa pertanyaannya? Jadi kalau nggak dijawab salah, kalau dijawab dibilang bermain kata-kata, bilang itu argumen kok gitu. Argumen. Tapi dibalik itu semua lebih baik menerima pertanyaan dan dijawab daripada banyak pertanyaan dan tak pernah berkata-kata. Kayak ini jadinya nggak terdesak ya Bapak ya? Bapak terdesak, Yai Anis terdesak nggak nih? Tergantung atu. Yai, untuk konsep desak Anis kali ini lumayan beda ya. Kita di tengah-tengah sawah sekarang. Biasanya kita di dalam ruangan sempit ya. Ini sawah ini ditanam padinya sama masyarakat Lampung langsung ya. Yang ingin harga ekonomi itu stabil. Perekonomian itu stabil, pertanian stabil. Betul teman-teman sekali? Jadi ya mohon nih teman-teman Lampung tuh udah bosen banget untuk labeling kota begal ya katanya. Bosen ya teman-teman ya, kota begal. Kota begal tuh sangat identik dengan kota Lampung. Jadi apakah akan ada nih Yai? Akankah hilang ya label itu? Dari tadi kita serius banget ya Yai. Aku aja jadi Atu jadi gerah sendiri. Kita kali masuk segmen ketiga ya. Serius amat Nis. Oke, Yai.
haus, mulai terdesak kayak teman-teman. Padahal kita masuk ke yang asik-asik dulu nih. Yai masih semangat, masih kuat menjawab desakan-desakan teman-teman sekelik Lampung? Bismillah, amin. Atau mau atau mau joget dulu sedikit biar rileks? Oh nggak bisa. Oh ya Anis nggak bisa joget katanya. Iya. Pinternya di kata-kata aja. Kalau ada gagasan tak perlu berjoget. Berat ya, jadinya Atu yang terdesak ini. Aduh. Oke Yai, aku izin berdiri ya. Mungkin Yai kalau duduk capek gak apa-apa. Ini kita yang bercanda-canda dulu ya teman-teman ya. Tapi tetap ini dikolek dari teman-teman Lampung Yai. Pertanyaan pertama, anak muda ini perlu hiburan. Tapi kenapa tiket konser mahal banget ya? Apalagi kalau ada artis di luar negeri. Gimana Yai biar konser murah Yai? Semangat sekali. Wah, ini baru. Gini, kita harus bikin lebih banyak tempat untuk konser, lebih banyak. Dan kita waktu itu di Jakarta bangun namanya Jakarta International Stadium. Oke. JIS itu dibangun sebagai sebuah bangunan yang bisa ditutup atasnya sehingga hujan dan panas sekalipun itu bisa digunakan. Nah, konsepnya bukan hanya untuk olahraga, tapi juga untuk kegiatan seni. Saya pernah 2 kali nonton konser di sana, Dewa sama Niji di situ. Saya nonton dan harga tiketnya terjangkau. Nah, kami melihat bila kita punya lebih banyak lagi tempat-tempat seperti itu, maka kita lebih kompetitif kemudian. Dan kalau itu kompetitif, maka insya Allah harganya akan bisa lebih murah. Jadi fasilitas-fasilitas konser seperti itu harus ditambah. Saya sendiri melihat olahraga, kegiatan seni itu bukan semata-mata sebagai olahraga atau seni saja. Itu adalah sebuah tempat event yang mempersatukan. Karena ketika datang sebuah konser, maka latar belakang apapun semua akan menikmati dengan suasana kegembiraan yang sama. Itu perasaan itu nggak bisa dibeli pakai rupiah. Itu adalah suasana yang luar biasa. Jadi satu itu. Kemudian yang kedua, yang terkait dengan segala macam pajak untuk masuk. Kenapa? Karena pendapatan yang bergerak dari perekonomian ketika ada sebuah konser itu ribuan orang datang. Itu menggerakkan perekonomian dan pemerintah bisa dapat pajak yang lebih besar daripada pajak yang terkait dengan datangnya artis. Kalau itu bisa kita kerjakan, kita akan kerjakan itu untuk mengurangi biayanya. Luar biasa ya. Coba sekelik tepuk tangan di sini siapa yang ketemu ayangnya di konser? Oh malu-malu kucing, nggak ada jadinya. Ketemu mantan, aduh ibu. Jadi sepakat ya, Kiai Anis ini sepakat untuk membangun infrastruktur lebih ya, terutama tempat-tempat yang kesenian untuk supaya lebih murah ya, Yai. Jadi kita tunggu aja kali ya kapan dibangun stadionnya untuk Lampung. Atau GOR untuk Lampung. Yai, karena aku kebetulan kuliah di Lampung, Universitas Lampung, mau olahraga tuh sulit Yai, karena jalanannya pakai batako. Kalau mau ke GOR jauh, mahal, dekat kampus gak ada. Jadi gitu Yai. Katanya GOR-nya bagus di sini. Wah, bener nggak nih? Nih yang masyarakat lokal bener nggak nih? Digusur. Jadi sepakat ya, sekelik Lampung sepakat untuk pembangunan GOR atau stadion? Kita nantikan ya, semoga Yai Anis ini terbukakan pemikirannya kayak, oke Lampung kita buat stadion, kita tunggu berita itu ya sekelik. Ya nanti kita, gini, saya tentu akan cek, tapi saya tidak mau memberikan janji yang kita belum lakukan kelayakan studinya. Betul kan? Disclaimer ya, ini nggak ada janji ya. Betul, kadang-kadang kita gini, pokoknya sampaikan dulu, tepuk tangan soal nanti pelaksanaan nomor kedua. Tidak, pelaksanaan nomor 1, janji juga nomor 1. Ini disclaimer bukan janji Yai Anis, cuman kita berdoa untuk pembangunan Lampung Stadion, oke? Amin. Jadi setiap kali ada harapan, amin aja dulu. Oke. Iya.
Amin aja dulu. Lanjut Yai Anis. Mudah-mudahan nanti punya stadion yang bagus. Amin. Bisa buat konser. Harganya murah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, seru ya, jadinya jadi happy pembawaan yang gak terdesak ini, aduh. Pak Anies, kita ini udah ngerjain tugas sampai malam, kurang tidur. Ada nggak ya program untuk bantu anak-anak muda kayak kita dapetin skincare terjangkau? Kita juga mau glowing Pak Anies. Luar biasa teman-teman, Lampung ini out of box. Atau biasanya pakai apa? Air wudhu Yai. Waduh, jawabannya akhlak betul nih. Gini, saya pernah datang ke X Beauty di Jakarta. Ada yang pernah datang nggak belum ke X Beauty? Belum, pameran X Beauty. Yang perempuan mungkin ibu-ibu yang pernah datang. Itu adalah sebuah pameran produk-produk Indonesia. Dan mempesona. Kenapa mempesona? Karena muncul brand-brand lokal yang memiliki kualitas setara dengan brand internasional, tapi harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah. Karena itu saya menganjurkan kepada semua, jangan hanya melihat made in Indonesia. Made in Indonesia bisa saja. Nike itu made in Indonesia, Adidas made in Indonesia. Masalahnya dia bukan brand of Indonesia. Bukan brand Indonesia, sehingga dia sesungguhnya brand luar diproduksi di dalam negeri. Yang kita harus dorong adalah brand of Indonesia bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Nah, ini saya ingin sampaikan buat teman-teman. Jadi yang memerlukan skincare, saya anjurkan gunakan brand Indonesia. Harganya adalah harga yang sangat ekonomis dan tidak kalah dengan produk-produk internasional. Produk luar itu menang tenar. Kalau udah lihat hasilnya kurang lebih. Dan pada akhirnya kalau pengalaman kami lihat ya, istri saya beli, anak saya beli, terus mereka pakai. Terus sesudah mereka pakai, apa yang terjadi? Mereka kemudian menggunakan produk-produk lokal itu seterusnya. Kenapa? Karena mereka merasakan itu jauh lebih murah dan kualitasnya sama. Kan kalau ditanya, mau nggak pakai yang murah tapi kualitasnya rendah? Enggak. Kalau kualitasnya turun, mereka nggak akan pakai. Tapi karena kualitasnya bagus. Jadi buat yang apa tadi kecapean gitu. Kita kan begadang ya, break out ya cewek-cewek perempuan ya. Belum lagi kalau saya anjurkan belanjanya kosmetik yang brand of Indonesia. Oke, tepuk tangan. Jadi memang untuk salah satu memajukan pendapatan ya kita harus mendukung lokal ya, brand lokal. Ini karena memang asik-asikan, ini lebih lucu lagi nih Yai. Pertanyaan terakhir nih dari segmen ketiga. Yai, Pak Anies, ada BPJS untuk hewan peliharaan kayak kucing gak ya? Tapi memang benar di Lampung ini banyak banget kucing Yai. Ini lucu nih teman-teman, Lampung patut diapresiasi banget. Kalau gitu nanti saya di rumah punya 4 kucing, daftarin BPJS semua tuh nanti 4-4-nya. Ya, tapi ya memang kita harus merawat hewan. Menurut saya di semua tempat harus ada rumah sakit untuk hewan yang memadai. Kami mengalami 3 minggu lalu kami punya kucing, satu kucing namanya Lego. Lego itu kakinya 3. Kaki 3 bukan karena lahir, tapi ketika masih kecil ada yang menyiksa sehingga kakinya itu rusak. Sehingga harus diamputasi. Lalu kami adopsi, tinggal bersama kami. Nah, kira-kira 3 mingguan yang lalu dia berkelahi dengan kucing tetangga. Dan ketika berkelahi dengan kucing tetangga itu pulang sudah berdarah-darah. Dan darahnya banyak sekali. Berdarah banyak, lalu sampai akhirnya dibawakan ke rumah sakit hewan di Ragunan. Ragunan itu ada kebun binatang sekaligus tempat rumah sakit hewan, dirawat di situ sampai dirawat hampir seminggu itu dirawat di sana untuk recovery. Jadi memang kenyataan itu ada, tapi saya nggak yakin kalau itu perlu BPJS. Menurut saya itu perlu ada rumah sakitnya, tapi bukan BPJS-nya, karena saya ngebayangin BPJS unit kucing gitu, agak repot nanti itu. Tapi saya setuju konsepnya bahwa kita harus menyelamatkan makhluk, apalagi makhluk yang peliharaan kita, sebagaimana kita menyelamatkan saudara-saudara kita sendiri, gitu ya.
Ini kayak bukan desak Anies, lebih ke desak Manda. Soalnya saya jadi bingung ya. Jadi bingung ini harus mendesak seperti apa. Pertanyaannya udah panas tapi jawabannya santai banget. Luar biasa ya Pak Yai Anies ya. Oke, cukup tapi kali ya seru-seruannya, pencitraannya cukup ya. Karena di sini tadi balik lagi kita carinya presiden, bukan pujangga, bukan penyair. Acaranya juga namanya Desak Anies. Jadi teman-teman di sini kita kayak masuk ke segmen keempat, tanyain Anies. Oke, ini aku izin berdiri ya. Ini benar-benar segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh semua umat nih. Aku ingatkan lagi untuk 1 menit 1 orang, kalau memang melebihi aku izin cut ya. Oke, panitia aku mohon dibantu untuk pilih orang-orangnya ya. Nanti aku takutnya ini. Dalam hitungan 1 yang ketiga ya, mungkin aku bagi segmen dulu gini ya. Satu itu ya. Dari sini dulu. Aku dalam hitungan 1 ketiga ya. 1, turun dulu. Biar kayak BBM turun harganya ya. Amin. Oke, dalam hitungan 1 ketiga. 1. Mana nih panitia, boleh dibantu? Ini kali ya. Cek. Boleh maju ke depan nih. Oke, 1 menit dari sekarang ya, kita bisa lihat di monitor. Izin Yai Anies. Saya Yan Barusar dari Lampung Demokrasi Studies. Yang ingin saya tanyakan pertama itu terkait dengan Lampung ini mayoritas petani Pak Anies. Tapi hampir setiap generasi yang masyarakat itu tidak pernah merasakan kesejahteraannya. Nah, bagaimana sistem yang akan Pak Anies bangun ke depan kalau Bapak jadi presiden untuk menciptakan kestabilan harga agar kemudian para petani bisa mendapatkan kepastian setiap hasil buminya akan dijual. Karena kan setiap hasil bumi naik atau tinggi maka kemudian harganya turun. Hukum ekonominya kan begitu. Kalau barangnya sedikit maka harganya naik. Nah, itu kan akibatnya setiap tahun pendapatan para petani kopi, padi, lada dan lain-lain itu sama saja. Jadi kesenjangan sosial itu tetap terus dirasakan oleh para petani khususnya di Lampung. Begitu Pak Anies. Terima kasih. Yan Barusal Pak. Panggilannya Cur. CUR. Siap. Oke, Yai 2 menit dari sekarang. Saya panggil Yai Cur ya. Siap, Yai Anies. Ya, Yai Cur. Terima kasih. Ini sebabnya mengapa kami berpandangan anggaran pemerintah itu tidak dialokasikan untuk membangun food estate, tapi justru untuk kontrak farming. Ya, apa artinya kontrak farming? Kontrak farming itu bukan mengontrak petani sebagai buruh, bukan. Tapi petani melalui Gapoktan atau melalui koperasinya itu menghasilkan produksi beras, gabah ya. Kemudian ada pembeli yang memiliki kontrak kerja selama tahun yang disepakati. Kami pernah mengerjakan itu, Yai Cur, di Jakarta. Jadi kami di Jakarta itu kan nggak punya sawah, tidak punya produksi beras. Jadi kami bekerja sama dengan Gapoktan, dengan koperasi, kerjasama kontrak 5 tahun, disepakati range harganya. Paling rendah berapa, paling tinggi berapa, selama 5 tahun. Nah, dengan adanya kontrak itu, petani itu menanam dengan rasa tenang. Karena dia tahu sudah akan ada pembeli. Dan kami di Jakarta tidak khawatir karena kami tahu kami akan dapat pasokan dengan harga yang range-nya sudah disepakati. Lalu bagi petani, adanya kontrak itu, dia bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Dan dia bisa ke bank BRI unit desa, kalau sampai perlu pinjam, punya kontrak tuh. Bahwa akan ada yang membeli dengan harga yang sudah disepakati. Jadi kontrak itu menenangkan petani, menenangkan juga bagi kami yang membeli. Nah, itulah yang disebut sebagai kontrak farming. Bila itu kita kerjakan di berbagai wilayah Indonesia, maka petaninya tenang, konsumennya juga tenang, harganya juga stabil. Dan mata rantai yang panjang
itu bisa dikurangi karena langsung. Oke, Jadi itu Yai salah Anies, satu waktunya solusinya. habis, cukup ya? Cukup, nggak boleh ditanggapin lagi ya? Oke, salaman lu biar damai. Oke ya, biar karena banyak banget nih, banyak banget. Nanti kita sabar, kita ambil sisi kiri dulu ya teman-teman ya, sekelik. Untuk disclaimer, Desak Anies ini memang ditujukan acara untuk anak milenial, tapi bukan buat nyari suara biar ngedukung Yai Anies. Makanya Yai kalau Yai perhatiin di sebelah kiri ada yang pakai kaos Ganjar Pranowo Yai. Kita undang ke depan ya Yai, Mas bersedia nanya? Oke. Ya, perkenalkan nama saya, panggilannya Pak Cekemon. Mon. Langsung saja. Dari rakyat biasa aja Pak, rakyat jelata. Saya ingin bertanya, Bapak sering menyebutkan bahwa IKN akan dilanjutkan, akan dibatalkan atau, itu menurut saya abu-abu Pak. Karena Bapak bilang nanti tunggu masalah dasarnya selesai dulu. Nah, Pak, di Lampung ini ada contoh konkret Pak, kota baru di sana 15 menit dari sini mangkrak. Buktinya proyeknya mangkrak, masalah dasarnya nggak selesai-selesai sampai hari ini. Nah, jadi menurut saya Bapak ini hanya cari aman saja, mengatakan IKN akan dilanjutkan tapi nanti. Kalau menurut saya tegas saja Pak, mau lanjut-lanjut, enggak. Alasannya bahwa udah diundang-undangkan, harus dilanjutkan, tapi kapan? Masalahnya kita nanti pasti ada masalah lagi. Masalah dasar di Indonesia pasti selalu ada. Jadi IKN itu kira-kira bakal dilanjutkan atau tidak Pak? Nah, yang kedua Pak, kita tahu semua paslon ingin menang satu putaran. Tapi apabila Pak Anies nanti gagal lanjut ke putaran kedua atau kalah langsung di putaran pertama, kira-kira bakal mendukung ke 02, 03 atau malah oposisi saja? Kira-kira aja Pak, pendapat pribadi. Kalau partai kita nggak tahu ya. Ya itu saja, terima kasih. Ya, ini saya tadi sebelum jangan. Kita harus menghormati pilihan, betul tidak? Iya. Bahkan menurut saya, Bung Mon ya panggilannya, Mon, Yai Mon ini adalah contoh seorang yang demokratis. Karena dia mau datang sebuah acara dan ketemu pasangan yang bukan yang dia dukung, betul tidak? Nah, dan kita semua harus demokratis juga, menghormati. Inilah indahnya Indonesia, jangan dirusak, ya. Ya, nah, saya mau sampaikan begini. Jadi, kenapa IKN itu sudah sebagai sebuah proyek sudah ditetapkan oleh undang-undang, oke? Bagi undang-undang. Nah, saya melihat pertanyaan paling mendasar, siapa yang akan menggunakan IKN itu? Yang akan menggunakan adalah aparatur negara. Aparatur negara. Dari mulai presiden sama pejabat-pejabat dan pekerja pemerintah pusat. Satu tempat itu. Oke? Ini sama seperti, tadi saya coba cek tapi kok nggak ketemu datanya. Di Lampung misalnya, di Lampung nih. Ada kalau tidak salah 51% sekolah di Lampung itu statusnya rusak. Rusak berat nih. Sekarang kita punya uang. Uang ini mau kita pakai untuk apa? Memperbaiki sekolah 51% yang rusak berat nih, atau mau dipakai untuk membuat gedung baru bagi dinas pendidikan. Begitu. Jadi bukan soal urusan dasar kita akan selesai, tapi kalau ini bukan urusan dasar, ini problem. Problemnya apa? Sekolah rusak. Sekolah rusak tidak ada anggarannya. Kenapa? Karena anggarannya dipakai untuk urusan yang lain. Pupuk. Subsidi pupuk kita diturunkan kemarin. Nah sementara petani kita mengeluh soal pupuk. Lah kalau kita alokasikan anggarannya untuk membangun kantor, bagi siapa? Aparat negara. Aparat negara masih bisa bekerja dengan kantor yang sekarang. Nggak ada dampaknya. Oke? Jadi
Saya menghormati keinginan untuk membangun ibu kota, nggak apa-apa. Oke? Tapi hari ini kita sedang butuh menyelesaikan problem nih. Kalau sekolah rusak, itu beresiko. Oke? Kemudian puskesmas. Kalau tidak salah 40% dari kelurahan kita masih belum punya puskesmas. Jadi kita mau bangun mana? Mau bangun Kementerian Kesehatan yang bagus di Nusantara atau mau bangun puskesmas di seluruh Indonesia? Itu persoalannya Bung Mon. Jadi ini menjadi persoalan yang sudah jadi politis. Kalau politis apa? Pokoknya kalau saya mendukung si A, maka programnya saya harus dukung. Menurut saya harus objektif. Harus objektif. Objektif itu artinya apa? Kita menyatakan baik dan tidak berdasarkan penilaian objektif, bukan berdasarkan afiliasi politik. Jadi inilah sebabnya kenapa kita mendorong objektivitas, gitu ya. Dan yang kedua tadi soal saya tidak pernah berencana untuk menang 1 putaran. Oke, kami memang selalu berencana untuk 2 putaran. Dan insya Allah kita masuk ke putaran kedua. Jadi memang betul kami nggak pernah. Saya coba cek. Saya selalu mengatakan bahwa yang penting masuk putaran kedua. Kenapa? Karena kami udah pengalaman. Kalau banyak orang lain pilkada itu cuma 1 putaran. Hanya Jakarta yang pilkadanya 2 putaran. Jadi kalau saya ditanya, saya mindsetnya memang mindset 2 putaran, nggak pernah 1 putaran. Dari dulu dan lebih baik diusut. Nih saya mau tanya nih, surveinya selalu nomor berapa kita? Saya nomor 3. Saya tanya, nih di ruangan ini yang pernah disurvei, acungan tangan, pernah disurvei? Enggak pernah, Anda 1. Lumayan lah, kapan waktu itu? Agustus, sekali 1 orang di sini yang pernah disurvei. Alhamdulillah untung ada yang disurvei 1 orang nih. Okay. Kami selalu disurvei nomor 3, dulu di Jakarta juga begitu. Terus menerus disurvei nomor 3. Pas pilkada, nomor 2 dulu. Yang penting nomor 2 dulu. Habis itu baru 1. Gitulah kira-kira. Insya Allah menang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Yai Mon ini. Makasih. Oke, luar biasa memang. Yai Mon kalau nanti berubah pikiran gak usah diumumkan. Karena kalau diumumkan nanti repot beliau ya. Jangan, gak usah diumumkan. Ya izin, ini baru 2 pertanyaan di segmen keempat, udah mulai panas ya. Izin nanya dulu sebelumnya teman-teman. Yai udah makan? Tadi sebelum perjalanan sudah makan? Sudah ya, takutnya asam sulfatnya naik. Asam lambung, sorry yang naik. Asam lambung ya. Oke, dari tadi kayak udah ya Rosana. Aku mau ke depan nih. Boleh kondusif dulu, tangan di bawah semua. Dalam kondisi dulu, tangan di bawah semua, hitungan 1 yang ketiga. 1, tangan di bawah dulu. 1, tangan di bawah dulu. 1. Selamat sore Mas Anies. Yai Anies. Oke, saya mulai pertanyaannya. Perkenalkan Mas, saya Rio dari Dewan Rakyat Lampung. Dewan Rakyat Lampung itu adalah organisasi rakyat independen yang tidak berafiliasi pada partai apapun, tidak menjadi underbow partai politik manapun. Nah, hari ini sebelum saya bertanya, saya sampaikan dulu pada tahun 1998 Dewan Rakyat Lampung merebut lahan yang dimiliki perusahaan selebar 43.000 hektar dan dibagikan kepada masyarakat Lampung sebanyak 2 hektar per 1 KK. Dan hal itu yang merupakan mestinya menjadi tanggung jawab negara yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Kalau Bapak tahu, di Undang-Undang Pokok Agraria itu diatur bahwa negara punya kewajiban memberikan tanah kepada orang miskin yang tidak memiliki tanah seluas 2 hektar. Nah, tapi satu-satunya undang-undang yang berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada masyarakat miskin itu tidak pernah direalisasikan secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa kemudian masyarakat Lampung di Dewan Rakyat Lampung memilih untuk merebut? Karena apa? Karena pemerintah gagal dan tidak pernah menjalankan tanggung jawabnya, yaitu melakukan ataupun merealisasikan Undang-Undang Pokok Agraria. Dan pertanyaannya simpel.
apakah Pak Anies berani melaksanakan dan merealisasikan undang-undang pokok agraria? Itu pertama. Dan kalaupun berani, apakah strategi ataupun mekanisme yang Bapak lakukan untuk menerapkan ataupun merealisasikan mekanisme untuk menerapkan undang-undang pokok agraria? Nah, mungkin itu terakhir. Bentar, terakhir sebelum Bapak menjawab, saya minta tolong, walaupun ini forum politis, saya minta tolong jawaban yang diberikan, karena saya mewakili 40.000 anggota kami yang tersebar dari 6 kabupaten besar di Lampung. Artinya jawaban Bapak itu ditunggu oleh 40.000 lebih masyarakat yang ada di Dewan Rakyat Lampung. Jadi saya minta, saya tidak butuh jawaban yang politis, saya tidak butuh jawaban yang normatif. Jawaban Bapak akan kami catat dan kami tuntut. Saya minta pertanggungjawabannya ketika Bapak jadi. Terima kasih. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu! Terima kasih. Sebentar. Duduk dulu Mas, duduk dulu. Semangat, ya. Semangat. Kita ngobrol sebentar, yang relax ya. Saya mau tanya nih. Soalnya diburu-buru terus sama MC-nya. Enggak, saya malah kalau boleh nih moderator tanya, Sir. Apa yang menyebabkan itu tidak terlaksana ya? Apa? Oke. Mungkin itu sebagai informasi buat saya. Ini bukan testing, bukan. Saya pengen tahu sehingga kami mengetahui yang persoalan di perkotaan. Karena itu yang kita kerjakan di Jakarta. Tapi yang di sini saya pengen dengar. Iya ya. Oke, makanya kenapa pertanyaannya tadi soal berani atau tidak berani, Pak? Karena problem agraria, kenapa itu tidak pernah terrealisasikan? Yang menjadi lawan dari rakyat itu bukan orang lain, tapi justru pemerintah itu sendiri, kekuasaan itu sendiri, yang disebut atau yang kita kenal dengan mafia tanah. Itu lawan sesungguhnya. Kenapa undang-undang pokok agraria itu tidak pernah terrealisasikan? Karena politik ataupun pemerintahan itu sudah dikuasai oleh mafia tanah, oleh oligarki. Nah, pertanyaannya, hari ini kita semua tahu bahwa di republik kita bukan rahasia umum lagi, sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintah kita itu lebih tunduk pada orang yang punya uang, lebih tunduk pada orang-orang yang memiliki modal. Nah, ini yang menjadi lawan berat. Artinya kalau Bapak berani menerapkan undang-undang pokok agraria, Bapak bertentangan dengan pengusaha-pengusaha seperti Tommy Winata dan kawan-kawan. Nah, pertanyaan lanjutannya, saya kasih contoh langsungnya, Pak. Walaupun di Lampung walaupun ada di Lampung, tapi datanya nanti kita kasih. Misal di Rempang kemarin, di mana posisi pemerintah saat 7.000 lebih masyarakat itu harus digusur dari tanah yang tempat dia lahir, tempat dia hidup, tempat dia menggantungkan hidup. Pemerintah tidak ada, pemerintah justru berpihak pada Tommy Winata dan perusahaannya. Di Lampung, di tanah register 40. Iya. Nggak usah penyebabnya orasi itu di sini. Enggak, ini harus detail, Pak. Kenapa? Karena kalau dia tidak detail, nanti jawabannya jadi politis lagi. Anda sedang berpolitik juga sekarang, cuman tidak pakai partai. Bukan, politik dan politis kita bedakan. Politik sebagai cara, politis itu sikap. Nah, ini kita bedakan dulu. Anda bukan politisi, tapi Anda sedang berpolitik. Iya, gitu. saya tidak menyangkal bahwa saya sedang berpolitik, tapi saya tidak politis, itu dulu. Anda lagi politis banget, berjuang untuk rakyat tuh nggak politis. Iya. Gimana? Oke. Iya dong. Oke, gitu Pak. Jangan pernah malu untuk mengatakan ini perjuangan politik, karena sesungguhnya perjuangan politik. Udah cukup. Oke, silakan. Itu tadi Pak. Jawab, ya. Apa ya Pak ya? Ingat kan apa tadi kisi-kisinya? Saya ingin sampaikan. Kalau ya teman-teman nih, tadi dibilang tuh, saya tidak berencana untuk memerangi pihak manapun. Saya berencana untuk menegakkan keadilan. Saya berencana untuk menghadirkan keadilan. Jadi tidak dimulai dengan, oh saya harus memusuhi si A, saya harus memusuhi si B. Tidak, tapi berencana menegakkan keadilan. Dan itu juga yang dikerjakan di Jakarta. Jadi saya mau menyampaikan bahwa kalau soal berani atau tidak, siapapun bila dia melanggar hukum, bila dia justru merusak keadilan, maka dia harus dilawan. Dan saya beri contoh. Upah buruh di Jakarta, itu menurut aturan yang dibuat oleh Omnibus Law, kenaikannya hanya di bawah 1%. Rata-rata di Jakarta kenaikan upah buruh itu 8%. Saya sebagai gubernur, kalau kita mengikuti aturan ditetapkan oleh Omnibus, maka saya hanya memberikan kenaikan itu di bawah 1%. Apa yang dikerjakan? Kami membuat aturan di mana kenaikannya sesuai dengan yang ada selama ini.
itu berhadapan dengan semua korporasi di Jakarta. Oke? Tapi apa yang dikerjakan? Kami ingin menghadirkan rasa keadilan. Ini bukan soal melawan perusahaan atau tidak. Kita tidak perlu menjadi pembenci satu orang, dua orang. Tapi kita harus memperjuangkan keadilan. Nah, jadi dalam konteks itu, insya Allah kita akan tegakkan keadilan. Kita jalankan reform. Dan kami melakukan di Jakarta dengan gugus tugas. Kita membentuk gugus tugas untuk reformasi agraria. Dan yang diundang siapa? Yang diundang itu adalah aktivis-aktivis reformasi agraria. Dan pakar-pakar agraria masuk di dalam gugus tugas. Jadi aktivisnya nggak usah rame-rame di luar, aktivisnya ikut dalam merumuskan kebijakan supaya timbul keadilan. Perdebatannya di situ, dan di situ kemudian didiskusikan caranya. Dan itu juga yang kami kerjakan. Saya beri contoh, ada satu tempat namanya Tanah Merah. Tanah Merah itu tanah yang digunakan oleh rakyat puluhan tahun dan diakui sebagai milik BUMN. Saya tuh tanya sama BUMN, ini BUMN dulu beli tanahnya dari siapa? Oh enggak beli Pak, itu adalah bekas dari perusahaan Belanda. Oke, pertanyaan saya berikutnya, perusahaan Belanda dulu beli dari siapa? Memang ada perusahaan Belanda beli dari rakyat? Nggak ada lah, dia datang ke sini dia garis-garisin aja tuh. Pertanyaannya, untuk apa merdeka kalau rakyat itu tidak bisa dikembalikan kepada rakyat tanahnya? Betul tidak? Jadi Bung Rio, filosofi kami itu keadilan dan tidak diungkapkan dalam kemarahan, tidak diungkapkan dengan kebencian, sehingga kita berbicara dengan siapapun itu tenang, termasuk dengan pengusaha. Ketika pengusaha itu rame ketika kenaikan UMP, maka apa yang terjadi? Ya disampaikan, ini argumennya, ini mereka akhirnya apa? Ya bisa terima juga, kira-kira begitu. Ya. Nanggepin terakhir aja. Saya sepakat bahwa tidak ada yang perlu dimusuhi, tapi ini saya cuma menekankan soal keberpihakan. Bahkan Bapak Jokowi sebelum dia jadi juga, dia bilang bahwa dia berpihak pada orang kecil. Bahwa pemerintah sebelumnya juga bicara mereka mau menegakkan keadilan. Nah saya mau menegaskan Pak, menegakkan keadilan dengan merampas tanah rakyat itu adalah cara yang salah. Dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh pemerintahan kita. Nah itu yang mau saya tegaskan. Kenapa dia pertanyaannya berani atau tidak berani? Bapak, makanya saya tuntut dengan tegas, Bapak berani atau tidak? Lawan yang sudah saya kasih tahu, ini soal keberpihakan Pak. Bapak berpihak pada rakyat kecil yang tidak punya tanah, pada kami-kami yang hidup sebagai petani, atau justru sama pihak korporat. Karena selama ini pemerintahan kita tidak pernah berpihak sama masyarakat kecil Pak. Padahal saat masa kampanye, saat masa-masa menjelang pilpres, mereka bilang kami berpihak pada masyarakat kecil. Kami ini melakukan merampas ataupun menggusur Rempang itu untuk keadilan. Katanya mereka kayak gitu, sama aja. Ya, oke. Sekarang saya jawab ya. Mic-nya dikembaliin gak apa-apa. Gini, saya jawab. Ketika saya berjanji kepada warga, waktu itu saya menandatangani kontrak dengan warga. Kontrak itu saya tuntaskan. Bahkan warganya itu bilang, Pak Anies, dulu ada calon gubernur ke sini, tanda tangan kontrak, tapi belum selesai kontraknya, sudah tidak lagi jadi gubernur. Oke? Jadi saya katakan, ini kontrak saya tanda tangani dan saya berkomitmen 5 tahun di Jakarta. Lalu komitmen itu saya jalani. Jadi jangan menilai saya berdasarkan perilaku orang lain. Okay? Jangan. Anda menilai saya berdasarkan perilaku saya. Perilaku saya di masa lalu di Jakarta. Karena itulah yang saya kerjakan. Jadi jangan kemudian menghukum seseorang akibat perbuatan orang lain. Tidak fair. Betul tidak? Mulailah adil dari diri Anda sendiri. Oke? Thank you. Oke. Terima kasih ya Mas ya. Aku tekanin sekali lagi, kita satu pertanyaan 1 menit karena luar biasa nih Pak. Mungkin ada 1000 lebih yang hadir di Desak Anies Lampung. Jadi kasih kesempatan buat teman-teman lain, mohon patuhi aturannya ya. Sekarang biar kita balance dari tadi, kiai-kiainya aja yang keluar. Aku mau atu-atunya nih, mana nih atu-atunya, keluarin gadingnya dong, oke? Dalam hitungan 1 yang ketiga ya, atu-atu mohon atu-atu. 1. Ini kayaknya atu yang pakai baju pink ceriwis ini. Silakan desak Pak Anies terus sampai kurus, oke? 1 menit 1 pertanyaan ya Kak ya, atu ya. Oke, langsung. Selamat sore Pak Anies,
Kiai Anis gitu. Perkenalkan, nama aku Bella Sardio. Aku di sini sebagai karyawan salah satu di perusahaan media bernama Lampung G. Oke, saya lanjut ya, Yai. Ada apa dengan Lampung deh? Oh, media. Ya, salah satu media di Lampung. Oke, siap. Yuk, terusin. Kalau tadi disinggung untuk membangun sekolah, yang uang-uang tadi untuk pembangunan IKN, mending kita untuk bangun sekolah. Di sini saya mau singgung ke soal kepala sekolah hingga guru tak sedikit merasa terteror dengan urusan dana BOS dan lain-lain. Baik, apakah tenaga pendidik tersebut bersalah atau tidak? Jadi kalau di sini mungkin juga di provinsi yang lain, kalau di kampung itu mau guru salah dalam penggunaan dana BOS atau dana-dana dari pemerintah, tetap merasa takut ya. Kemudian nih, kalau menurut saya harusnya mereka tetap fokus untuk bagaimana mendidik anak-anak nih, karena dari mereka SD, SMP, SMA itu adalah bekal-bekal untuk melanjutkan pendidikan di ini. Oh langsung ya. Oh sedikit. Saya di sini untuk menantang Pak Anies apabila jadi presiden, bisakah untuk mengecek mekanisme dana pendidikan hingga ke kampung halaman. Silahkan cek dana BOS yang diturunkan ke pemerintah hingga guru-guru di bawah. Apakah ada potongan hingga guru-guru di bawah itu sampai bingung. Ini apa yang mau dibangun? Katanya suruh bangun sekolah, tapi untuk bangun WC aja nggak cukup uangnya. Silahkan saya tantang kalau Pak Anies jadi presiden untuk cek langsung ke kampung-kampung halaman. Terima kasih. Ya, ini yang dikatakan Bella ini benar sekali. Dulu ketika kami mengirimkan guru-guru untuk menjadi pengajar muda, itu ketika kita datang ke sebuah kabupaten, saya kan bukan pejabat, saya aktivis NGO. Itu ketika datang banyak pemerintah daerah yang menolak. Kenapa? Mereka bilang mana ada orang-orang terbaik mau jadi guru di tempat kami, Pak. Kenapa mereka menolak? Mereka mengira kami ini auditor dana BOS. Jadi dikiranya anak-anak itu dikirim untuk menjadi auditor dana BOS karena dana BOS-nya sering bermasalah. Nah, ini bukan hanya dana BOS, tapi juga ada banyak transfer dana langsung ke bawah ya, ke tingkat ujung, apakah sekolah, apakah desa, yang di situ bisa dilakukan digitalisasi sehingga mengurangi potensi pemangkasan sepanjang jalan. Kemudian yang kedua adalah smart planning, di mana pemanfaatannya itu bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Jangan pemanfaatannya sudah ditentukan dulu oleh pusat. Kalau dengan pusat, di lapangan kenyataannya yang dibutuhkan beda. Dan pusat, dana desa juga sama seperti itu. Jadi pengalaman kami mengelola ketika kami di Jakarta dengan digitalisasi itu memudahkan sekali, pada pelaporannya juga memudahkan, dan pada pemanfaatannya dengan smart planning itu bisa dikerjakan. Lalu tentang otomatis pengawasan embedded di situ, otomatis dari situ, gitu ya Bella, makasih. Mungkin sedikit Pak, soalnya gini juga Pak, ada juga. Oke deh. Oke Pak. Biar kebagian atu-atu yang lain, tadi baru muncul satu nih atu yang cantik, aku butuh atu-atu lain. Oke, yang di belakang boleh duduk dulu atu-atunya. Oke, itu akan 1, 3 ya, 1. Oke, 1 menit ya, biar atu-atu yang lain biar kedapatan. Oke, makanya oke. Ayo atu boleh? Ya oke. Atu 1 menit dari sekarang ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup perempuan melawan. Hidup perempuan melawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ranti Hendriani. Saya mahasiswi dari kampus UIN Raden Intan Lampung.
ingin sedikit melontarkan pertanyaan yang menurut saya pantas untuk Bapak jawab dengan tegas dan lantang. Bila Bapak adalah sebuah pemimpin, Bapak sudah tahu sendiri, tanpa saya jelaskan lagi, masalah mengambil uang itu adalah haram dan melawan hukum. Saya sebagai mahasiswa hukum di UIN merasa muak dengan adanya pejabat di dalam kementerian atau kabinet kerja menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Apakah nantinya ketika Bapak menduduki kursi kerajaan di negara ini akan mengesahkan UU perampasan untuk para tersangka korupsi? Ketidakadilan di negara ini akan menjadi-jadi. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya berharap Bapak bisa menjawab dengan tegas, lantang untuk memastikan bahwa Bapak lantas untuk menduduki kursi kepresidenan. Oke, Terima silakan kasih. Yai Anis 2 menit dari Namanya sekarang. Siapa? Ranti, panggilannya? Tika. Oke. Ya. Buat Atu Tika, terima kasih. Jawabannya kami sudah berkali-kali mengatakan itu salah satu hal pertama yang akan dikerjakan. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, dan itu sudah saya sendiri mengatakan, bahkan rekamannya ada sejak 2009. Saya waktu itu di Paramadina sebagai rektor, kami menjadikan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib untuk setiap mahasiswa, MKDU. Jadi mata kuliah dasar umum yang harus diambil oleh setiap mahasiswa supaya mahasiswa punya pemahaman tentang apa itu korupsi, apa itu bukan korupsi. Dan pada waktu itu saya sudah menyampaikan bahwa Indonesia membutuhkan undang-undang ketentuan untuk pemiskinan, istilah saya waktu itu. Pemiskinan koruptor. Karena hanya dengan dimiskinkan koruptor akan jera. Jadi kami udah berkali-kali dan sekarang ditanya oleh Atu Tika, jawabannya tegas, ya itu akan dikerjakan. Terima kasih. Oke. Tetap kita di belakang, nanti terabaikan ya, kita harus mengedepankan adil dan makmur. Atu-atu di belakang, tangannya di bawah dulu, kita cepat 1 menit dari sekarang ya. Oke. Hitungan 1 ke 3 untuk kaum milenial, atu-atu silahkan ya. 1, turun dulu tangannya di bawah, 1, 1. Silakan Mbak yang atu yang pakai baju hitam. 1 menit ya Atu ya, tolong 1 menit, silakan maju. Oke, terima kasih banyak Pak. Duduk sama Bapak. Oke. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Huriah Aina Mardiah dari Fakultas Hukum Universitas Lampung. Gitu. Panggilannya Aina Pak. Iya. Oke, baik. Di sini kita semua sangat memahami bahwa Pak Anies adalah seorang yang sangat menggeluti dunia pendidikan, Pak. Dan kita mengetahui bahwa hari ini komersialisasi pendidikan tinggi dan korupsi di sektor pendidikan itu sangat ngerambak dimanapun, termasuk Unila sendiri gitu, termasuk di wilayah Lampung gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak dapat mengentaskan korupsi di sektor pendidikan yang pertama, dan kedua adalah bagaimana pendapat Bapak tentang aturan bahwa pemilihan rektor itu ada 35% suara menteri dalam pemilihan rektor, yang sehingga menurut kami Pak bahwa itu adalah cikal bakal masuknya oligarki di perguruan tinggi dan politisasi politik praktis yang masuk di perguruan tinggi hari ini. Mungkin segitu Pak. Terima kasih banyak. Oke, silakan Yai Anies ditanggapi 2 menit. Ya. Ketika bicara tentang institusi yang di situ ada praktek korupsi, maka nomor 1 melihat apa dari sistem, institusi, aturan yang memberikan ruang bagi praktek korupsi. Perbaiki itu. Yang kedua, masukkan kriteria integritas sebagai kriteria utama di dalam seleksi kepemimpinan. Dan integritas ini adalah sesuatu yang bisa dinilai, bisa diassess. Ada rekam jejaknya. Kemudian yang ketiga adalah monitoring dengan menggunakan teknologi terkini di dalam pelaksanaan kegiatan di dalam institusi ini, termasuk institusi pendidikan. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua tentang
hak suara ya. 35%. Begini, kampus itu harus dikembalikan sebagai sebuah tempat ada kebebasan mimbar akademik. Dosen, kemudian mahasiswa itu diberikan kebebasan untuk mengatakan apa saja, mengungkapkan pikirannya yang semuanya mendasarkan kepada ilmu pengetahuan. Dan itu harus dijaga. Salah satu menjaganya adalah ketika mereka menentukan kepemimpinannya, maka yang menentukan ya kampus sendiri, bukan pemerintah yang menentukan kepemimpinannya. Biarkan kampus. Yang harus dijaga adalah di kampus itu proses politiknya harus sehat. Jangan sampai di kampus proses politiknya tidak sehat, nggak sehat. Terus minta tolong ke pusat. Berantemnya di kampus, kompetisinya. Tapi minta tolongnya ke pusat, pakai tangan pusat. Dan pusat juga nggak usah dipakai tuh tangannya untuk ikut-ikut intervensi urusan politik kampus. Nah, di dalam kampus itu menurut kami harus jaga kebebasan akademiknya, mimbar akademik. Yang kedua, di dalam menentukan kepemimpinan, gunakan kriteria yang jelas. Kompetisi tanpa kriteria, kalau di kampus, itu akan merugikan. Dan harus diingat, pejabat di kampus itu sifatnya rotasional. Rotasional itu artinya apa? Setelah selesai jadi rektor, dia jadi dosen biasa. Jadi itu bukan tangga, itu rotasi. Karena sifatnya rotasi, dorong kompetensi, ada meritokrasi, dan tidak perlu ada intervensi dari pemerintah pusat. Oke, terima kasih. Karena keterbatasan waktu, kita pilih satu pertanyaan terakhir ya. Tangan di bawah dulu, mohon kondusif, tangan di bawah. Tepuk tangan buat yang puas, merasa puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Tepuk tangan yang merasa tidak puas dengan kinerja pemerintah Lampung. Oke, aku akan pilih satu pertanyaan terakhir ya. Mungkin yang di belakang. Yang di belakang. Oke, hitungan satu. Mas yang paling pojok belakang silakan ya Kiai. Oke, tapi 1 menit ya. 1 menit. Mohon 1 menit, iya. Yuk, dipercepat. Lari, selesai. Oke, silakan. Cik. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini untuk Yai Anies. Pertanyaan ini udah pernah ditanyain untuk baca pres, salah satu baca pres itu terkait lowongan pekerjaan. Nah, nama saya Ardi Baskara, saya dari Universitas Lampung. Pertanyaan saya kemarin itu sempat ada salah satu baca pres ditanya terkait lowongan pekerjaan. Terus dia ngasih jawaban cari aja, buat aja jadi wirausaha aja gitu. Itu gimana gitu karena kita ini mahasiswa yang bakal 5 tahun lagi akan mencari kerja. Jadi di sini saya bukan mau ngajak untuk mendukung Yai Anies tapi lebih rasional dalam memilih pemimpin Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 sampai 2029. Jadi menurut Yai Anies gimana ini untuk mahasiswa mencari pekerjaan setelah lulus kuliah gitu. Terima kasih. Boleh ditanggapi 2 menit Yai. Gini, menurut saya kita pemerintah harus mendorong pertumbuhan industri yang padat karya. Selama ini investasi di Indonesia meningkat drastis. Tahun 2013 investasi kita itu 3.300 triliun. Tahun 2022 1.200 triliun, naik 4 kali lipat. Tetapi penyerapan tenaga kerja per triliunnya itu turun. Artinya investasinya padat modal. Kita butuhnya investasi yang padat karya. Nah, ini yang membuat selama ini kenapa kita menyaksikan
pertumbuhan ekonominya tinggi, bukan tinggi, baik, kemudian investasi meningkat, tapi lapangan pekerjaan nggak nambah karena tidak padat karya. Nah, kita ingin untuk mendorong padat karya. Apa itu? Manufaktur, pertanian, perkebunan, peternakan, sektor-sektor itu penyerapannya bisa sampai 44%. Jadi kami melihat itu satu. Lalu betul yang kedua, memberikan kemudahan akses permodalan untuk usaha mikro dan kecil. Supaya mereka langsung bisa menyerap tenaga kerja. Karena paling cepat. Di Jakarta itu begitu UMKM itu tumbuh, misalnya sebuah keluarga punya akses modal, beli mesin jahit 3, lalu salah satu ruangannya dipakai untuk mesin jahit, dia langsung merekrut tenaga kerja 3, langsung. Ketika bikin catering, langsung bisa merekrut tenaga kerja. Jadi UMKM itu salah satu yang paling cepat. Tapi UMKM itu kalau tidak diberi akses permodalan, dia tidak akan bisa tumbuh. Gitu ya, Bang Arya? Oke, luar biasa ya. Oke, ya Yanis, ini tadi udah ditutup sebenarnya pertanyaan, tapi ada salah satu mahasiswa yang mau ngasih hasil kajiannya ya Anis. Boleh dimaju 1 menit ya. Ya Anis, ini ada salah satu mahasiswa yang bikin kajian, mau menyerahkan kajiannya. 1 menit dari sekarang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Saya izin ya Yanis menyambut dari rekan saya tadi, saudari Aina yang telah menyampaikan beberapa hal terkait bidang pendidikan. Jadi kami dari BEM Universitas Lampung menyoroti bidang pendidikan yang ada di Lampung dan Indonesia. Hari ini kami memiliki draft kajian pendidikan Indonesia, reformasi pendidikan dasar, menengah dan tinggi, yang mana di sini dari akar sampai puncaknya ada beberapa hal yang kami soroti, terkhusus di bidang zonasi untuk pendidikan dasar menengah dan untuk 35% suara menteri terhadap pemilihan rektor, suara rektor terhadap pemilihan dekan, dan suara dekan terhadap pemilihan kajur. Maka ini harus dievaluasi dan kami menanti, menuntut dan mendesak Yai Anies untuk merealisasikan evaluasi kajian dari Permenristek Dikti nomor 19 tahun 2017 berkaitan dengan suara menteri 35%. Terima kasih. Karena ini membuat kampus menjadi semakin komersial dan kampus tidak mandiri. Terima kasih. Hidup mahasiswa. Oke, luar biasa ya. Terima kasih ya. Ini boleh difoto dulu. Oke teman-teman, demikianlah rangkaian acara Desak Anies kali ini. Aku mohon maaf, aku selaku Amanda Putri Amanda, selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, ada kekurangan. Jangan lupa terus pantengin Instagramnya Ubah Barang dan terus nantiin Desak Anies di kota-kota kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua terima kasih. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah tadi menunggu. Mudah-mudahan ini jadi tempat yang banyak pengalaman buat kita. Ditaruh di mana? Teman-teman yang berasa menanya nanti boleh hubungin panitia ya. Ada hadiah dari Pak Anies spesial buat teman-teman yang menanya. Baiklah Tribuners, setelah tadi breaking news tentang kedatangan dari
calon Presiden Republik Indonesia, yakni Anies Baswedan ke Lampung dengan safari politiknya di Lampung. Jangan lupa untuk saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, dan Instagram Tribun Lampung. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.